04 semuanya innalillah, dan nanti bangkit tanggal 17 Agustus pas perayaan kemerdekaan kita, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di tap-tap layarnya yang di YouTube. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Makasih banyak teman-teman sekalian yang sudah mau kemudian membantu untuk membesarkan Qomal kita, baik yang di YouTube maupun yang ada di TikTok ya teman-teman. Oke. Di tap-tap layarnya dulu biar tembus, supaya banyak onten yang bisa ya mendapatkan notifikasi kalau kita lagi live pakai akun ini. Di follow akunnya supaya bisa jadi besar, kemudian banyak nonton kita. Itu penting teman-teman sekalian. Qomal kecil ini kita berharap bisa besar ya. Akun ini bisa besar, bisa dijadikan sebagai cuan. Di tap-tap lagi terus, kencangkan terus tap-tapnya. Digoyang terus biar teman-teman kita bisa memperoleh. Suara mic-nya di YouTube kenapa kecil ya? Di YouTube kecil, tunggu ya. Ya inilah Bang Zuma kan, YouTube-nya YouTube sendiri, live-nya live sendiri. Oke, gimana? Agak kecil masih? Kok bisa? Kalau sekarang gimana? Kecil ya? Kok bisa teman-teman? Di YouTube kok suaranya kecil katanya? Itu kencang. Gimana? Masih kecil juga? Oh, masa sih? Udah bagus. Oke, udah bagus teman-teman. Di tap-tap layarnya ya, di tap sekencang mungkin, biar seantero sampai petikan bisa menemukan video kita ini. Yang di YouTube teman-teman, mudah-mudahan malam ini siapa? Edis ya bisa keluar kandang ya, biar dia tidak framing. Karena ini penting bagi kita teman-teman untuk mengajak teman-teman kita non-muslim untuk memahami bahwasanya apa yang mereka jual kepada anak-anak kita untuk kemudian mereka jadikan sebagai sasaran empuk ya, pemurtadan, itu bisa dengan adanya Qomal kita ini, dengan adanya tayangan kita ini, mereka menyadari bahwa ternyata sekarang tidak mudah lagi kayak kemarin, tidak mudah lagi membuat anak-anak Islam hanya dengan modal Bible mereka kemudian mampu
dimurtadkan. Itu ya teman-teman. Berharap dengan adanya Qomal kita ini, meskipun ini di YouTube kok nggak ada suara lagi. Apa sih teman-teman di YouTube ngerjain ya? Aman kan? Oke. Kita naikkan saudara kita non muslim pertama. Bismillah. Waduh. Halo. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Waduh. Muslim kaya Bang Suma. Iya, Batur Mangkasar. iya. Perasaan sudah berapa kali ya Bang naik? Iya. Iya, cuma sama anu saja untuk Bang Suma. Khusus untuk konten ini kalau bisa ya dikasih on cam aja Bang Suma untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, itu aja Bang Suma. Oh, Jangan kasih anu Bang Suma untuk konten. Jangan kasih hati lah kasarnya. Mereka ini rata-rata penghujat semua. Oke, itu aja Bang Suma ya. Oh, kalau bisa wajib on cam untuk konten. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Saudara Haryanto, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Bang Indra, makasih. Barakallahu fiik, sehat selalu, jaya terus. Kawal para apologet, abang-abangku semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, terhindarkan dari mara bahaya ya. Bang Indra Kurniawan. Halo Saudara Haryanto. Sok paten udah minta naik, diajak bicara nggak bicara. Kalau mau terkenal, kalau mau dikenal orang Bang, jangan kayak gitu caranya. Gampang kok terkenal itu. Mau tahu caranya? Anda keluar dari rumah, lihat rumah tetangga, ambil batu, langsung lempar. Anda masuk media langsung terkenal. Jangan mengganggu, naik ke sini cuma diam-diam, sok paten. Oke, ini teriak aja di lampu merah. Ada nggak yang jagoan di sini di antara semua yang membawa kendaraan di sini? Ayo, terkenal Anda langsung viral. Kecil lagi. Yang di YouTube kecil suaranya. Kecil. Kok coba lagi kita cek ya. Ini kok rewel kali. YouTube-nya kok rewel ya. Kok jadi kecil suaranya. Kalau gini gimana? Gini? Gini. Kalau gini. Gini ya. Ya saya admin ini. Enggak tahu. Nanti setelah live baru nongol. Pada saat begini tidur. Kecil. Yang lain bilang besar, yang lainnya bilang kecil. Ya mudah-mudahan cuman HP-nya ya aja yang rusak.
masukkan ini. Nah, malah ada yang bilang gede banget. Masih. Di YouTube jangan cari masalah ya. Jangan ribut dengan saya ya. Ya. Nanti kubelikan kuaci semua baru sadar. Nah gitu dong. Nah bagus amat. Nah gitu saudaraku. Nah ini yang jujur ini ya abang kita ini. Muhammad Munif. Oke, udah pas. Ada lagi teman-teman? Silakan minta permintaan, tema sudah kita sajikan. Silakan naik seperti biasa. Hal ini penting untuk kita bicarakan, penting untuk kita bahas, karena hal yang bersentuhan Islam Kristen adalah tentang penyaliban. Apakah Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel ini itu disalib atau tidak? Kalau disalib tujuannya apa? Untuk apa dia disalib? Karena yang disalib katanya Nabi. Jadi Nabi kita datang di tengah-tengah Bani Israel. Katanya disalibkan sama orang-orang yang ada di sana. Nah, kalau memang itu betul terjadi, yang benar-benar dia disalib, apa tujuannya? Ada enggak kemudian pengajaran nabi-nabi yang mengatakan bahwa pembunuhan itu harus terjadi demi menyelamatkan anak keturunan? Karena di Islam yang kita tahu, ya, di Islam yang kita tahu dalam Al-Quranul Karim, ketika seluruh malaikat makhluk langit diminta oleh Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam sebagai penghargaan terhadap karya Tuhan akan ciptaannya yang begitu sempurna, maka malaikat semuanya disuruh sujud. Fasajadul malaikatu kulluhum ajma'un. Itu kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Kiranya iblis, malaikat semuanya sujud kepada Adam alaihissalam. Singkatnya, illa iblis, iblisnya tidak mau sujud. Iblis tidak mau sujud. Iblis lebih memilih kemudian menerima konsekuensi daripada ganjaran daripada pembangkangannya terhadap perintah untuk menghormat kepada manusia, Adam alaihissalam. Gitu. Sehingga ketika iblis kemudian oke, saya terima ganjarannya, yaitu menjadi penghuni neraka. Tapi iblis minta, ya sudah, kalau memang seperti itu adanya, kamu keluar dari jannah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kata Allah, dan sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Jadi yang terkutuk berdasarkan Al-Quran adalah iblis, bukan Adam. Bukan Adam yang dikutuk, tapi iblisnya. Jadi kalau ada yang dikatakan mati menebus kutuk yang terjadi di Adam, yang terjadi di surga atau di jannah, berarti kematiannya melepaskan kutukan kepada iblis yang terjadi pada saat di surga. Karena baik kitabnya Yahudi yang dikutuk di situ adalah iblis, maupun Al-Quran yang dikutuk di situ adalah iblis. Kok tiba-tiba ada yang datang mati untuk melepas kutuk yang pernah terjadi di surga? Sedangkan Adam tidak pernah dikutuk. Yang dikutuk itu iblis. Jadi kalau itu dipaksakan benar bahwasanya harus Tuhan turun ke bumi, kemudian dia harus dikutuk karena dia harus menebus kutukan yang terjadi dari Adam, berarti kutukan iblis yang dilepaskannya. Wow. Berarti sejak kemudian saat itu yang terjadi adalah kutukan pelepasan kutuk iblis. Ini bahaya ini.
Berarti yang dikutuk adalah iblis, yang ditebus dari kutuk adalah, kalau dibilang Adam keturunan yang dilepas dari kutuk, faktanya wanita masih susah melahirkan. Ya kan? Kita masih susah mencari nafkah, harus bercocok tanam. Wanita masih harus tunduk kepada suami. Nggak ada pengaruhnya, nggak kena. Dia ditebus dosa-dosanya supaya kutukan di surga itu terlepas. Kutukan di surga, kata dia, kata teman-teman kita, agar supaya apa? Kutukannya itu wanita susah melahirkan. Di Kejadian 3 nomor 16. Susah payah mencari nafkah. Kemudian istri harus tunduk kepada suami. Nah, itu masih terjadi, nggak ada perubahan sedikit pun. Tetapi ada hal menarik di dalam tragedi penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu, teman-teman sekalian. Ketika Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 53 ya. Di situ diterangkan bahwa iblis Yesus ingin ditangkap, kemudian katanya, sangkamu aku ini penyamun, padahal setiap hari kamu melihat aku di bait suci. Kenapa kau tidak menangkap aku? Kenapa sekarang ini kamu malah mau menangkap aku? Kata Yesus, oh iya, ini saatmu tiba. Kuasa kegelapan ini saatnya tiba. Artinya penyaliban itu pelepasan kutukan Adam atau pelepasan kutukan iblis? Ini pertanyaan. Kalau kematian di atas salib itu melepaskan kutuk Adam yang ada terhadap Adam, mana buktinya? Tapi kalau iblis yang terbelenggu terlepas keluar, itu Yesus katakan di dalam Lukas 22 nomor 53. Ada lagi, Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 12 ya, nomor 31, dan juga nomor Yohanes 14 nomor 30. Bahkan Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Jadi kalau misalnya salib itu untuk melepas, ada yang harus dilepaskan di sana, kemungkinan yang dilepas itu adalah iblis untuk menggoda seluruh dunia. Nah, itu maka kita butuh saudara-saudara kita Kristen untuk membahas ini. Untuk membahas ini. Apakah salib itu untuk melepaskan dosa Adam, atau salib itu untuk melepaskan iblis untuk bisa leluasa menyesatkan manusia? Kita butuh teman Kristen yang bisa menjelaskan. Karena ini status bertanya, saudara Kristen kemudian yang punya hak jawab. Sorry. Mana teman yang naik tadi, silakan. Saudara siapa namanya? Yang barusan minta lagi permintaan, teman. Jangan sungkan. Silakan minta permintaan. Halo. Naik lagi. Jangan malu-malu, silakan ke sini. Yang ada di YouTube silakan minta permintaan. Yang ada di TikTok juga silakan naik. TikTok. Halo. Halo bro, selamat malam. Malam saudara. Apa kabar? Ya, puji Tuhan sehat. Sehat, syukurlah. Oke. Gimana dengan Kanda, sehat? Sehat juga. Oke. Siap. Bisa buka kamera? Nggak bisa, pengikutnya baru sedikit. Oh, baru sedikit. Baik, kita naikkan dulu teman kita yang satu. Sabar ya bang. Abang di mana ini? Di rumah. Di Papua? Ya, sekitaran itu lah. Oke. Saudara Effendi, semangat malam.
Selamat malam bang. Saya agama Islam. Gimana? Dari sekte mana? Saya agama Islam. Oh, ya, ada yang ingin disampaikan? Satu aja bang. Salam satu Apa? Tuhan, Allahu Akbar. Oh iya, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Makasih Bang Effendi, barakallahu fik. Kita nyimak dari bawah ya. Saudara Sancan belum bisa buka kamera ya? Ya belum. Belum bisa ya. Harus buka kamera ya baru. Permintaan dari teman kita sih harus buka kamera. Oke. Ya, saudara Gimana Rini. kalau input segini tapi nggak bisa buka kamera, emang nggak bisa ya, harus turun ya. Sabar, kita tanya dulu. Saudara Rini monitor. Masuk lagi. Enggak deh. Halo, dari mana Mbak Rini? Katolik, Protestan? Halo? 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 Baik, terima kasih Mbak Rini, mudah-mudahan panjang umur dan juga panjang bibir. Saudara Sancan, bagaimana dengan tema kita sambil menunggu Kristen yang bisa buka kamera? Apa yang dimaksud dengan eksekutor atau salib pahlawan? Yang mengupayakan penyaliban terhadap Yesus itu pahlawankah bagi Anda atau penjahat? Oh, yang apa, yang pelakunya itu ya? Iya. Apakah dia penjahat? Nah, Termasuk seperti iblis ya? analoginya gini, Bang. Analoginya gini. Siap. Itu kan yang tahun kemarin itu 2024 ya kalau saya tidak salah ya, mengenai Gus Miftah itu. Nah itu analoginya gitu. Gus Miftah menghina itu siapa itu? Yang penjual ST itu. Nah itu bisa kita katakan Gus Miftah pahlawannya itu, atau Gus Miftah adalah seorang yang membuli. Tergantung dari sudut pandang. Tapi kalau aku melihat ternyata Gus Miftah itu pembuli. Nah gitu lah. Iya. Jadi sekarang ketika Anda menjadikan itu sebagai analogi, adakah kemudian yang menyembah penjual es tersebut? Gimana? Ada nggak yang Analogi menyembah? Yang tepat ini yang kita kasih pandangan ini bahwa yang pelaku itu penjahat atau tidak? Gitu loh. Yang melakukan seperti tindakan itu penjahat atau tidak? Kalau saya itu pahlawan atau kejahatan. tidak, itu yang menjadi poinnya. Urusan menyembah atau tidak kan itu masih the next level kan? Nggak relevan contoh Anda itu, Bang. Oh, Karena nggak apa-apa. Kalaupun nggak relevan bagimu, yos, no problem gitu loh. nah sekarang Bisa begini, memberikan saya contoh yang relevan tentang Anda lah yang bisa sesuatu menjelaskan yang itu. Anda lah yang bisa menjelaskan itu karena Anda yang menikmati jeripaya dari iblis, bukan saya. Loh, seharusnya kan Anda di sini yang mempertanggungjawabkan ketika Anda menolak argumentasi Loh kok saya kan bertanya, saudara, saya bertanya penyaliban. menolak ketika Anda Sekarang menolak. saya yang bertanya kepada Anda, apakah para penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Kok jadi saya yang Nah, harus saya katakan menjawab? penjahat, apa yang salah? Oh, penjahat. Dengan Nah, saya kata kasih lain, penjahat telah memberikan keselamatan kepada Anda. Kan itu poinnya. Kok penjahat memberikan keselamatan? Lah, Enggak gitu, Anda tahu nggak? cara berpikir. Anda tahu nggak? Anda tahu tidak akibat penyaliban itu Kristen sekarang bukan hamba Tuhan? Gimana sih? Kok larinya kemana-mana kita ini? Ya itulah hasil dari pelaku yang melakukan pembunuhan Enggak, terhadap bro. Yesus. Enggak gitu konsepnya, bro. Loh, kok nggak gitu? Iya. 1 Korintus 15 Anda baca nomor 17. Ah, Sekiranya tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan loh, kamu makanya akan kok- iya, dan makanya kan kamu iman akan Kristen tetap di itu- dalam dosa. Kan begitu. Iya, iya. Nah, berarti penyaliban itu sangat bermanfaat kan? Bermanfaat atau tidak? Jelas. Ah, Makanya tuh 1 bermanfaat. Korintus 15
ayat 3 sampai 4 jelas di situ ya. Injil yang menyelamatkan itu bahwa Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Nah, itu Anda lebih kuatkan lagi berarti. Iya, makanya kita sepakat di sini. Lalu mengenai kematian Yesus ini, bahwa Yesus ini mati, apakah karena hebatnya orang-orang ini Roma pada waktu itu yang menyalibkan dia, orang-orang yang membenci dia waktu itu, apa karena hebatnya mereka, atau memang itu adalah suatu yang memang sudah dinubuatkan bahwa dia datang untuk siapa yang menubuatkan orang benar mati untuk pelaku dosa? Di mana nubuatan itu terjadi? Kita bisa lihat di nubuatannya ya. Kita bisa lihat di Yesaya 52 dengan Yesaya 52. Yesaya 52. Jadi gini, saudara. Jadi gini. Kalau Anda mengatakan itu adalah nubuatan untuk Yesus, Ya. berarti dalam nubuatan itu iblis berjasa mempersembahkan Yesus yang sudah dinubuatkan sebagai keselamatan untuk Anda, kan begitu? Itu tindakan itu adalah inisiatif progresif Allah itu sendiri, bukan karena. Makanya saya kasih kamu tadi. Kalau begitu, kenapa Yesus mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan? Loh, memang tindakan mereka itu adalah tindakan yang salah. Memang itu kan memang harus tindakan terjadi. salah. Itu kan sudah ditulis. Berarti sesuatu yang memang sudah ditulis, memang pasti akan terjadi. Berarti dalam hal ini Anda harus mendudukkan mereka para eksekutor itu sebagai pahlawan Anda. Gak bisa. Loh, kok nggak bisa? Gimana Anda mengatakan tidak bisa? Kalau mereka tidak melakukan pembunuhan, apakah Anda bisa selamat? Loh, kan memang kan sudah dinubuatkan demikian, sudah tertulis demikian bahwa betul. Itu adalah klaim Anda kan? Loh, ini bukan klaim, tapi ini tertulis gitu loh. Oke. Kalau Itu begitu tertulis. Kalau klaim itu kan sesuatu yang memang nggak tertulis. Kita ngaku-ngaku aja gitu loh. Kalau begitu, tolong tunjukkan pengakuan Yesus kalau dia datang ke bumi ini untuk menebus dosa-dosa pelaku maksiat. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Yesus memang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ya. Dengan cara dibunuh. Menebus manusia dari dosa. Dengan cara dibunuh. Kita bisa lihat. Saya lagi menjawab pertanyaan Anda. Dengan cara dibunuh. Saya lagi menjawab pertanyaan Anda, boleh? Anda terlalu sombong Anda, tapi tidak bisa buka kamera sayangnya. Iya, makanya kan saya nggak bisa, kalau bisa buka kamera itu malah lebih senang saya sebenarnya diskusi dengan Anda gitu loh. Iya, apalagi tapi kalau Anda tidak. bebas kalau memang ini nggak mau melanjutkan diskusi karena saya nggak. Halo Saudara MS, selamat malam Saudara MS. Bisa buka kamera Bang? Halo Saudara MS. Halo. Halo Saudara MS. Hati-hati Bang kupingnya. Ya. Jadi Anda harus berterima kasih. Karena saya nggak bisa on cam, jadi nggak bisa kita lanjutkan diskusinya atau gimana nih? Enggak. Saya bebas aja, bro. Saya hanya ingin Anda menjelaskan di mana titik kejahatannya para pelaku penyaliban. Maksudnya gimana sih? Anda kan mengatakan tadi itu adalah nubuat. Iya, nubuatan. Oke. Berarti yang melakukan ini melakukan nubuat atau inisiatif sendiri? Yang melakukan nubuat, maksudnya gimana sih pertanyaannya? Kok nggak jelas? Anda mengatakan penyaliban itu sudah dinubuatkan. Iya, betul. Berarti pelakunya ini menjalankan nubuat atau inisiatif sendiri? Ya jelas memang sudah dinubuatkan, sudah ditulis demikian berdasarkan Yesaya 52. Anda mengerti nubuat berarti sudah direncanakan kan? Sudah ditulis bahwa itu akan terjadi. Ya, berarti sudah direncanakan. Bahwa sesuatu yang ditulis pasti terjadi. Oke, berarti sudah direncanakan. Bukan tentang direncanakan, tetapi memang ditulis sudah terjadi. Kalau rencana itu bisa terjadi dan bisa tidak. Kalau itu rencana. Oh iya, berarti memang sudah pasti berarti terjadi, sudah gitu. ditetapkan, berarti sudah ditetapkan harus begitu.
Ya jelas. Berarti orang-orang yang sudah ditetapkan melakukan itu dosa atau tidak? Ya jelas mereka dosa lah. Loh, katanya sudah ditetapkan. Iya. Mana yang betul? Iya. Hei, Bisa tenang. mana yang betul? Ya bisa tenang. Iya, mana yang betul? Katanya sudah ditentukan. Kalau dia Ya. ditentukan, berarti ada yang di belakangnya yang sudah menetapkan itu terjadi. Apa? Karena makanya kan kita perlu gali gitu loh. Mengapa itu ditetapkan? Mengapa itu ditulis bahwa orang-orang itu akan melakukan demikian? What Iya. happened? Oke, sekarang nggak usah kamu permasalahkan itu, saudara. Loh, Kenapa dari pelanggaran lagi? Kenapa si TikTok benci kali sama aku? bukan Baru intensi, juga. mungkin kosakatanya, penggunaan kosakata itu bisa mungkin ada sesuatu, bro. Jadi saya ngerti betul Si tentang TikTok itu. ini ya, tunggu saya bikin nanti aplikasi TikTok sendiri. Benci kali kalian sama Bang Zuma ini. Udah 4 kalian makan. Saya bayar sendiri, saya beli kuota sendiri. Jangan bikin aplikasi kalau terlalu Tapi kan menyek-menyek. itu bukan milikmu gitu loh. Iya saya tahu ngerti, tapi kenapa menyek-menyek kali si TikTok ini? Nah, makanya itu penggunaan kosakata itu disensor gitu loh. Tidak ada Pemilihan masalah kosakata. dengan pernyataan saya. Sekarang Pemilihan begini. kosakata. Pemilihan Sekarang kosakata. begini, sekarang begini, saudara. Anda mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan. Berarti mereka melakukan itu karena ada yang di belakang yang mendorong melakukan itu, kan gitu ya? Betul nggak? Kok mendorong? Gimana sih? Kacau sekali logikamu ini. Anda mengatakan nubuat. Ya betul. Berarti nubuat ini sudah ditentukan harus terjadi. Sudah ditetapkan memang akan terjadi. Sudah pasti itu terjadi. Pelakunya kan nubuatan itu kan sesuatu yang disampaikan. Nubuatan namanya nubuatan. Nubuatan itu kan sesuatu yang disampaikan di masa belakang dan ke depannya itu pasti tidak terjadi. Karena namanya nubuatan dari Tuhan. Sudah pasti itu terjadi. Gak mungkin tidak terjadi. Sudah gitu. pasti terjadi. Ya, betul. Berarti sudah ada diatur pelaku-pelakunya. Itu bukan datang diatur-atur. Memang sudah pasti terjadi kok diatur lagi. Gimana? Bisa nggak terjadi kalau tidak ada pelaku? Loh, kalau sudah ditulis bahwa kalau Tuhan sudah katakan akan ini pasti terjadi, sudah menubuatkan ya pasti terjadi, gak mungkin tidak. gitu loh. Pasti terjadi. Berarti sudah ditetapkan ada pelaku. Ya jelas pelaku-pelaku itu kan sudah ditulis itu. Oke. Gimana Nah, bisa- sekarang makanya pertanyaan kita baca. saya. Sekarang pertanyaan saya. Nah, Apakah mereka ini berdosa padahal mereka ini sudah diatur sebagai pelakunya? Jelas mereka berdosa lah. Gimana sih Berarti dia sudah ditetapkan menjadi pendosa. Lah emang kan semua manusia berdosa, apa yang salah? Berarti dia sudah ditetapkan untuk berdosa. Oke. Ketika nubuatan itu belum disampaikan, sebutkan kepada saya manusia sempurna yang tanpa dosa. Bukan itu masalahnya. Berarti sekarang jawab dulu pertanyaan saya. orang-orang itu sudah ditetapkan untuk berdosa. Pertanyaan saya, ketika Iya, itu disampaikan, sebutkan kepada saya di masa belakang maupun di masa yang sudah terjadinya nubuatan itu, manusia yang sempurna yang tidak melakukan dosa. Paulus, Bang Muhammad, Paulus mengaku di Filipi 3 dia tidak bercacat. Meskipun dia sudah membunuh, dia Ketika nubuatan mengatakan itu disampaikan, siapa manusia yang tidak berdosa? Paulus mengatakan itu. Bahkan ketika kemudian Yesus disalib, kuburan terbelah, Elia juga terangkat ke surga, Henok langsung terangkat ke surga karena mereka orang-orang suci. Jadi maksudmu Udah, kamu nggak bisa diskusi. Loh, gimana sih? Oke lah, terima kasih bro ya. Nggak usah terima kasih, orang bahlul kayak gitu pun. Jangan sombong kalau masih tolol. Dia katakan sudah ditetapkan. Halo, selamat siang saudara Ira. Dari agama mana? Katolik? Protestan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betul lah ini, sok cantik, sok paten semua ini.
Sok paten, sok cantik. Halo. Halo. Ya. Selamat malam, saudara bisa buka kamera. Iya, selamat malam. Nggak bisa buka, Bang. Lagi bermasalah ini. Bisa itu kok. Baru-baru kena Kenapa, ban. kenapa kayak Paulus ya? Itu bisa, udah Tadi bisa. malam Tuh saya aku- lagi diskusi terus tiba-tiba ke ban. Saya Bisa sudah aktifkan kirimkan. kamera ini. Saya sudah kirimkan permintaan, bisa kok. Tapi nggak bisa, Bang. Tadi Buka siang lah. juga saya diskusi diajak buka tapi nggak bisa. Buka kameranya. Nanti kalau ada data, minta data, saya bacakan datanya. Oh, itu Alamatnya sudah di mana? berarti sudah bisa nanti buka. apa? Cuman kamu kayak Paulus. Artinya kau sudah bisa buka, tapi kau katakan tidak bisa. Pembohong, pendusta. Nah, itulah kalian. Penyesat. Gak bisa buka katanya dia. Tapi nanti kalau ada materi baru dibuka. Betul-betul lah ini Filipi 1 nomor 18. Berbohong itu bagian daripada kewajiban. Oke ya teman-teman sekalian, ada hal yang lucu kan ya. Sudah ditetapkan orang lain masuk neraka. Ya, ditetapkan orang lain itu masuk neraka. Sementara mereka masuk surga. Katanya dia sudah dinubuatkan untuk masuk neraka. Berdosa katanya. Kalau di Islam beda. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Orang disesatkan itu setelah datang kepada mereka kebenaran, tapi kebenaran itu ditolak oleh mereka. Setelah kebenaran itu datang, kemudian Allah menutup hati mereka karena mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau ini enggak, langsung ditetapkan katanya. Habis itu mereka yang menyalib Yesus masuk surga, mereka yang menerima kerja dari penyalib Yesus masuk surga, masuk neraka, mereka yang masuk surga. Bah, pandai kali kau. Kau menikmati hasil curian, yang mencuri di penjara. Habis itu kau maki pencurinya. Hah? Orang mencuri. Habis itu Anda menerima hasil curian. Begitu saya tanya, orang yang ditangkap itu oleh anggota, itu penjahat nak? Oh penjahat itu penjahat kelas kakap itu. Memang harus mereka rasakan di penjara. Tapi kau nikmati. Kau nikmati. Kau ngomong kayak begitu dengan gayamu, kau nikmati. Gimana dong? Inilah kalian ya. Gimana dong? Kamu memaki orang yang sudah membantumu. Kau bisa beli rumah, kau bisa beli mobil, beli segala-galanya. Tapi kau katakan memang dia itu kurang ajar, dia itu biar di penjara, dia itu pendosa memang itu. Tapi kau nikmati hasilnya. Gimana ceritanya? Kau maki orang, tapi kau nikmati hasil kerjanya. Dia sudah ditetapkan untuk menjadi pendosa. Kami tidak. Bah. Lucu ente ini. Oke teman-teman, silakan yang 2000 lebih ini tolong di follow akun kita ini ya, supaya semakin besar dan cakupannya semakin meluas, supaya bisa teman-teman Oten melihat bahwa kita lagi live dan meminta mereka naik ke sini. Saudara-saudara Kristen yang bisa buka kamera aja, santai aja kita diskusi. Nggak usah ada niatan untuk menghujat, menista. Kamu bebas kok bertanya tentang Islam, kaitannya tentang penyaliban ini. Kami nggak menutup diri. Ya. Yang disalib siapa di Islam? Orang yang melakukan makar. Siapa namanya? Tidak disebutkan namanya. Karena Al-Quran bukan buku biografi. Bukan buku hasil penyelidikan, kesaksian-kesaksian orang. Halo,
selamat malam saudara Yusar. Halo, selamat malam. Iya, bisa buka kamera bang. Gimana bang, sehat bang? Sehat. Buka kamera bisa. Gimana buka kamera? Nggak bisa bang. Dari sekte mana rupanya? Ah, Dari sekte mana? maksudnya? Dari agama mana? Protestan, Katolik? Oh, saya Kristen bang. Oh, Protestan berarti ya. Iya. Oke, sambil menunggu teman kita yang bisa buka kamera. Nggak bisa dibuka loh kameranya nih bang. Gimana itu? Ya nggak apa-apa. Bisa Anda jelaskan menurut iman saudara yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Ah? Pahlawan atau penjahat? Penjahat. Atau mereka adalah pahlawan? Pendosa. Pendosa. Mereka dihukum berdosa karena menyalib Yesus. Iya. Tanpa Karena mereka itu tidak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oke, tanpa mereka menyalibkan, apakah kalian bisa selamat? Mana ya? Tercekek leher. Sulit teman-teman, sulit. Halo. Wis. Oh, kalau Anda di luar. Assalamualaikum Abang Juma. Ribet sekali abangku, sorry. Mau pecah ini gendang telinga. Yang Kristen aja dulu yang naik ya. Kalau bisa, kalau diizinkan saya berdiskusi, mohon teman-teman yang non-muslim aja dulu. Tapi kalau saudara juga merasa tidak usahlah diskusi terus, bincang-bincang aja, ya udah kita bincang-bincang. Kita nggak usah diskusi kalau gitu, diskusi tentang lintas agama. Tapi kalau Anda masih ingin mendengarkan saya berdiskusi, tahan dulu, ya. Bisa kan? Bisa dong. Nah, saudara Kristen beda lagi. Silakan Anda jelaskan kepada kita di sini, apa sih yang Kristen bisa persembahkan kepada para penyalib yang telah menghadiahkan hadiah keselamatan. Bayangkan Anda masuk surga kekal, hidup di dunia menjadi anak-anak Tuhan, kalian menjadi pewaris surga. Gila betul. Gara-gara siapa tuh? Gara-gara adanya penyaliban. Maka terangkan kepada kami posisi penyalib ini, kedudukannya apa di mata kalian, saudara? Pahlawankah atau penjahat? Kan gitu. Kalau mereka penjahat, ya berarti hebat. Penjahat telah menghadiahkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada saudara-saudara Kristen. Tapi kalau dia pahlawan, artinya mereka inilah yang juru selamat. Karena dia, pekerjaan mereka sampai saudara bisa selamat. Kalau iblisnya tak ada yang melakukan penyaliban, imam kepala tidak melakukan kemudian tipu muslihat, ya, tidak melakukan tipu muslihat, tidak melakukan kesaksian palsu, lalu siapa yang akan membunuh Yesus untuk menyelamatkan Kristen? Nah, itu jadi masalah. Sambil menunggu saudara-saudara kita Kristen ya, ada satu hal yang ingin saya uraikan di sini terkait hal-hal yang menyelimuti kejadian penyaliban.
Yang pertama, Yesus berkata, teman-teman, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Itu tertuang di dalam Lukas 24 nomor 44. Jadi kata Yesus, semua yang ada di Taurat, yang tertulis tentang dirinya di Taurat itu harus digenapi. Nah, itu. Yang kedua, Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 22. Harus terjadi, dia anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk dia, untuk Yesus. Ditetapkan oleh Elohim. Nah, artinya kalau memang dia harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Halo Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih moderator dulu nih, baru aku turun di bawah. Siap. Siap Kanda, siap. Makasih Bang Handi. Nanti kita ini Kanda sekalian umumkan juga saudara kita yang mu'alaf ya. Oh iya, jam 12 lah nanti ya. Siap. Setelah kita capek. Saya dibawa dulu ya. Sudah moderator kah? Tunggu. Belum. Oke, wes. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi setelah tertulis oleh Yesus, tertulis oleh Bible di dalam kitabnya saudara Kristen, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, yang sudah ditetapkan tentang dia. Itu satu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman apologet Islam. Itu dicatat, itu penting. Yang kedua, ketika Yesus ingin ditangkap di dalam Lukas 22 yang sama, di data 53, 53 itu dicatat. Di situ Yesus bertanya kepada imam-imam dan orang-orang yang datang kepadanya, kalian setiap hari melihat aku mengajar di Baitullah, di Bait El atau di Bait Suci. Kenapa kalian tidak menangkap aku? Di data 53-nya kata Yesus, oh sekarang saatnya waktumu dan saatnya kuasa kegelapan. Nah itu dicatat tuh. Jadi Yesus mengatakan saatnya waktumu, sahabat Muhammad Swaib Sukran, saatnya waktumu dan kuasa kegelapan. Jadi Yesus mengatakan, tiap hari kamu melihat aku, kenapa kamu tidak menangkap aku? Kenapa kau tidak membunuh aku? Tiap hari pun. Tapi ini sekarang kenapa kok ngebet kali? Ada apa? Oh ternyata Yesus mengatakan, oh ternyata waktu kalian ini sudah saatnya waktu kalian. Yaitu saat dimana kalian harus berupaya menangkap aku. Saat apa? Kuasa kegelapan, kata Yesus. Jelas kan? Jadi aku harus pergi sesuai dengan apa yang ditetapkan. Oh saatnya sekarang kamu ini. Sudah saatmu sekarang. Dan kuasa kegelapan. Nah coba, apa yang tertulis ketika Yesus mengajar dalam Yohanes 12? Syukran Sam. Apa yang tertulis di sana teman-teman sekalian? Yohanes 12 nomor 31, Yesusnya sendiri yang mengatakan bahwa iblisnya itu dilemparkan keluar. Sekarang saatnya kuasa bumi ini, yaitu iblis. Nah, jadi penguasa dunia adalah iblis. Ini sekarang saatnya. Sekarang juga penguasa dunia ini sudah datang, sudah dilemparkan keluar. Jadi pada saat Yesus ingin ditangkap, Yesus mengatakan, oh, sekarang waktumu. Sekarang adalah waktumu. Dan kuasa kegelapan. Ternyata Yesus diterangkan oleh Yohanes 12.
Tak banyak lagi aku berkata-kata. Kenapa? Karena sekarang ini sudah saatnya penghakiman dunia akan dunia. Saatnya penghakiman dunia. Saatnya kuasa kegelapan. Saatnya iblis dilemparkan keluar. Coba. Saya ulang. Kata Yesus, inilah saatmu. Dan kuasa kegelapan. Dan iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar. Apa kata Yesus? Sedikit pun penguasa dunia, yaitu iblis, tidak berkuasa atas diriku. Nah, jadi ketika Yesus saatnya waktumu, ya silakan Anda berkarya. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Yang jadi solusi sekarang kita, orang-orang yang pandai berpikir, orang cerdas menggunakan logika sehat. Yang menjadi pertanyaan kita, ketika kuasa gelap, ketika penguasa dunia yaitu iblis sudah dilemparkan keluar, ya, yang diawali dengan penangkapan, rencana penangkapan kepada Yesus, pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan bahwa memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam Torah, pertanyaan kita nih, apa yang tertulis? Apa yang menjadi ketetapan Tuhan terhadap Yesus orang benar? Dikutuk atau diselamatkan? Nah itu dia. Kalau dia dikutuk, apa alasannya? Ya kan? Apa alasannya dia dikutuk? Ternyata dia dikutuk untuk menebus dosa-dosa orang-orang Kristen. Nah itu dia. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang perlu pendekatan kritik terhadap apa yang tertulis di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen. Halo saudara Lezil, malam bang. Halo. Kakak Zuma ini Kristen kah Muslim kakak Zuma? Saya Muslim abangku, saya sama seperti Yesus Muslim juga. Bisa buka kamera. Saya ini belum bisa buka kamera, soalnya saya punya pengikut baru. Oh iya. Dikit. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Protestan kakak. Protestan. Oke. Iya baik. Bisa menjelaskan menurut logika Ade ini, kira-kira para pelaku penangkapan dan penyalib Yesus itu menurut saudara setelah melihat bahwa Kristen ada juru selamat, Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, Kristen itu pewaris surga, Kristen itu tidak ada siksa kubur, Kristen itu mati langsung surga. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa terhadap Kristen karena mereka percaya terhadap penyaliban Yesus mati nebus dosa. Nah, di situ sebelum Kristen mendapatkan keselamatan itu, ada orang-orang berjasa di belakang daripada penyalib Yesus. Ada orang-orang yang menjadi aktor, ya. Orang yang terlibat di dalam memberikan keselamatan kepada saudara selaku umat Kristen. Pertanyaan saya, apakah mereka pahlawan buat Anda? Atau mereka penjahat? Buat saya sih mereka pahlawan. Nah itu baru jujur. Apa alasannya? Bagaimana? Apa alasannya mengatakan bahwa yang menyalib Yesus itu pahlawan? Biar Kristen yang pura-pura tidak paham, teman-teman kita yang oknum Kristen pura-pura tidak paham, supaya paham dari saudara Lesil. Apa alasannya Anda mengatakan bahwa penyalib Yesus itu pahlawan? Silakan. Maksudnya kakak dari pertamanya gimana? Alasannya saudara Lesil mengatakan bahwa penyalib atau penangkap Yesus, eksekutor di balik keselamatan yang diterima Kristen ini adalah pahlawan. Ada alasannya? Kalau saya sih, kalau yang menyalib Tuhan Yesus itu, saya tahu Tuhan Yesus itu nggak salah. Kalau nggak salah, kenapa disalib? Karena saya di pikiran saya itu, karena mereka berpikir itu
ada yang lebih berkuasa daripada itu adalah cuma Tuhan Yesus saja. Jadi mereka tuh nggak mau yang berkuasa lebih dari mereka itu menguasai semuanya menguasai semuanya kecuali mereka. Iya, jadi Mesti harus pilih yang menguasai lebih tinggi daripada mereka. jadi mereka ini membunuh Yesus karena Nah, seperti Kakak Zuma sudah berdiri lebih tinggi sekali. Tapi ujungnya orang yang berdiri keduluan Kakak Zuma mau juga lebih tinggi seperti Kakak Zuma, tapi ya dia kasih jatuh Kakak Zuma juga, untungnya dia disalibkan. Gitu. iya, jadi para penyalib ini pahlawan. Setahu saya sih enggak. Berubah lagi, penjahat. Iya, karena itu orangnya nggak bersalah kan. Iya, nggak bersalah kan? Nah, ketika orang yang tidak bersalah ini dibunuh, itu menghapus dosa atau justru menghasilkan dosa? Karena disalibkan itu untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Berarti Yang berjasa dimana kita dong. Berarti berjasa orang yang menyalib kalau begitu. Karena tanpa mereka menyalib, dosa-dosa kalian tidak dihapus. Berarti para penyalib ini, para penangkap yang menjadi otak di belakang penangkapan Yesus ini semuanya orang-orang berjasa. Bukan begitu kakak. Seperti tadi saya bilang itu. Kalau mereka tidak melakukan, Yesus tidak disalib. Kalau Yesus tidak disalib, saudaraku masih tetap dalam dosa. Kakak, kalau kita sudah dibaptis, dosa kita sudah terselesaikan di situ kakak. Mau dibaptis pakai ketuban kuda, dibaptis pakai air apapun, kalau Yesus tidak dibunuh, apa mau selamat gimana? Harus dibunuh dulu supaya kita bisa selamat, supaya saudara bisa selamat. Maka dibutuhkan, Kristen butuh oknum-oknum di belakang Yesus untuk membunuh Yesus supaya dosa-dosa saudara ini terhapus, kan gitu. Dia nggak kakak. Kalau kita udah dibaptis, dosa kita itu tuh kita yang bawa dan Tuhan juga yang bawa. Tapi dibaptis tanpa ada perlakuan bumbun terhadap, tidak ada perlakuan bumbun terhadap Yesus itu tidak berlaku, tidak diadakan. Apakah kemudian biar dibaptis bisa selamat? Gini kakak. Pas setelah kita udah baptis, itu tuh nanti tunggu sampai Paskah. Kakak tahu Kristus kan? Iya, maksudku meskipun kita itu dibaptis pakai air ketuban kuda, kalau Yesus tidak dibunbun di atas salib, percuma. Karena yang menghapus dosa dunia itu adalah Yesus. Caranya dibunbun. Caranya dibunbun kan? Ya, benar. Berarti pelaku pembunbunan terhadap Yesus itu pahlawan. Bahkan mereka lah yang juru selamat sejati. Dari kakak aja deh, lanjut. Kok jadi saya? Jangan saya dong. Jadi gimana? Menurut saudaraku kesimpulannya gimana? Mereka yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya sih ya dua-duanya. Bagaimana dua-duanya? Gimana harus menentukan sikap? Bayangkan loh, gara-gara mereka kalian masuk surga tanpa siksaan kubur. Kalian tidak lagi dijadikan sebagai hamba. Kalian dimerdekakan dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Ya, seluruh nama di atas langit di bumi itu bertekuk lutut terhadap Yesus karena disalib. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9 sampai 11. Coba Roma 14 nomor 9.
untuk supaya dia menjadi Tuhan dan Kristus, dia harus disalib. Pikirannya, waktunya, itu adalah mereka orang yang menjadi juru selamat Anda juga. Bukan cuma Yesus. Karena Yesus tidak mungkin mati tanpa ada eksekutor. Maka para eksekutor ini lah juru selamat yang sebenarnya. Yesus itu cuman aktor di depan saja. Sebenarnya yang menjadi juru selamat kalian itu yang merasuki Yudas, termasuk Yudas, tentara Romawi, tentara Romawi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Itu juru selamat saudara itu. Tanpa mereka, gimana Yesus mau mati disalib, bunuh diri? Makanya harus menentukan sikap. Yesus, para pelaku ini pahlawan Anda atau penjahat? Masa begini, Anda lagi lapar, datang orang yang habis mencuri dan membunuh. Hasil curiannya dibawa ke Anda. Anda nikmati. Dari hasil itu bukan lagi mobil, rumah, surga Anda dikasih. Sesuatu yang sangat berharga, hidup kekal. Anda ingin mengatakan bahwa dia penjahat, tapi Anda nikmati surga karena dia. Anda ingin mengatakan dia pahlawan, masa pembunuh pahlawan sih? Jadi yang benar yang mana? Maksudnya kakak, ini siapa yang mencuri? Itu analogi, itu analogi. Anda menikmati hasil curian, Anda menikmati hasil pembunuhan terhadap Yesus. Hah? Jadi sebenarnya yang harus dipasang di rumah itu bukan fotonya Yesus. Harusnya yang dipasang di rumah itu adalah fotonya para pelaku eksekutor itu. Tidak bisa kakak, saya tetap taruh foto Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus saya nggak hidup sampai besar sekarang. Nah, Yesus kemudian bisa menyelamatkan saudara karena dia dibun. Berarti ada pelakunya yang lebih hebat di belakang yang telah menghadiahkan itu. Tanpa Tuhan Yesus kakak, mama saya dan saya nggak hidup sampai sekarang. Nah, sekarang bisa nggak dia memberikan hidup tanpa harus dia berkorban di atas pohon? Bisa. Caranya? Caranya Tuhan saja yang tahu, kita nggak tahu. Nggak bisa deh, nggak bisa. Di atas sana. Nggak bisa deh, nggak bisa. Kecuali kita tinggal bersamanya di atas sana, itu baru kita bisa tahu. Enggak. Nggak bisa. Sekarang Anda dapatkan selamat karena pelaku-pelakunya sudah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Yesus. Kalau dia tidak dibun-bun, ya Anda nggak selamat. Karena dosa maut, dosa itu adalah maut, gitu loh. Oke, kita ajak teman-teman kita bergabung yang bisa open kamera. Halo, selamat malam. Malam. Bisa buka kamera, Bang? Bisa, itu ada, Bang. Bisa buka kamera. 2 hari lagi dulu baru. Itu saya sudah mengundang untuk buka. Dari Katolik Protestan, Bang. Halo? Iya, buka kameranya, Bang. Buka kamera biar lebih bagus kita diskusinya. Belum bisa buka ini. 2 hari lagi kayaknya. Tadi saya undang bisa, Bang. Ditekan batal ini nih, coba. Sabar ya. Saya ulang lagi ya. Ya, diterima, Bang. Dalam 16 detik lagi. Enggak muncul. Ya, 16 detik lagi ya, Bang. Enggak muncul dari sini.
Ya, 16 detik lagi baru bisa. Ini lagi di luar ya? Iya, saya di tempat kerja. Oh. Ya. Mungkin sambil menjelaskan apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat sambil menunggu kamera dibuka. Kalau menurut saya pahlawan. Nah, itu pahlawan. Alasannya? Alasannya dia adalah juru selamat bagi umat manusia. Yang menyalib Yesus gitu. Iya. Oh, berarti yang menyalibkan Yesus ini adalah pahlawan. Yesus yang disalib itulah yang pahlawan. Yang menyalibnya? Juru selamat. Yang menyalibnya? Itu bukan. Itu bukan Berarti- pahlawan mereka. Jadi apa? Mereka itu yang membunuh Yesus. Artinya dia kan apa ya? Pengorbanannya untuk umat manusia. Demi dosa-dosa umat manusia. Ya, maksudku yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Menurut saudara? Penjahat. Penjahat. Berarti penjahat Mereka menghadiahkan. mereka adalah orang-orang yang berdosa. Berarti orang-orang Dan berdosa mereka ini. mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sedangkan itulah yang dikatakan Bapa Tuhan Yesus sebelum Ada nggak? dia meninggal. Ada nggak aturan? Ada nggak aturan di kitab mereka membunuh orang yang tidak berdosa itu adalah dosa? Ya, halo. Di dalam kitab mereka orang-orang Yahudi. Parkirkan di bawah situ dulu. Parkirkan dulu. Jangan tumbang. Bentar dulu, Bang. Sudah bisa buka kamera, udah bisa. Buka yuk. Buka yuk. Lucu kayaknya ini. Lucu. Halo Bang. Halo juga. Dari mana Bang Sambawa? Dari Sulawesi Selatan Bang. Sama berarti kita. Katolik, Protestan? Protestan Bang. Oke. Bisa buka kamera? Belum bisa Bang. Saudara Bujan Netral ini yang bisa tapi tidak mau dia. Bisa juga, Sumbawa juga bisa. Itu saya sudah kirim. Diterima Belum Bang? bisa Bang. Saudara Sumbawa bisa, saudara Bujan juga bisa. Saya coba dulu. Iya. Silakan abangku. Nggak apa-apa, santai aja kita supaya agak nyaman kita berdiskusi. Jadi mau bahas apa santai. nih Bang? Ini yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau dia penjahat, alasannya apa? Kalau dia pahlawan, alasannya apa gitu? Penjahat lah Bang. Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan untuk saudara. Salah Bang. Lah karena mereka lah yang berjasa sampai Yesus disalib. Salah. Jadi maksudnya gimana? Kan tanpa mereka Kristen tidak selamat. Karena mereka lah yang menyalibkan Yesus sampai dosa ditebus. Itu kan sudah di Bible. Gimana? Sudah di Bible. Sudah ditetapkan gitu maksudnya. Ya, sudah ditetapkan. Berarti mereka ditetapkan sebagai orang yang menghadiahkan keselamatan untuk saudara. Enggak. Jadi Semuanya tetap yang sama seperti pembicaraan kakak. iya, artinya dia sudah ditetapkan, katanya ditetapkan sebagai penjahat kah atau ditetapkan sebagai pahlawan?
Kalau yang eksekutornya ini, Iya. kalau eksekutornya dia sebagai penjahatnya begitu. Nah, berarti penjahat telah menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Salah. Lah, buktinya dari hasil kerja mereka, dari hasil kerja mereka, Anda bisa selamat. Enggak. Kok enggak, Bang? Karena mereka panik, karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Yesus, makanya mereka tangkap. Jadi seibarat begini, saya kasih contoh analogi ya, sederhana ya. Ini duit. Ini duit. Anda beli HP pakai duit. Sekarang Ya. duit ini Anda terima dari hasil orang yang bekerja. Pertanyaan saya, Anda beli HP yang berjasa duit ini atau orang yang memberikan duit? Maksudnya gimana Pak? Gimana? Ini duit. Ya, ya. Anda terima untuk beli HP. Anda dapat HP Hah? dari duit. Duit yang Anda terima Ya. adalah hasil dari orang yang sudah bekerja yang memberikan Anda kemudian duit. Pertanyaan saya, Ya. yang mana yang berjasa memberikan HP? Ini atau orang yang bekerja di belakang ini? Kalau itu sih dari saya sebenarnya. Maksudnya? Dari duit. Duit ini bisa Anda dapatkan tanpa ada orang yang kasih. Enggak, dari hasil kerja begitu. Loh, emang Anda yang salib Yesus? Anda yang menyalib Yesus? Maksudnya gimana? Lah, ini Yesus ini. Kan tadi Ini anggaplah ini Yesus. Yesus Anda pakai beli HP sehingga Anda dapat HP. Yesus ini Anda dapatkan analoginya di mana? Maksudnya perumpamaan itu dari duit. Maksudnya Yesus pakai beli begitu. Perumpamaannya Ya. begitu. Yesus itu kan yang menyelamatkan Anda. Anda bisa dapat nasi padang gara-gara ini. Bisa dapat keselamatan. Nah, karena Yesus, karena ini. Ya, karena Yesus ya. Nah, kalau orang ini duit Anda dapatkan gara-gara ada orang yang memberi Anda. Orang itu yang bekerja di belakang sana. Sampai Anda Ya, diberikan duit. Keselamatan kan kalau dari Kristen kan keselamatan itu kan dari Yesus. Sekarang kalau tidak dibunuh, tidak dibun-bun, Yesusnya bisa menyelamatkan. Bisa. Caranya? Maksudnya? Sendirilah. Gimana ceritanya? Saya bertanya, ditanya lagi. Bagaimana cara Yesus? Bagaimana Ya. cara Yesus menyelamatkan Anda tanpa dia dibun-bun? Tetap bisa, Bang. Tidak bisa. Berarti dia harus dibun-bun kan? Enggak, kan ajalnya kan ada pasti sebagai manusia. Paham nggak? Jadi beliau ini mati bukan karena dibun-bun, bukan. Yesus mati kan dibunuh. Nah, itu pintar. Pelakunya ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Nah, dari hasil kejahatannya, apakah Anda menerima sesuatu dari hasil kejahatan orang tersebut? Enggak, kan harus dipahami dulu, Bang. Maksudnya dia dibunuh karena apa? Karena cemburu. Orang-orang Roma, orang-orang Yahudi cemburu melihat kehebatannya. Nah, akibat itu mereka membun-bun
Setelah mereka dibun-bun, Maria ibunya sedih. Murid-murid kehilangan guru. Yohanes kehilangan sepupu. Yakobus kehilangan saudara. Ya. Kristen mendapatkan keuntungan, yaitu keselamatan. Jadi begini, Bang. Kan Kalau gitu. Jadi begini, kalau misalnya Yesus tidak dibunuh, pasti seluruh dunia jadi Kristen semua. Gimana? Seluruh dunia jadi Kristen semua. Tidak akan ada yang namanya Nabi Muhammad. Kalau dia tidak dibunuh, Ya, berarti begitu besar jasanya si pembunuh ini kan? enggak. Kok enggak lagi? Besar untuk yang sebelah. Yang mana? Paham tidak? Di sebelah yang mana? Maksudnya agama sebelah begitu. Kan Anda yang menikmati. Tidak ada agama lain yang diselamatkan akibat daripada pembunuhan. Hanya agama Anda kan? Maka Anda diselamatkan akibat daripada pekerja-pekerja yang telah melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Kenapa Anda lupa ingatan? Kenapa Anda susah berterima kasih kepada mereka pelakunya? Kurang paham saya. Itu dia. Statementnya Bang Suma ini gimana ya? Tidak ada orang yang menerima keselamatan. Tidak ada orang yang menerima keselamatan di atas muka bumi ini selain Anda dan teman-teman Anda dari hasil pembunuhan. Galatia 3 nomor 13. Coba baca, Bang. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang menggantung Yesus? Mereka pahlawan atau penjahat? Kalau tidak digantung, kutuk Torah tetap ada pada diri kalian. Padahal Torah itu bukan untuk kalian. Kan memang aneh. Gitu kawanku. Anda mengatakan dia penjahat, Anda menikmati. Anda mengatakan mereka pahlawan, tindakan mereka adalah dosa. Anda mau kemana ini? Jadi gini, kan saya bilang tadi, iya. kalau misalnya dia tidak dibunuh, otomatis Nabi Muhammad atau agama lain nggak akan muncul. Kenapa bisa? Kan pemberitanya itu, kenapa dia dibunuh? Karena pemberitanya itu, apa namanya? Apa namanya? Bagaimana ya? Pemberitanya cepat menyebar begitu. Bahwa ada pembunuhan yang tujuannya untuk menyelamatkan Kristen. Karena dia dibunuh, maka Kristen selamat. maka lebih menyebarlah begitu. Iya, maka Kristen Beritanya selamat. lebih menyebar. Iya, maka Kristen selamat. Kalau saya berpikir-pikir juga, kalau Tuhan Yesus nggak disilib juga, nggak ada itu Muhammad dengan Muslim sama Kristen. Kenapa bisa? Iya, itu sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Jadi gimana? Ya, Anda lah yang pikirkan. Kalau dia pahlawan,
Kan saya sudah bilang, Nah, saya sudah jelaskan, saya bilang penjahat. penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Enggak, kan saya sudah bilang tadi. Jahatnya. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa dia dibunuh. Kan harus Iya. dipahami, kenapa dia dibunuh. Terlepas dia kenapa dibun-bun, apa tujuannya dia dibun-bun, hasil endingnya itu loh. Hasilnya Anda menikmati. Anda seketika menjadi anak Tuhan, pewaris surga. Dan Anda mendapatkan Tuhan. Lukas 2 nomor 36. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Kristus yang kamu salib itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Kalau dia tidak disalib, dia tidak menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti yang berjasa sekali di sini adalah pelaku. Karena tanpa mereka dosa tidak ditebus. Kenapa? Tidak ada yang bunuh, tidak ada yang bun-bun Yesus. Apakah Yesus harus bunuh diri supaya dia bisa nebus dosa? Kan tidak, harus ada yang melakukan. Nah, yang melakukan ini pahlawan dong. Untuk menangkap Yesus. Nah, untuk menangkap Yesus mereka harus berkhianat, mereka harus kerasukan setan. Dengan tuduhan sebagai penjahat. Nah, siapa yang penjahat? Yesus. Tuduhan kan. Iya, dituduh sebagai penjahat. Ya, Yang menuduh dia adalah penjahat atau pahlawan. penjahat. Kalau begitu, akibat dari tuduhan sang penjahat, dia dibun-bun, akibatnya Anda bisa selamat kan? Benar enggak? Enggak. Loh, kok enggak lagi? Katanya gara-gara dia dibun-bun sampai Anda itu selamat. Yang mana yang betul? Ya karena dia mati. Karena dia mati. Kan dia bangkit kembali untuk. Nah, bisa nggak dia mati? Bisa nggak dia bangkit tanpa mati? Hah? Bagaimana ceritanya? Gimana? Nah, bisa nggak dia bangkit tanpa dia mati? Kan kalau nggak mati kan nggak bisa bangkit. Bisa nggak dia mati tanpa dibun-bun? Bisa kalau ajal menjemput. Ya Allah ya Karim. Tapi kan gini bang. Tapi kan dia Yesus kan dibunuh, disalibkan, ditangkap sama orang Romawi. Nah, akibat dari tindakan-tindakan mereka ini, Kristen dapat apa? Gimana? Akibat dari tindakan mereka menangkap, menombak, menampar, meludahi, menelanjangi, menggantung, membunuh. Akibat daripada itu Kristen dapat apa? Kurang jelas bang. Mendapat keselamatan. Betul nggak? Maksudnya akibat dari Yesus dibunuh, Kristen mendapatkan keselamatan. Betul? biar Yesus nggak dibunuh tetap Kristen dapat keselamatan. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gimana Anda? Saudara, Ya. Coba baca 1 Korintus 15 nomor 17. Coba baca dulu. Coba dibaca dulu. Bisa nggak Kristen selamat tanpa ada pembunuhan? Coba. Ya, dibaca dulu. Kalian berdua baca. Dibaca dulu biar lebih jelas. Oh, ternyata tanpa pembunuhan orang Kristen tidak selamat.
Korintus berapa kakak? 1 Korintus 15. Satu Korintus. Gak apa-apa ya teman-teman yang dibawa, sabar ya. Namanya adik-adik ini juga kan. 1 Korintus 15 begitu. Iya, nomor 17. Sabar ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Bisa? Sudah dibaca? Sudah. Nah, apa yang dimaksud di sana? Apa yang diterangkan di sana? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Betul? Kalau Yesus tidak disalib. 1 Korintus 15 kan? Ya, nomor 17. Maksudnya 1 Korintus 15 di sini. 1 Korintus 15 nomor 17. Jadi kalau Yesus itu tidak dibangkitkan dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ya. Nah, berarti dengan Yesus dibunuh, maka dia bangkit. Setelah dia bangkit, kepercayaanmu itu benar dan dosamu telah dihapuskan. Berarti pembunuh Yesus itu sangat berjasa. Berarti penjahat-penjahat ini sangat berjasa kepada keselamatan saudara. Karena tanpa Tidak sama menyalib. sekali. Loh, tadi dalilnya Anda baca. Anda dalilnya baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih tetap berada di dalam dosamu. Ini kan kalau misalnya baca kitab, tidak boleh baca sepenggal-sepenggal. Kan tidak mungkin saya bacakan kamu satu kitab di sini. Nggak Maksudnya ada harus alasan. dipahami satu Jangan pasal ajarkan begitu. saya. Jangan ajarkan saya. Kamu baca 10 data sebelum 17-nya atau 15 data setelah 15-nya. Tetap saja itu intinya. Intinya itu di Harus situ. dipahami Bang. Satu dari judul perikop itu harus dipahami. Oke. Sekarang kalau begitu saudara pahamkan saya. Apa maksud dalil itu? Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Ayo, coba jelaskan ke saya. Maksudnya apa itu? Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah Kekristenan kamu. kepercayaanmu Dan kamu tetap. dan kau masih hidup dalam dosa. Nah, berarti kebangkitan Yesus itu luar biasa kan? Kan dia mau membuktikan bahwa kebangkitan di antara orang mati itu ada. Nah, sekarang bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Ya kan dia bangkitkan karena dibunuh. Nah, berarti sebelum dia bangkit harus dibunuh dulu kan? Tidak, maksudnya tidak harus sih, cuman karena dia dibunuh. Bagaimana ceritanya dia bangkit kalau tidak dilakukan eksekusi ini? Harus dibunuh dulu dong, baru dia bangkit. Nah, bisa nggak dia? Paham tidak bang? Paham tidak bang? Maksudnya tidak harus dibunuh begitu.
Lalu Dia bagaimana harus Anda dibunuh bisa untuk dia selamat? bangkit. Bagaimana caranya dia bangkit? Ya, Bagaimana caranya dia bangkit tanpa dibunuh? Dengan cara dia sendiri lah. Berarti bunuh diri. Nggak tahu Nggak. urusan. kan ada aja. Kalau misalnya dia tidak dibunuh, kan ada aja. Cuman dalam firman dia kan sudah disampaikan sebelumnya. Sudah disampaikan sebelumnya. Itu maksudnya Jangan pegang. sebagai manusia itu takdir. Oh, berarti orang-orang pendosa ini sudah ditakdirkan sebagai pendosa. Gimana? Berarti mereka yang menyalib Yesus ini sudah ditakdirkan sebagai pendosa. Ya, Berarti mereka ditakdirkan masuk neraka, kalian ditakdirkan masuk surga gitu. tergantung iman masing-masing. Lah tergantung iman gimana? Tanpa Ya kan, mereka yang tangkap ini kan diperintah. Tergantung iman masing-masing. Iya, gimana ceritanya Anda menikmati hasil orang-orang lain bekerja, setelah bekerja mereka masuk di neraka, kalian menikmati hasil kerjanya masuk surga gitu? Mereka kan diperintah. Mau nggak dibalik posisinya? Anda yang menjadi penangkapnya Yesus, mereka yang menjadi Kristen, mau nggak dibalik? Dilihat dulu, maksudnya gimana ya? Lah, gimana dong? Kalau dia jahat, kalau tidak ya udah. Kau tahu mau Nah, itu Anda mengatakan jahat. Berarti orang jahat ini yang berjasa kepada keselamatan saudara. Gimana ini? Tidak ada penjahat yang berjasa, cuman jadi penangkap. Yesus sebagai manusia kan Gimana dong? Gimana Anda tidak mau kemudian berterima kasih kepada pelaku yang sudah menyelamatkan Anda? Kan itu Anda jadi orang yang lupa daratan. Nanti Anda di surga, orang-orang itu di neraka teriak, nggak tahu diri lu ya, gara-gara gue lu masuk surga lu, kampret lu. Bagi dong, gantian dong, sini dulu, biar aku ke situ juga, kan kalian bisa nikmati surga gara-gara gue. Lu enak-enak susah kasih paham orang yang tidak paham sama sekali. Ongkan kaki. Aku yang sekarang di neraka, akibat pekerjaan gue lu masuk surga, enak kali. Kan gitu. Susah memberikan paham sama orang yang tidak paham sama sekali. Atau jangan katakan itu, atau Anda agamanya salah konsep. Sekarang Anda mengatakan dia penjahat, tapi Anda nggak mau mengucapkan terima kasih. Mereka adalah pahlawan, tapi Anda tidak mau mengakui. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama kalian berdua. Siapa yang ngajarin kalian keselamatan itu berasal dari hasil pembunuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkan manusia dengan cara membunuh Tuhan. Itu di mana konsepnya itu? Tidak ada penjahat yang berjasa di balik kematian Yesus. Udah selesai. Anda tidak akan sampai ke sana. Otak Anda hanya membangkang aja. Tidak akan Otak mungkin. Anda yang tidak sampai ke sana. Sekarang yang melakukan pembunuhan kepada Yesus itu Anda mau ingkari? Hah? Gila dong. Gila aja sekalian. Gila supaya Anda melupakan mereka yang telah melakukan pembunuhan. Gila aja sekalian. Karena jelas-jelas nyata Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Anak-anak iblis inilah yang berjasa memberikan kemudian kepada Anda tumbal untuk keselamatan kalian. Gimana ceritanya Anda? Anda menikmati hasil jerih payah pelaku-pelaku, tapi Anda nggak mau mengucapkan terima kasih. Katanya ajaran kasih, mengucapkan terima kasih kepada iblis aja sulit. Sementara iblis ini telah menghadiahkan keselamatan melalui jalur pembunuhan terhadap Tuhan Anda sendiri. Ini ajaran kasih apa?
Itu pengertianmu doang Bang Juma. Oh yaudah, sekarang Anda coba kasih saya pengertian ke saya. Bagaimana caranya bisa Kristen ini selamat tanpa melibatkan iblis? Coba. Selamat itu karena karya Tuhan Yesus sendiri toh. Nah, bisa nggak Dia Yesus menyerahkan berkarya? nyawanya toh. Nah, Dia sekarang menyerahkan bisa nggak nyawanya dia demi- menyerahkan nyawanya tanpa ada penjahat? Yo. Loh, apa lo? Ada penjahat. Lah, jadi yang menangkap Yesus, yang berkhianat kepada Yesus, iblis yang merasuki Yudas itu apa? Bukan penjahat, pahlawan. Ya itu kan suka-suka Tuhan Yesus. Kita namanya Kok jadi suka-suka Tuhan? suka-suka Tuhan dong. Lo kok suka-suka Tuhan? Emangnya Tuhan yang melakukan perasukan kepada Yudas? Lalu buktinya dia menyerahkan nyawanya. Nah, untuk karena pengampunan dia dosa semua banyak orang. menyerahkan nyawanya. Bisa nggak dia menyerahkan nyawanya tanpa penjahat? Ya, Pi, Hah? dia berkuasa kok. Lo kok bisa berkuasa? Buktinya iblis Ya, terlibat. buktinya apa? dia bisa ditangkap. Itu Lah, namanya itu- menyerahkan Bang Juma. Penangkapnya itu yang luar biasa. Jadi juru selamat itu adalah penangkapnya, bukan Yesusnya. Ya bukan ya buktinya kok Lo kamu katanya Kristen Bang Juma. lo. Gimana ceritanya? Coba. Coba. Kamu katanya Kristen. Saya Muslim, saya sama seperti Yesus. Yesus Muslim. Loh, itu kapan? Sejak kapan Yesus jadi Muslim? Muslim tahu nggak? Ngerti? Ngerti nggak Muslim? Iya, apa artinya? Muslim itu berserah diri kepada perintah Tuhan. Memang dia Yesus- berserah diri. Ya, jelas dong. Ada nggak Yesus pernah membantah kepada perintah Tuhannya? Loh, itu kan bapaknya, bukan Tuhan. Tuhan siapa? Rusak Anda ini. Yesus itu bertuhan. Makanya Yesus dikatakan hamba karena dia Bapak, bertuhan. aku dan Bapak adalah satu. Barang siapa yang melihat aku, ia melihat Bapak. Barang siapa membunuh aku, dia membunuh Bapak. Bunuh bapak kamu Ya, sendiri. iya dong. Hah? Ya, Barang iya dong, siapa menyangkal yang satu mengandung- Bapak yang menyangkul anak dong, menyangkal anak, menyangkal Bapak dong. Berarti siapa yang membunuh aku, membunuh Bapak? Enggak ada yang bisa membunuh Bapak. Lah buktinya Yesus dibunuh, berarti Karena- dia bukan Bapak. Karena Bapak makanya- adalah roh di dalam diri Yesus. Bagaimana berarti bisa melihat dibunuh? Bapak, berarti melihat Yesus bukan melihat Bapak. Ya iya memang kan Yesus kan gambar Allah toh. Tadi Gambar Anda Bapak toh. mengatakan melihat Yesus melihat Bapak. Katanya Bapak roh, Yesus bukan roh. Gimana sih ibu ini? Menyesat kali ibu ini. Terlalu fasih, terlalu Apa, ahli. Saya paham kok. Terlalu ahli dalam Namanya kan menyesatkan Trinitas. ibu ini. Trinitas Ya nggak? Trinitas lagi. Di mana Yesus mengajarkan Trinitas? Coba baca Yohanes 1 sampai 18. Yesusnya, enggak usah kemana-mana. Yesusnya di mana? Ya, Dia Yesus kan mengajarkan firman, Trinitas. toh, firman sang Bapa. Ya toh, itu kan firman sang tanggapan Bapa, toh. Anda. Saya tanya, Yesus mengajarkan Trinitas di mana? Banyak dong. Di mana? Sebutkan. Ahli kali dalam menyesatkan ibu ini. Keren. Ayo, di mana Yesus mengatakan tentang Trinitas? Di Matius 28 28 atau kayaknya. Sebentar. Ahli betul. Sebentar. Ahli betul. Sebentar. 28. 28:19. Sebentar. 1920 ya. Iya. Jadi pembunuh Yesus itu adalah pahlawannya ibu ini. Dah titik. Tanpa pelaku Ya kejahatan. terserah kamu, terserah. Loh, kok jadi- Saya kok ikuti jadi- kamu. Pahlawan Kok jadi? oke. Jadi keterserah saya. Memang pahlawan dong. Tanpa mereka ibu tidak mungkin selamat. Karena iblis kan pembunuh. Dengerin Bang Juma. Kalau ada seorang menyuruh begini, itu iblis tuh bukan? Menyuruh apa? Sebentar begini. Buka kamera dulu ibu. Bunuhlah orang yang murtad. Bunuhlah orang yang murtad. Ulangan 13. Kan orang 11 apa ini kayak gini nyalakan apa nih? Mematikan. Nyalakan kamera. Yes. Jangan Bang, karena Kenapa? saya baru murtad karena dihalalkan darahku nanti Bang. Di mana dalilnya halalkan darahnya murtad? Di dalam Ulangan 13 nomor Sebentar, 16. sebentar. Satu-satu, tadi kamu minta. Diam dulu. Dengerin, tadi kamu Diam minta. dulu. Makanya jangan asal ngomong.
bilang ngaku-ngaku murtad lagi. Inilah Kristen betul-betul. Kalau bukan penyesat, susah untuk berhadapan dengan mereka. Dengerin. Aku murtad Kamu lagi. tadi minta di mana Yesus mengatakan Ngaku Tritunggal. murtad. Nah, coba buktikan kalau ibu murtad. Wudhu itu berapa rakaat? Ada wudhu berapa rakaat itu goblok itu kamu tuh. Iya, terus wudhu itu berapa rakaat? Aku tanya serius loh. Mana ada wudhu ada rakaat itu tolol banget kok. Loh, wudhu itu berapa rakaat? Pertanyaan saya sederhana kok. Tidak ada itu. Kok nggak ada pula? Kok nggak ada pula? Kamu tuh lucu. Mana ada wudhu ada rakaat. Jadi wudhu itu apa? Wudhu itu apa? Yang dibasuh tangan dulu. Ya wudhu yang bersihkan dah. Oke. Iya, Bersihkan. tangan dulu habis itu telinga atau siku? Ya congormu dulu itu loh yang dicuci. Emosi dia. Emosi ular-ular tua ini. Emosi ular tua ngaku murtadin. Masa ditanyain ada berapa rakaat wudhu? Penyesat, pembohong, penipu, pendusta. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara Kristen ini sudah nyata bagi kalian bahwasanya tanpa mereka di belakang penyaliban, keselamatan dari mana yang kalian bisa dapatkan? Tidak ada. Nggak ada kan? Jadi Tuhan kalian itu harus dibunuh dulu. Tapi ingat ya, yang dibunuh ini bukan anak Maria ya. Bukan anak Maria. Yang dibunuh ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dia itu anak Maria kakak? Bukan. Bukan anak Maria. Gila apa? Siapa yang bisa membunuh anak Maria? Siapa? Itu anak Maria itu. Bukan anak Maria. Ada aja. Bisa nggak membunuh orang yang disayangi oleh Tuhan? Sampai sekarang ini sebarang saja. Lah. Iblis. Lah. Justru iblis yang kau anggap itu. Sebarang saja. Yang dibunuh itu bukan anak Maria. Sucimu dan berkatmu melimpah itu bang. Emosi dia. Yang dibunuh itu bukan anak Maria. Sabarang saya injang-injang Tuhan. Iya dong. Mau bukti? Iya dong. Mau bukti? Mau bukti nggak? Bukti kamu nanti di kuburan nanti kamu itu. Emosi dia. Makanya kurangi makan babi deh, supaya otakmu berfungsi. Jangan begitu bro. Tuhan. Mau buktikan saya hanya berkata bahwa yang disalib itu bukan anak Maria. Kok kamu emosi? Yang disalib itu berdasarkan Bible bukan anak Maria. Bro. Yang disalib itu bukan anak Maria. Kok sulit kali? Mau dibuktikan malah panas. Ini ibu ini kalau nggak mau buka kamera nggak usah naik bu. Buka kamera dulu baru naik. Kalau Tuhanmu mati dikubur, nggak bisa naik ke surga, diam aja bro. Tuhan mati, emangnya Tuhan saya manusia? Iyalah Muhammad lah. Hah? Kamu pikir kami Kristen menuhankan sesamanya makhluk? Lucu. Ini. Iyalah Muhammad. Ya terserahmu. Terserahmu. Paulus sekarang mana? Paulus mana sekarang? Paulusmu mana sekarang? Paulusmu mana? Paulusmu yang menghadiahkan Tuhan, penjahat yang dituhankan. Yang kau tuhankan itu adalah penjahat yang dilantik oleh Paulus jadi Tuhan. Enggak boleh begitu bro. Tuhan. Lah kamu nggak boleh. Giliran kau kena ginjalmu langsung kau tidak boleh. Kau menuduh orang sembarangan tanpa data, tanpa otak boleh. Saya katakan samamu, yang dilantik menjadi Tuhanmu Kristus itu adalah penjahat. Mau bukti? Mau bukti nggak? Bukti nanti di kuburan kamu nanti. Ya itu kamu ngapain celote kalau ternyata kau nggak mau terima bukti? Saya berbicara berdasarkan bukti. Kamu celote berdasarkan congor babi. Susah kan? Karena kamu kebanyakan makan babi. Nah itu makanya. Bung,
Tidak percuma itu babi dilarang dimakan oleh Tuhan karena ada efeknya. Inilah efeknya membabi buta, kau asal ngomong. Gitu. Ribut aja agamamu, bro. Jangan agama kita, bro. Lah ini agamaku yang kubahas. Agamaku mengatakan yang disalib itu penjahat. Datang agamamu dari barat mengatakan yang dibunuh itu adalah orang bagus, orang benar. Kok jadi sewot kamu? Agamaku mengatakan yang disalib itu adalah penjahat. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Tapi kau mengatakan yang disalib itu Tuhan. Terus yang disalib itu siapa? Hah? Yang disalib siapa? Yang disalib itu penjahat. Ya penjahatnya siapa? Namanya siapa? Namanya kalau kita lihat nih, ya namanya Anda sebutnya Yesus Kristus. Ayo. Sedangkan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak ada menggunakan nama Yunani. Ayo. 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 Ada orang lain dia lain datang orang lain manusia. Sekarang saya tanya, Yesus yang Anda anggap itu orang Yahudi atau orang Yunani? Orang Yahudi pada saat Yahudi mana ada namanya Yesus? Ayo. dengar dulu. Apa? Mana ada orang Yahudi namanya Yesus? Kamu dengar dulu. Kamu dengar Ayo. dulu. Kamu dengar dulu. Iya. Ayo. Dengar dulu. Saya Pada dengar. saat kelahiran Yesus Kristus itu pada zaman Kekaisaran Romawi. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Saya tanya, apakah ada nabi diutus menggunakan bahasa Yunani? Ada. Siapa namanya? Ya Siapa Yesus. Yesus. Yesus itu orang Yahudi apa orang Yunani? Orang Yahudi, tapi Kenapa namanya orang Yunani? pada saat itu Pada saat itu gimana? Ada-ada aja. Ada-ada aja. Ada-ada aja kau ini. Ada-ada saja kau ini. Ada-ada saja kau. Tidak dikenal. Tidak dikenal Yesus itu. Yesus itu tidak dikenal di Yahudi, tidak dikenal. Diam dulu kau. Lah kenapa kamu emosi? Saya kan bicara sesuai dengan fakta. Di mana Yesus kamu ngomong itu kalau tokoh. Yesus itu tokoh yang dibentuk, yang dibangun setelah konsili-konsili. Mungkin maksud pengarang kitabmu itu adalah Isa Hamasia atau Isa Al-Masih mungkin. Dan tidak memberi kesempatan orang lain ngomong. Iya, kan kamu juga ngomong. Makanya diam satu. Apa alasannya Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah orang Yahudi, sementara orang Yahudi tidak punya nama? Tidak ada orang Yahudi yang menggunakan nama anaknya dari penjajah. Kamu tahu nggak nama ibunya Yesus? Yang kau maksud itu namanya Miriam dalam bahasa Ibrani. Miriam. Maria itu orang bule. Kau pandai-pandaian kau. Nama Nabi yang datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Israel itu namanya Yeshua Hamasia, bukan Yesus Kristus. Pandai-pandaian kamu. Jadi yang dibunuh namanya Kristus Yesus. Itu tokoh. Tokoh yang dibikin Paulus dengan timnya. Oke? Itu tokoh buatan Paulus. Makanya kalian bingung. Yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Kalian bingung kan? Karena itu tokoh yang dibuat sendiri. Di dalam tradisi Yahudi, yang namanya hukuman salib itu hanya diberikan kepada penjahat. Nah, apakah Nabi yang datang di tengah mereka lahir tanpa ayah adalah seorang penjahat? Hah? Penjahatkah dia? Yesua ini penjahatkah? Bukan. Berarti yang disalib ini penjahat. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 3, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen. Pertanyaan saya, sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Dari sini aja sudah muncul kebohongannya, paham? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan? Coba, di mana hukum Taurat itu untuk Kristen? Di mana dalilnya? Hah? Di mana? Coba. Kalian berdua aku tanya. Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk Kristen?
Kenapa harus Yesus mati untuk Kristen? Ayo. Iya, berarti buat Muslim. Nah, memang bukan kami, memang kami pagan. Cuman pagan yang ditebus dosanya menggunakan bunuh Tuhan sendiri. Sekarang saya tanya, saudara berdua nih. Sekarang saya tanya, saudara berdua, dengar. Dengar. Hukum Taurat itu untuk siapa? Bisu. Mati itu. Bisu. Kalian kenapa kalian Bisu. mati? Dengar. Nah, hukum Taurat itu untuk siapa? Coba kau bicara. Hukum Taurat itu untuk siapa? Sejarah ya. Orang lain. Dalam kitab Jabur atau Taurat, hukum Taurat itu diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Untuk siapa? Bentuk loh batu. Untuk siapa? Untuk orang Israel. Berarti Galatia dengar. Jangan Ayo, terpotong. Oke, lanjut. Dalam beberapa tahun sementara Yesus sudah dijanjikan Allah sejak peristiwa Adam. Saya tanya hukum Taurat. Makanya Tanya. Hukum Taurat kau bahas itu untuk siapa? Hukum Taurat untuk siapa? Nggak mau dengar nih. Hukum Taurat itu untuk siapa? Orang Islam pantasan dikit-dikit mau menang. Nggak mau dengar. Hukum Taurat itu untuk siapa? Makanya dengar dulu. Hukum Taurat itu untuk siapa? Ini bukan gereja, Dek. Kamu dengar dulu, Bapak. Ya, hukum Taurat itu untuk siapa? Tadi aku udah bilang, kamu nanya berkali-kali. Nah, berarti hukum Taurat itu untuk Israel kan? Ya untuk Israel pada masa itu, ketika zaman Musa. Oke, sejak kapan Torah itu untuk Kristen? Makanya dengar dulu. Kamu jangan dengar dulu. Ini bukan gereja, kalau kau ditanya jawab. Aku udah jawab. Jawab. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk orang Israel. Jangan mentang-mentang kamu host, kamu maunya menang. Saya kan, saudara, kalau saya bertanya, dengar. Kalau saya bertanya, artinya setelah itu Anda menjawab. Saya hanya sepotong. Saya belum menjelaskan. Apa yang Anda ingin katakan? Silakan. Ingat pertanyaan saya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Jawab. Saya jelaskan dulu. Ineransi Alkitab tidak pernah salah. Dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Wahyu, ada 66 kitab. Ceritanya berkesinambungan. Tidak ada terputus-putus, tidak ada. Anda harus paham itu. Jangan Anda comot satu lalu untuk pertanyaan saya, orang itu siapa? Ini bukan gereja, jualan Tuhan yang punya batu sakar. Saya bertanya, Taurat itu untuk siapa? Anda sudah menghina. Kemarin saya dengar Anda nangis-nangis. Tidak ada saya menghina Tuhan orang Kristen. Saya menghina apa, anak kecil, saya menghina apa? Kamu nangis-nangis kemarin. Ya, saya menghina apa? Kamu ngaku nggak nangis kemarin di fitnah? Terus ngajak jemaah bersumpah demi Allah. Sama seperti Yesus juga menangis ketika datang malaikat kepadanya memberikan kekuatan sama. Gak usah gue bahas itu. Adik, gak usah gue bahas itu. Kalau kau sakit hati itu karena mungkin jalanmu yang salah. Kalau kau berat dengan tema ini mungkin memang kau salah agama. Mungkin agamamu tidak masuk akal. Itu aja. Gak usah terlalu gimana kali. Akui aja memang sudah seperti itu kodratmu. Nasib memang udah nasib. Ngapain kau sombong bicara? Kau buka kameramu. Buka kamera, buka. Ini saya minta, saya ini ya. Oh, sayangnya kau dilempar. Suamimu kayaknya yang minta kamu turun. Ini saudara-saudara Kristen, Anda tidak akan pernah bisa menerima kalau setan yang ada menyebabkan penyaliban itu adalah pahlawanmu. Karena kamu akan merasa dirimu tidak mungkin dong setan. Tapi faktanya begitu. Faktanya begitu. Kalian menerima hasil karya iblis. Faktanya itu. Nah sekarang iblis ini pahlawan atau penjahat?
Anda ingin mengatakan penjahat, salah. Anda ingin mengatakan ini apa lah Bapak. Kalau kau jadi ini, jadi apa? Apa namanya itu, jaga anak itu? Babysitter, jangan dulu naik. Begini Kasih Kakak tidur. Zuma. Kasih tidur dulu anak majikannya Om, baru kesini. Gitu, saudara. Kok dikeluarin, Paham itu? Bang? Ya kalau kamu cuma congor, tidak ada data, pastilah. Aku tinggal pencet di sini, cing, terlempar langsung. Gitu dong. Sekarang saya tanya kalian berdua nih, hukum Taurat itu untuk siapa? Abang percaya nggak ada Nabi Musa? Aduh, hukum Taurat itu untuk siapa? Yang kasih keluar hukum Taurat itu siapa? Aduh, Kristen. Yang mengambil hukum Taurat siapa? Memang Nabi Musa, kan? berat, memang berat kalian itu karena tak ada pondasi. Yang kalian itu disuapin, pokoknya kita selamat, pokoknya kita selamat, pokoknya kita selamat. Nah, ini kacau kan jadinya akhirnya. Dibilang pahlawan salah, dibilang penjahat salah. Sebenarnya keadaan itu tidak salah, kalian yang keliru. Agama kalian yang harus menjelaskan ini. Kenapa agama Anda menerima konsep keselamatan dari hasil karya iblis? Kan itu. Katanya iblis ingin menyesatkan. Tapi kenapa kalian terima ajarannya? Kenapa kalian terima hadiah dari dia? Iblis itu ingin orang masuk neraka. Oke. Tapi ketika iblis menghadiahkan kalian Yesus, kalian terima. Apa yang salah? Apalagi? Kami menolak pembunuhan terhadap orang suci, kami tolak. Kami tidak terima. Kami tidak menerima tumbal manusia. Ayo. Imamat 15 nomor 21. Orang yang menerima tumbal manusia itu adalah penyembah dewa Molok. Ayo. Ayo. Enggak. Apa? Lah Yesus itu manusia kan? Pembunuh berantai. Yesus itu manusia kan? Yesus itu manusia kan? Ya, dia menjadi korban. Mungkin kamu. Dia menjadi korban kan? Dia menjadi korban. Untuk apa dia menjadi korban? Untuk merupakan suatu hal tukar guling. Tukar guling. Kalian punya dosa waris, ditukar guling. Yesus harus menjadi korban tukar guling. Yesusnya yang dikorbankan, kaliannya yang diselamatkan. Kan tumbal. Itu kan tumbal nama itu. Makan kita semua ini anak-anak. Hah? Jangan enggak. Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus itu ibaratnya bapak. Bapak kok dibunuh, anak durhaka. Apa untuk menyelamatkan anak-anak semua? Nah, untuk menyelamatkan anak-anak maka dia dibunuh. Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Siapa pembunuhnya? Ya udah siapa pembunuhnya? Pembunuhnya iblis. Ayo. Soalnya kan udah tanya ulang-ulang saya udah. Nah, makanya memang kalian sulit. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa? Ngomongnya dari tadi itu. Oh iya dong. Makanya kalian itu akan sulit. Maju kena, mundur kena. Tadi itu kenapa ada setan penjaga pohon tadi muncul barusan? Gak usah terlalu lebay. Gak usah kayak baik, kamu bicara itu aja. Iya dong, harus dong, karena agamamu itu tidak bisa kemudian disimpan di karung. Agamamu itu mau aja dipamer, diajarkan ke agama umat Islam. Coba agamamu itu nggak usah dipamer ke orang Islam yang awam, didatangi, diinjili, dimurtadkan. Emang kita nggak pamer, kalian itu yang pamer. Kok nggak pamer pula? Gimana? Ya, sekarang saya bertanya lagi. Hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Yahudi atau untuk Kristen? Yang pamer sekarang ini apa? Untuk semua. Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk semua? Inilah kalian. Wah, parah kali. Yang pamer sekarang yang atau kalian? Diam dulu kau, weh, Calabai, kau diam dulu. Ya, langsung Saudara Sambawa diam. Silakan ngomong. Ya.
Kan saya tanya tadi bang, abang percaya tidak ada Nabi Musa? Percaya. Dia nabi yang diutus kepada umatnya Bani Israel. Nah sekarang saya tanya samamu, yang mengambil hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang dibawa oleh Musa itu untuk seluruh bangsa atau hanya untuk kaumnya Musa? untuk seluruh bangsa. Mana dalilnya? Baca Mana ada? di mana? Oh bang, saya Kembali lagi kau ke perpustakaan. Di mana dalilnya? Inilah kalian membabi buta, kalian tuh hanya dengarkan pendeta, pastor tanpa kalian belajar. Gini jadinya. Giliran kalian bertemu dengan orang yang lebih paham Bible, babak belur. Asal ngomong, Yesus itu, Torah itu, asal ngomong kan? Seenak perut. Kau berhadapan dengan umat Islam yang lebih paham Biblemu, nangis. Kita enggak nangis, bro. Lalu apa? Tumangi. Kita santai. Kita santai aja. Kerak. Kita santai aja, bro. Oh iya, santai. Karena kita berpikir Tuhan saya, jadi kita itu santai saja, bro. Kamu diajarin kebenaran malah kau santai. Saya santai aja. Kau masuk surga, saya juga mati masuk surga. Kau mati masuk neraka, saya juga sama. Ya Yang santai kayak aja, gitu. bro. Itu ajaran kasih itu tidak begitu, Dek. Ajaran kasih itu ketika saudaranya salah, dituntun. Santai aja, bro. Yang penting rajin beribadah. Astagfirullah, beribadah menyembah kepada siapa? Hantu belau. Kamu agama apa kamu ini? Tidak begitu caranya. Itu bukan ajaran kasih, tidak begitu, Dek. Yang namanya ajaran kasih itu ketika orang itu terbukti salah, keliru, hilaf, kita luruskan. Itu ajaran kasih. Gitu, bukan malah dijerumuskan gitu loh. Saudara Erik, Sudah tahu beribadah menyembah masing-masing Tuhan sendiri. tidak begitu. Ajaran kasih itu harus menyadari bahwa Tuhan itu cuma satu, agama yang benar itu cuma satu. Ya saja Kristen aja. Nah, itu namanya kau tidak kasih. Egois itu namanya. Nah, Kristen ya saya pilih saya Kristen, kamu mungkin. Oh, tidak bisa begitu karena ada perintah di dalam Bible. Markus 16 nomor 16, beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Itu perintah. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Jadi kalau Kristen itu agama benar, ya, jangan kau nikmati kebenaranmu sendiri. Kau harus bagi-bagi ke orang lain. Siap debat dengan saya, Juma? Siap bang, siap. Buka kameranya bang. Jangan diturunkan dong. Ini kalau yang kayak gini anak sekolah minggu aja dilawan, gimana? Bagus yang tadi itu. Naik lagi bang. Naik lagi yang barusan tadi. Siapa nih? Oh sudah siap berdebat sama aku. Semua itu yang bagus itu. Artinya dia sudah percaya diri. Artinya dia punya banyak materi, dia punya senjata. Naik lagi bang. Saya suka kalau Anda itu pintar bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa planet, bahasa kebohongan, bahasa penipuan. Saya suka kalau Anda kuasai itu. Saya orangnya suka berpikir soalnya. Saya akan menyetarakan cara saya, cara pandang saya, dan cara saya memberikan pesan tergantung lawan diskusi. Kalau dia intelek, pernah injak Yerusalem, dia bisa mengerti tentang ilmu filsafat, nah itu saya akan ladeni sampai taraf itu. Ya kalau kayak tadi modal congor, saya juga akan kayak gitu jadinya. Jadi saudara yang tadi yang merasa hebat, mohon naik kembali minta permintaan, turunkan yang lain. Saya butuh orang yang cerdas di sini. Ya, silakan. Malam bang. Malam saudara. Dari sekte mana bang? Katolik, Protestan? Kristen bang. Iya Kristennya maksudnya. Oh Protestan berarti ya? Iya bang, ya. Oke sip. Bisa buka kamera bang? Belum bisa bang. Belum bisa. Belum ada tadi bapak yang cerdas itu. Pergi dia. Oke saudara Oden Sinaga dari Katolik Protestan.
Halo. Katolik Protestan. Halo. Halo saudara, dua-duanya kok diam? Halo, ya. Ye. Temanya Itu temanya bang. ya bang. Yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau di Al-Quran dikatakan sebagai penjahat. Di Al-Quran disebut sebagai penjahat, orang yang memusuhi Allah, orang yang membenci pencipta langit dan bumi, orang yang membenci para utusan pencipta langit dan bumi, orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Itu yang disalib. Itu yang disalibkan. Nah sekarang kata Quran, wa qaulihim, aku Tuhan menghukum mereka karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh dan menyalibkan Isa Al-Masih. Jadi bagi kami tidak ada unsur keselamatan dari hasil yang dihasilkan kemudian oknum atau pelaku atau yang menjadi korban penyaliban terhadap kami umat Islam. Itu enggak ada. Salib bagi kami adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Seibarat aparat kita menghakimi atau mengeksekusi mati para gembong kejahatan, maka aparat kita itu adalah pahlawan bagi kami umat Islam karena telah melenyapkan pelaku kejahatan sehingga masyarakat menjadi aman. Kalau di Kristen justru yang melakukan eksekusi mati adalah pahlawan, sedangkan orang benar itu yang menjadi korban. Kebalik bang. Oh enggak seperti begini saudaraku. Kalau di negara kita ini, kalau di dalam tatanan bernegara ada hukum undang-undang, yang mengeksekusi mati adalah orang benar, yang dieksekusi mati adalah pelaku kejahatan. Betul? Tapi betul ya? Kan, betul ya? Tunggu dulu, betul tidak? Ya kalau di dalam hukum negara kita ya itu betul. Betul. Nah sekarang yang menjadi pahlawan di situ siapa? Yang mengeksekusi atau yang dieksekusi? Ini kan bicara soal iman toh bang. Enggak, yang tadi itu, yang dalam negara kita. Maka yang menjadi pahlawan adalah yang mengeksekusi kan? Gini bang, kalau soal dalam negara kita, berarti itu kan, ini kan kalau diskusi, kalau gini kan ini kan menyangkut tentang, artinya diskusi iman. Kalau kita bawa kayak tadi bang bilang kita harus patokan kepada negara, berarti itu beda lagi bang. Iya, saya cuma mengambil contoh itu dulu sebelum kita masuk ke dalam agama gitu maksudku, supaya cakrawala berpikir ini bisa kena gitu loh bang. Jadi maksudku begini, ketika aparat kita mengeksekusi mati penjahat, pelaku kejahatan, maka bagi kita para aparat ini pahlawan kita. Karena dia telah melenyapkan pelaku kejahatan yang membahayakan orang banyak. Maka aparat ini adalah pahlawan. Betul ya? Nah, di agama Anda, penjahat yang melakukan eksekusi mati kepada orang yang benar. Kebalikan bukan? Enggak, konsepnya enggak seperti itu bang. Kalau jadi di agama Anda yang mana nih? Yang melakukan penyaliban orang benar dan yang disalib ini orang jahat atau gimana? Mana yang betul kalau di agama Anda? Pelakunya penjahat, yang dieksekusi adalah orang benar, atau orang benar yang melakukan penyaliban dan yang disalib adalah orang jahat? Mana yang betul di agama Anda? Oke. Ya, silakan.
Ya, gini Bang, kalau Iya. dalam disalibkan, kalau apa ya? Disalibkan itu kan kalau kita bicara, kalau saya bicara kan ini kan dia kan menjurus kepada kita bicara tentang iman. Nah, itu kan imannya, oh ya. Kalau iman saya kan Sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik. Sekarang Winda. Mas Awal Kenapa kamu itu tahu tapi orang luar tidak tahu? Ya, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Berarti seharusnya Pak Bom Bom kan bukan orang yang dimaksud tahu kerajaan Allah ini kan? Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah kepadamu. Tetapi orang-orang luar selain kamu seperti Pak Bom Bom tidak bisa. Tidak bisa gitu loh. Makanya lucu kalau Pak Bom Bom langsung mengatakan ini perumpamaan dengan menggunakan pemahamannya sendiri. Nah, kemudian di alas ayat 15-nya, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Coba baca original teksnya. Firman ini apa original teksnya? Logos ini ya. Logos. Logos kai. Kata Pak Bom Bom di awal, saya pakai ayat ini untuk membantah pernyataan Pak Bom Bom di awal. Karena Yesus itu adalah logos Tuhan, kata Pak Bom Bom. Loh, tapi kenapa kok di sini logos justru ditaburkan? Kalau di sini maksudnya perumpamaan sebagai Yesus, kan banyak logos di sini ditaburkan di pinggir jalan. Lalu berarti logos ini nanti orang yang murtad kan? Ini ayat setelahnya kan? Nah, perumpamaan semacam ini berarti menunjukkan ada logos selain Yesus berarti. Karena logos ini hanya disematkan kepada Tuhan, bukan kepada Yesus saja. Nah, jawaban saya sudah ya tadi ya di dalam tafsir. Lalu lucunya begini. Pak Bom Bom tadi sempat mengatakan bahwa Tuhan kita roh bukan zat. Coba cek di Ibrani sama Yunaninya, saya tidak usah. Oke, ya. Ini Ibrani 1 nomor 3 terjemahan lama dikatakan zat Allah yang kelihatan. Apakah tertulis dalam Yunaninya sebagai roh? Sebagai roh? Ternyata enggak Pak Bom Bom. Ini ya. Apakah di dalam Ibrani 1 nomor 3 itu tertulis roh? Coba carikan saya bahasa roh di sini. Ibrani 1 nomor 3-nya. Carikan saya bahasa roh di sini. Di dalam teks aslinya. Gak ada. Yang ada Ibrani 1 nomor 3. Tuh, itu kan terjemahan lama. Oh, berarti terjemahan lama salah. Terjemahan baru yang benar. Ini siapa dong yang mengatakan ini zat? Ini bukan zat cair Pak Bom Bom. Astagfirullah. Zat itu adalah ini ya. Seorang pakar bahasa Arab yang bernama Hans Weher. Dari Kristen Protestan. Dalam karyanya yang bernama Arabic English Dictionary. The Hans Weher Dictionary of Modern Written Arabic. Apa dia mengatakan? Zat artinya zawat. Apa zawat? Artinya essences. Nature, self, person, personality. Ini kata seorang pakar dalam kekristenan. Person, personality, self, nature. Itu arti zat. Bukan zat cair, zat padat. Ini kemana-mana Pak Bom Bom ini gak punya data ini. Data kita lengkap Pak Bom Bom. Anda gak mau sama tafsir ya. Anda gak mau sama tafsir. Dari tadi saya bertanya, di mana ada ayat tentang duinatur? Gak ada. Giliran Yesus ya mengampuni dosa. Wah, lagi keren-kerennya dia. Giliran Yesus dikejar orang Romawi. Oh, itu kemanusiaannya. Nah, kan susah kita kan. Giliran Yesus menghidupkan Lazarus. Wah, ini Tuhan. Giliran Yesus kelaparan.
Wah, ini kan kemanusiaannya. Nah, itu yang saya tanyakan dari tadi. Sebelum konsili Kalsedon, di mana data Yesus punya duinatur? Ada nggak pemahaman bapak-bapak gereja? Siapa nama bapak gerejanya? Di buku apa? Halaman berapa? Sebutkan. Sebelum konsili Kalsedon. Giliran Yesus keren, dibilang Tuhan. Giliran lemah, bilang manusia. Kan susah kan? On off, on off. Begitu maksudnya bapak-bapak. Oke, saya pikir Ustadz tidak mencatat apa yang tadi sudah bikin ya, sudah bikin. Ya, jadi pertanyaan saya ini nggak dijawab-jawab dari tadi Ustadz ya, muter-muter kayak baling-baling bambu ya. Saya bertanya ayat Al-Quran bukan tafsir, itu letterlet loh. Nabi yang diridhoi. Kalau kita tahu bahwa Yesus manusia, ya Yesus manusia. Tuhan itu gelar untuk kepada manusia atau Mesias. Dia harus menjadi manusia. Kalau ada orang Kristen bilang daging Tuhan, daging Allah, nggak ada Allah punya daging. Ya di dalam Ibrani 1, ya coba baca di situ. Di situ kan zat. Justru bahasa Yunani itu tidak ada roh atau apa. Di situ wujud, gambar Allah. Makasih Pak Soki. Ya, tolong perhatikan bahasa Ibrani, di situ tidak ada roh. Justru di situ tafsirannya yang lama itu yang salah. Tidak ada zat, di situ wujud Allah, gambar Allah. Tolong Pak Ustadz baca baik-baik. Kok gambar saya tiba-tiba ini? Oke, jaringan ya. Nah itu saya nggak usah ke situ ya. Nanti kita diskusi yang ini pakai bahasa Yunani yang berani. Ini tentang kekuasaan Tuhan. Nanti waktu nggak ini. Tolong perhatikan. Jelas di situ dalam bahasa Yunani nggak ada roh. Ya tolong perhatikan di situ baik-baik. Tidak ada. Ya di situ ada kata roh atau apa yang Pak Ustadz mau. Ya di situ zat tidak ada. Di situ wujud Allah atau gambar Allah. Ya. Nah di sini Pak Ustadz yang bawa kiasi terus tadi dalam Markus, tolonglah. Tolong Pak Ustadz baca terus ke bawah. Jangan lagi nih firman Allah hanya diberikan kepada bangsa Israel, orang kami, orang Kristen. Kok baca Matius 28? Baca Yohanes 10 ayat 16. Kalau memang kau berbahasa di situ, nanti kita bisa lanjutkan. Saya bisa buka tabernakel lagi kembali. Tabel-tabel. Yesus itu adalah Allah sendiri, oke? Sebelum itu saya cuma mau sampaikan, ya. Nah kemudian di dalam kalau Anda bilang Yesus bukan Allah, ya ini saya tunjukkan ya, sebentar. Anda kan dan begudal-begudal Anda termasuk dondi setan ya, minta maaf saya katakan ya, karena dia nggak berani diskusi dengan saya. Coba Pak Ustadz Wafi tolong baca ini ya, mau baca dalam bahasa Ibrani juga, boleh kalau Pak Ustadz bisa baca ya. Nah ini perhatikan ya, tolong saya tanya sama Pak Ustadz, nggak apa-apa ini waktu saya, Pak Ustadz buka. Menurut Pak Ustadz yang diurapi itu siapa? Gak apa-apa waktu saya. Pak, yang diurapi itu siapa? Yesus. Yang diurapi itu kepada nabi, raja, dan imam, betul? Ya. Oke. Coba Pak Ustadz tolong perhatikan ini. Oke. Pak Ustadz tolong catat Daniel 9 ayat 24. Di dalam ayat Alkitab, Daniel 9 ayat 24. Saya baca ya. Ya. Supaya kealahannya Yesus itu ya. Yang diurapi siapa? Pak Ustadz nggak bisa jawab ini. 7 kali 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan nabi, dan untuk mengurapi siapa? Siapa yang diurapi Ustadz Waifi? Apakah ini untuk nabi biasa, raja biasa, maha kudus doh? Tadi sudah jelaskan. Nah Pak Ustadz, kalau di sini nggak ada yang bisa menjawab Pak. Yang pengajar ini cuma Pak Bom di sini, ya. Pak Ustadz lihat, ada 7 kali 70 kali masa. Ini ada punya tabel Pak Ustadz. Kalian umat Islam telah mengerti ini. Yesus dibaptis itu umur 30 tahun dalam bilangan. Disitulah kemanusiaannya dia. Ya, di dalam bilangan catat, bilangan 4 ayat 30 sampai 35. Itu di tahun 26 sampai 27 Masehi dari 7 kali 70 kali masa. Di sini 490. Jadi bangsa Israel itu dibenahi dulu dalam Matius 15 ayat 24. Makanya Yesus bilang, jangan beritakan firman Tuhan kepada yang lain, karena harus dibenahi dulu Israel dari tahun 457 sebelum Masehi. Ini tabelnya. Yesus itu memberitakan firman-Nya hanya 3,5 tahun. Umur 33 tahun setengah baru dia meninggal.
kemanusiaannya, tapi dia bangkit mengalahkan. Ini perhitungan ini orang Islam nggak bisa baca. Ini nggak mengerti kalian, ya. Di sini sudah tertulis ayat 27. Nih, perhatikan ini. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi yang selama 1 kali masa pada pertengahan 7 masa. 7,5 masa berarti 3,5 tahun. Ia akan menghentikan korban sembelihan. Jadi Yesus itu anak domba harus dikorbankan. Ini, ya, 7 tahun kurang setengah 3,5 tahun. Jadi Yesus umur 30 tahun, 30 tahun. Ini ada perhitungan, Pak. Tadi di dalam Matius, ya, di dalam Matius 9, Pak Ustadz tidak bisa bertanya, tidak bisa jelaskan sama saya. Ya, siapa nabi siapa yang bisa mengampuni dosa umat manusia? Nabi siapa? Kalau ada sehari ini sadat depan Ustadz langsung sadatkan saya. Nabi siapa yang bisa mengampuni dosa? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Soki, Tonis memberkati. Jawab pertanyaan saya ya Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, ya, Pak Bom malah lari yang diurapi. Daniel. Ini kenapa sih selalu lari ke perjanjian lama, kitab orang Yahudi gitu loh? Kenapa sih? Nanti larinya kan tafsir, itu kan tidak disebutkan Yesus di sana. Adakah yang maksudnya diurapi Maha Kudus itu maksudnya Yesus? Kan tidak ada. Di Daniel kan tidak ada. Kalau kita buka di Sefaria, ya, ini website orang Yahudi nih ya, website orang Yahudi ya. Ini kitabnya orang Yahudi. Ini ya di Daniel ya nomor 24 pasal 9. Lalu kita lihat pendapat Rabi Rashi misalnya. Di sini saya cari dari tadi. Holy of Holies ya, the ark, the altars and the holy vessels. Ini di sini nggak ada. The King Messiah, the number of 7 week, 400 and tidak ada keterangan ini Yesus. Mesias yang ditunggu-tunggu orang Yahudi itu bukan Yesus, bukan Tuhan, tapi pembebas seperti Daud dan Salomo. Bukan Tuhan yang ditunggu orang Yahudi. Bukan. Ini websitenya orang Yahudi yang menjelaskan ini Rabi Rashi. Rabi Rashi itu pakar dalam keyahudian. Kok kitabnya Yahudi ditafsiri Yesus? Ini gimana ini? Seharusnya kalau pakai kitab orang Yahudi Daniel 9 nomor 24, pakai para pakar dari Yahudi yang memahami ayat itu. Ada enggak pakar Yahudi yang memahami ayat itu arahnya ke Yesus? Ada enggak? Kan enggak ada Pak Bom. Mesias yang ditunggu orang Yahudi pembebas, bukan Tuhan. Bukan, makanya ketika Yesus datang ditolak oleh orang Yahudi, dilempari batu, disalib. Karena ada keterangannya. Andaikan keterangannya ada, maksudnya ini Yesus, niscaya dulu orang Yahudi itu langsung beriman kepada Yesus. Kan tidak tertulis. Ternyata Pak Bom lebih hebat, lebih paham kitab Yahudi daripada Rabi Rashi, pakar keyahudiannya. Kan lucu gitu loh. Nah, sedangkan pernyataan Pak Bom tadi saya sudah mengatakan berapa kali di Ibrani itu ya. Di dalam Yunaninya tidak ada kata zat, yang ada itu wujud Allah. Dalam Ibrani 1 nomor 3, Pak Bom. Zat ini bukan zat dalam ilmu sains, you understand? Saya ulangi, zat itu bukan zat di dalam ilmu sains. You must study hard, my sister. Gitu. Makanya saya tampilkan ini. Jangan menyerang, jawab pertanyaan saya, jangan lupa. Ini loh. Seorang pakar bahasa Arab yang bernama Hans Weher dari Kristen Protestan, dalam karyanya yang bernama Arabic English Dictionary, The Hans Weher, dia mengatakan dawat itu apa? Ini essence, nature, self, person, personality. Ini ada ini footnote-nya ini ya. Hans Weher di dalam kitabnya Dictionary of Modern Arabic. Ini yang ngomong pakar Kristen ini.
bukan sekolah mingguan, bukan kelas TikTok ini. Punya karya dia dibaca seluruh dunia gitu loh. Essence, personality, bukan zat cair. Gitu loh. Kemudian Pak Bumbung kan Al-Hijr. Al-Hijr ayat ke-15 yang sampai tanyakan tadi. Sudah saya jawab ya. Qala ahlul ma'ani, maksudnya iblis itu tidak dapat menguasai ala qulubihim, hati para nabi, tidak bisa. Makanya coba sampean buka di dalam fakta sejarah ketika nabi disihir. Adakah yang disihir itu hati nabi? Labid bin Al-Aqsam menyihir nabi, menyebabkan beliau sakit. Jadi Labid itu ya sampean cek aja di Google. Sampean kan sering buka Google Pak Bom. Saya kalau cerita tentang nabi, kasus nabi disihir panjang. Nggak ada itu nabi sakit jiwa gara-gara kena sihir, nggak ada. Coba kalau ada tunjukkan. Makanya jawaban saya benar, sesuai fakta. Bukan hanya ahlu tafsir, para pakar yang ngomong. Sudah saya sebutkan dalilnya. Gitu loh Pak Bom. Iya, Ustadz Wafi kita 2 kali lagi ya. Oke, siap. Sesuai dengan janji Ustadz ya. 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 Jadi Pak Ustadz begini. Pak Ustadz ini tidak mengerti pertanyaan saya. Bilang hati, Pak Ustadz, kalau orang sakit tubuh itu sakit malaria, sakit patah, tapi kalau gangguan ingatan, ya, itu lupa diri Pak Ustadz. Anda harus bisa bedakan, ya. Selama 4 bulan Nabi tidak bisa buat apa-apa, hilang ingatan, Pak Ustadz. Makasih Pak Soki. Anda gimana sih? Saya tanya bukan sakit malaria. Kalau kena racun ya. Pertanyaan saya kenapa Nabi bisa kena sihir, masalah goib? Tolong jelaskan sama saya. Tadi kau bawa pakar-pakar rabi, suruh rabi itu ketemu saya. Kalau bawa rabi orang Yahudi jangan cuma 1 data, 3 data minimal. Karena di dalam kitab ulangan sendiri kitab orang Yahudi, 2-3 saksi sah, itu baru 1. Ulangan 19 ayat 15. Kau bawa orang Yahudi yang tidak mengerti Yesus, orang yang pembenci Yesus. Markus orang Yahudi, Matius orang Yahudi, banyak orang Kristen Mesianik. Yahudi, orang-orang Kristen semua orang Yahudi. Emangnya orang Yahudi tidak ada yang Kristen? Anda ini bawa orang yang tidak suka sama Yesus, orang yang tidak suka dengan kekristenan. I'm sorry Pak Ustadz, jangan kau bawa di sini, kau nggak bisa jawab, kau mutar-mutar kayak helikopter. Emangnya saya nggak mengerti? Kami belajar itu bukan 1 tahun. Seperti kemarin Anda bilang, tunjukkan sastra orang Yahudi. Yesus sendiri katakan dalam Matius 21 ayat 42, akulah batu penjuru itu. Ngapain mau ditafsir pakai sejarah? Anda ini, saya heran dari tadi mutar-mutar kayak baling-baling bambu. Minta maaf ya. Helikopter. Kau helikopter? Para koper. Saya bertanya, Ustadz tolong jelaskan masalah goib itu jelas malaikat. Goib itu bukan masalah tubuh, tapi pikiran. Kita nggak bisa, dokter nggak bisa itu. Goib kan masalah kejiwaan. Tolong Anda jelaskan. Di dalam surat 16 ayat 99. Tolong Pak Ustadz baca itu. Surat 16 ayat 99. Bagaimana sih Pak Ustadz ini cuma menyerang tapi bawa lagi rabi-rabi yang tidak diakui, rabi-rabi kaskado. Minta maaf, dan pakai dia kesini diskusi dengan saya. Kalau Pak Ustadz bisa tolong baca Daniel 9 ayat 24 dalam bahasa Ibrani. Tolong Pak Ustadz baca, saya mau dengar bahasa Ibrani Anda. Tolong baca supaya saya dengar. Dari tadi saya belum pakai bahasa Yunani, saya belum pakai bahasa Ibrani. Pak Ustadz tolong baca sama saya Ibrani 9 ayat 24, tolong jelaskan sama saya. Kalau Anda pintar, tadi Anda bilang percuma Pak Bom sekolah, tidak mengerti, coba Anda jelaskan sama saya, ajar saya ingin belajar. Ya, tolong ajarkan terjemahannya satu-satu.
Jangan bullshit di sini, ya. Karena saya belajar tuh dulu bukan 4 tahun setengah, ya. Ya, di sini kamu iblis tidak berkuasa atas hamba-Hamamu kecuali mengikutimu itu orang. Berarti kalau Nabi Muhammad kena sihir, berarti dia adalah orang sesat, tidak mengikuti firman Allah. Tolonglah Pak Ustadz, tolong jelaskan supaya kami jangan berpikiran yang negatif. Di sini kan kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya. Kenapa Nabi sudah diberikan kuasa, kenapa bisa kena sihir? Jangan samakan hati, sihir, hati. Aneh-aneh saya dari tadi hati. Entu hati. Pak Ustadz. Saya tidak tanyakan hati dan fisik. Namanya kalau orang kena ingatan, ya, itu bukan fisik tapi kejiwaannya terganggu. Iya kan? Masalah hati, perasaan. Orang gila tidak punya hati Pak Ustadz. Misalnya kena lagi. Orang gelo. Jadi Pak Ustadz tolonglah, jangan muter-muter kayak baling-baling bambu, ya. Saya sudah jelaskan tadi Markus. Tolong Pak Ustadz jelaskan sama saya, adakah manusia atau Nabi Muhammad bisa berkata, atau nabi-nabi semua, saya berikan tantangan buat Ustadz. Kalau ada seorang nabi bisa berkata, dosamu telah diampuni. Tahu Pak Ustadz kenapa Yesus sampai disalibkan? Karena dia mengatakan dia sama dengan Allah. Itu budaya orang Yahudi tidak boleh, makanya Yesus disalibkan. Coba tunjukkan saya satu dalil dalam perjanjian lama yang Ustadz tahu. Selagu, kenapa Pak Bobo belum perjanjian lama? Emangnya Yesus bukan orang Yahudi? Yesus kan bilang, aku datang ke dalam dunia tidak menghilangkan satu iota pun. Semua yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 44, semua yang tertulis dalam kitab para nabi, kitab Taurat dan kitab Mazmur harus digenapi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Fokus ya pertanyaan saya ya, fokus. Oke, Pak Bom tadi menframing teman-teman ya. Framingnya bagaimana? Bahwa Nabi Muhammad terkena sihir 4 bulan, hilang ingatan. Itu di mana datanya Pak Bom? Coba tampilkan kepada saya, Nabi Muhammad ketika kena sihir itu hilang ingatan, itu di mana? Oke, Pak Ustadz. Cari ya. Oke, Pak Ustadz tolong buka. 2 kali, tunggu dulu, ini waktu saya. Oh iya, oke. Cari sampai Dajjal keluar 2 kali, nggak ada itu. Nabi Muhammad sampai hilang ingatan kena sihir, nggak ada. Ngarang Pak Bom ini. Aduh, Bom. Jadi begini Pak Bom ya. Maksud sihir itu perkara goib, iblis perkara goib, bahwa iblis dan atau syaitan itu tidak bisa dilihat. Gaib itu kan artinya nggak bisa dilihat Pak Bom. Surga nggak bisa dilihat, perkara goib. Neraka nggak bisa dilihat, perkara goib. Makanya itu ada sudah di dalam Al-Quran Pak Bom. Coba Pak Bom membuka itu di dalam surah Al-A'raf ayat ke-27. Al-A'raf ayat ke-27. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi' anhuma libasahuma liyurihima sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum. Maksudnya nanti ketika kita di dunia ya, saat ini ketika kita di dunia, jin dan iblis atau syaitan bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Itu maksudnya goib. Bukan goib itu sampai kejiwaan, hilang ingatan. Bukan. Surah Al-A'raf ayat 27 Pak Bom, buka. Maksudnya itu mereka adalah makhluk halus. Jadi jin bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Begitu maksudnya. Itu dalam surah Al-A'raf sudah ada. Bukan Nabi Muhammad kena sihir hilang ingatan. Di mana datanya itu? Nabi Muhammad hilang ingatan itu. Saya tunggu. Lalu Pak Bom tadi mengatakan, saya membawa data dari seorang Rabi Rashi, Rabi yang benci kepada Yesus. Lah, kok bisa? Nah, Daniel itu kan kitabnya orang Yahudi Pak Bom. Rabi Rashi ini diakui loh. Jangan pakai Yahudi Mesianik yang pro kepada Yesus. Ya itu apple to apple namanya.
tidak menggunakan data eksternal namanya itu. Pak Bom, kita umat Islam cukup Al-Quran, hadis dan ulama untuk menjawab siapa Allah itu, siapa Nabi Muhammad. Cukup Al-Quran, hadis dan para ulama. Tidak usah dompleng kepada kitab suci orang lain, Pak Bom. Tidak seperti Pak Bom. Yesus baru jadi Tuhan gara-gara Yesus jadi Tuhan gara-gara perjanjian lama. Andaikan tidak ada perjanjian lama, Yesus gak akan jadi Tuhan. Karena syarat Yesus jadi Tuhan salah satunya harus ada nubuatan. Nubuatan harus dompleng kepada kitab orang Yahudi. Saya bukan sedang membahas orang Yahudi loh. Matius orang Yahudi katanya, Markus orang Yahudi katanya. Bukan. Lukas saja menulis catatannya itu tahu dari orang, bukan dari dirinya. Dia itu bukan saksi mata. Di dalam kasus penyalipan dia bukan saksi mata. Sehingga kata orang, selalu Lukas katakan kata orang, siapa orangnya nggak ketemu. Sampai sekarang nggak ketemu. Gitu loh. Markus, Matius, Lukas, apakah dia saksi mata? Ketika bab penyalipan misalnya, kan nggak ada. Tulisannya itu kan nggak dinaungi Roh Kudus. Kalau dinaungi Roh Kudus harusnya seragam ucapannya. Bukan malah Lukas bertentangan dengan Markus, Yohanes bertentangan dengan Lukas. Gak seperti itu. Berarti menunjukkan kata orang Yesus adalah anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Eli. Lukas 3, nomor 23. Kata orang, siapa orangnya? Gak ketemu sampai sekarang. Siapa itu? Kan susah kalau kita mau minta dukungan kalian untuk gaspol, tap-tap layar, posting ulang, di-share, dan lock oranye jangan lupa diklik ya. Yuk kita ramaikan malam ini, kita begadang sampai pagi. Nih hotelnya mana nih? Teh Mima, kemana aja Teh Mima? Damang, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Udah mulai ini tuh bang, karena apa? Kasusnya nggak ada. Iya, kantornya kan banyak. Kemarin katanya berapa? 10 atau berapa? Berapa kota katanya? Berapa tuh? Karena nggak ada kasus. Iya. Oh lagi nelpon, masih nelpon Gurunda. Yuk dibantu tab-tab layar teman-teman di gaspol ya. Gurunda mungkin lagi nelpon dulu. Iya betul. Dia sama anak buahnya terkenal beli. Makanya mobil itu kantornya itu sangat kebayar, apalagi semenjak istrinya. Yuk buat teman-teman hotel yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Kalian bertanya aja silakan. Yang di Makassar juga anak-anak pantau, iya, dipantau sama Arimatia. Di Makassar, Nggak apa-apa, nggak usah di mute. tapi udah operasinya seperti operasi biasa nggak ada. Iya, menurut pantauannya anak-anak begitu. Betul. Yuk di gaspol dulu tab-tab layar guys. Tembusin dulu sampai 30 kali biar kuat komalnya ya. Udah bakar. Nanti kita pantau apa ya. Iya adekku, berkabar saja. Yuk buat teman-teman hotel yang mau diskusi, yang mau bertanya tentang keislaman ya, atau bertanya tentang kekristenan, silahkan naik ke atas ya. Kalian bertanya aja, tugas kalian ya. Tugas kami menjelaskan dan meluruskan apa yang selama ini kalian tidak tahu tentang Islam ya. Yuk di gaspol terus tab-tab layarnya, tembusin dulu sampai 50k nih biar kuat nih komalnya nih. Yang belum klik lock orange buat absen silahkan diklik dulu ya, dan di follow nih akun yang di atas nih. Kang ya, itu kan Banyuma lagi live solo tuh. Enggak anti rungkat, jadi cepet banget rungkat gitu loh. Iya, itu harus pakai aplikasi ini yang saya pakai. Seperti apa? Aku juga gak ngerti itu kayak gitu. Nanti saya kasih lagi. Nggak benar juga loh Kang. Banyuma baru 2 jam lebih dikit. Aduh ya Allah. Enggak, belum 2 jam, baru sejam lebih itu. Iya, baru seru-serunya lagi.
Nanti saya ini kirim aplikasinya. Atau saya bikin akun atas nama Bang Juma, pakai aplikasi saya yang ini biar masuk notif ininya, apa namanya, disebutnya update-nya ke HP saya. Bang Juma gaptek kalau masalah update gitu nggak bakal bisa, biar saya aja nanti yang urus. Update-nya ini nih yang ribet, seminggu sekali, seminggu bisa 2 kali update-nya. Biar anteng gitu loh. Ya nanti saya iniin akunnya, biar update-nya pakai yang saya aja, pakai HP saya aja ini. Akun utama itu Bang Juma yang pertama kali itu yang banyak penonton sampai hampir 10 kali lebih itu berapa hari? Seminggu paling lama seminggu. Sampurasun Kang rampes. Bisa live tapi nggak bisa request. Iya, itu seminggu yang kayak gituan tuh. Waduh. Seminggu. Akun utama kayaknya itu kalau itu banyak ininya itu. Banyak apanya? Banyak followernya, banyak penontonnya. Iya, tapi nggak apa-apa, nanti juga kalau udah sembuh baru dipakai anti rungkat. Ya wajib lah itulah. Iya, nanti pakai HP saya aja biar update-nya di HP saya. Biar Gurunda nanti jongjon tenang kalau lab. Soalnya juga dibawakan itu pada jor-joran nge-report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah, kabar pagi ini jumpa lagi kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tadi pemahaman saya rubuh, ya rungkat, karena ternyata saya adalah salah satu daftar orang yang dibenci sama nyik-nyok, karena terlalu banyak membuat kemudian orang terguncang, sahabat-sahabat. Nyik-nyok apalagi itu nyik-nyok. Bingkong. Padahal tujuan kita itu baik kan gitu. Kenapa hal ini harus dilancarkan, disampaikan supaya misionaris itu tahu mengukur langkah dan mundur pelan-pelan. Ini kalau kita tidak mundur, merubah semua format, mengganti semua istilah Al-Quran di dalam Bible, maka bisa-bisa Bang Suma tumpahkan semua kebenaran yang ada di dalam yang tersembunyi selama ini, yang kemudian tidak pernah dikemukakan di forum-forum manapun, bahkan di seminar-seminar terkait dengan hal-hal yang terkait dengan sejarah atau histori keagamaan tidak pernah diungkap, tapi Bang Suma sudah mengungkap 3-2 langkah ke depannya. Ini bahaya kalau dibiarkan. Maka mudah-mudahan dengan adanya langkah ini para misionaris bisa menghentikan ya niatan-niatan mereka untuk melakukan aksi pemurtadan yang mereka lakukan secara sistematis, terencana dan masif. Ya, mudah-mudahan ini pesan buat para misionaris, hentikan itu. Hentikan kalian dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, mencari orang-orang awam untuk kalian murtadkan. Berhenti. Kamu murtadkan 5 orang dari kami, pasti yang awam kan? Yang awam. Orang-orang yang di pelosok yang tinggalnya di atas pohon. Tapi kami panen orang-orang intelektual dari kalian yang kami syahadatkan semua. Oke. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ke depan 2-3 hari ke depan kita akan mendapatkan kabar gembira ya. Kabar gembiranya masih rahasia toh. Yang kemarin saya umumkan itu lomba makan kerupuk. Ya mudah-mudahan begitu saya menang
lomba makan kerupuk, ya kuping saudara-saudara itu enak mendengarnya. Wah, ini tuh berita gembiranya yang dimaksud oleh Bang Suma, kan gitu. Oke, silakan dinaikkan Oten. Iya, kan gimana? Ya, naikkan. Tapi kalau saya minta dukungan kepada teman-teman. Semoga Pak Bom Bom juara 1 lomba balap karung. Makan karung? Ya, itulah. Lomba makan tali tambang. Tapi ada satu perlombaan yang saya benci 17 Agustus itu dari zaman kecil saya Gurunda. Lomba masukin pensil ke dalam botol. Saya kalau udah masuk, langsung kentut, itu nggak enak jadinya. Itu selalu kentut itu kalau udah masukin pensil ke botol tuh. Gitu ya? Ikan nungging itu ke bawah. Akun habis. Mereka jahat. Ya teman-teman, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Dan jangan lupa nih akun Gurunda di follow teman-teman. Ini tinggal yang ini akun Gurunda nih, di follow dulu ya. Akun kecil, akun gedenya habis semuanya. Habis. Iya Bang Oyo, kami juga mantau kok. Tapi kalau satu season selesai itu dia. Emang ini topik ini sangat menarik sebenarnya. Serba salah menjawabnya. Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat? Jujur salah, bohong apalagi? Ya, gimana tanggapan Bang Handi tentang keadaan itu, Bang? Tanggapan saya mereka dilema. Dia bilang penjahat, jujur. Tapi dia tidak jujur manfaat atau apa yang akan dia ambil hikmahnya aksi penjahat ini, yaitu menebus dosa mereka. Apalagi berhubungan surat Paulus, mati menjadi Tuhan. Mestinya dia, oh iya karena penjahat inilah dosa saya jadi tebus oleh Yesus dan dia menjadi Tuhan. Mestinya dia jawab jujur kayak gitu. Tapi dia gak mau memanfaatkan jasa para penjahat. Iya betul. Dia gak jujur di situnya. Kalau dia bilang pahlawan, lebih parah. Iya. Itulah kira-kira dilema gitu. Ini ada Pak Juser nih. Kang disambit dulu Kang. Saya noise Bang Andi di sini. Bang Juser, selamat malam. Selamat malam. Muslim Bang. Ada yang mau saya tanyakan ini, tergelitik dengan tema malam ini. Dari tadi saya nyimak di komalnya Bang Zuma. Tentang analogi, saya pernah gini Bang. Dianalogikan itu seperti seorang anak yang mempunyai orang tua yang kaya raya lah, katakan seperti itu. Terus orang tuanya ini dibunuh. Anaknya kan dapat warisan itu banyak, triliunan lah katanya. Itu sikapnya gimana saya tanyakan gitu. Di depan pengadilan mereka meronta-ronta, tapi di rumah mereka tepuk tangan karena dapat warisan. Apa seperti itu sikapnya mereka itu? Jadi di depan kita mereka seakan-akan mengutuk pembunuhnya, tapi di dalam gereja mereka tepuk tangan atas kematian Yesus. Makanya kita undang mereka menyatakan sikap, abangku, pahlawan apa penjahat. Nggak pernah jujur Bang. Kalau di depan kita mereka bilangnya mengutuk, nggak terima, tapi di dalam gereja mereka tepuk tangan. Iya betul. Ini kok suaranya mirip abang saya ya? Abang bukan dong. Ada abang saya di Jakarta namanya Haji Effendi, mirip suaranya.
Saya tetangganya Natali. Oh Bang gitu. Natali. Ya Bang Handi, mirip ya Bang Handi. Mirip-mirip, tapi bukan. Iya iya. Ya itu aja Bang yang mau saya utarakan. Saya tergelitik logikanya seperti apa gitu untuk menyelamatkan mereka. Ternyata saya logikakan seperti itu, ya berarti mereka munafik gitu aja gitu. Iya iya iya. Oke Bang, saya turun lagi. Cari hotel-hotel aja yang suruh naik. Makasih Bang. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang tadi video saudara kita yang kena musibah itu ada ya sampai Akang ya? Sama Akang ya? Di mana guru tadi grup? Di grup. Oh iya, coba saya cek. Ya nanti itu diumumkan. Kasihan saudara kita ini, ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Tadi saya mau umumkan Ustaz Jemi. Bukan. Tarigan yang anak pendeta. Waduh, aku belum paham tuh, belum baca. Ada di grup video itu yang saya kirim. Ya lagi dibawa Pak Bombon di Ustawati. Terus kenapa? Kita bubar di sini suruh-suruh. Udahlah Bang, ya Nggak ada guru dak. Ntar Dikirim ke saya aja guru dak ke WA. siap. Sahabat kita jenderal sudah datang sini. Pasukan prajurit semuanya baris. Harus manis. Loh, yang naik kenapa? Pergi. Ini kayaknya Kang punyanya nih. Enggak inilah kayaknya. Enggak dipublikasi sama TikTok. Jadi jarang orang. Iya. Saya cari tadi agak ribet juga. Terus kalau mau buka mic-nya harus melangkah dulu entah kemana-mana perginya cari mic-nya itu buka atau kunci. 2 langkah, 3 langkah. Belum lagi namanya susah dicari itu Kang, namanya dirubah aja yang sederhana aja Kang. Nama kok dipretelin susah kali nanti dicari. Kalau kita pakai akun baru yang santang dicarinya susah. Gampang kok guru. Iya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Gurunda. Siap. Iya Bang. Bagi abang yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat? Penjahat lah Bang. Penjahat. Oke, makasih. Ya udah katanya mau izin ke Banjuma, pakai sahabat Banjuma. Rapopo, orang dari mana sahabat ini? Syukran. Saya dari Sulawesi Bang. Manjanda sudah di atas. Dari mana kita? Sulawesi Selatan di Wajo, tapi di Balikpapan sekarang. Ah, itu kan kelihatan lagonya. Kalimantan mi sekarang, bukan mi di Wajo. Kelihatan lagonya Daro Tempe. Tidak ada mi ikan cambang di sana di Kalimantan, semua di Wajo. Ikan cepi. Balai cepi. Ya, nanti lah Bunda kalau pulang kampung kalau mau makan ikan. Ikan hidup. Ikan tawar. Oh, ikan tawar. Taruh di bawah nih, saya luruskan nih. Pak
Usr Muslim debat di TV, tolong dong bantuin, kalian jangan keluar-keluar dalam kandang gitu loh. Siapa suruh dia naik bang? Siapa? Kalau dia naik berarti dia berani bertanggung jawab dong. Maaf ya bang, jadi kami nggak mau ke sana. Iya, di situ bukan pendebat, yaitu penghujat. Maaf. Saya putar dulu videonya ya, Kurunda. Dulu udah diumumkan bahwa hindari, jangan ke sana lah. Ya silakan. Ada istri dan anak saya menetap sementara waktu karena saya sedang menjalani safari dakwah di Bali, Lombok, dan Jawa Timur. Alhamdulillah Allah masih menjaga keluarga saya sehingga mereka selamat. Qadarullah, rumah mertua saya beserta seluruh isinya hangus terbakar hingga tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Saya mendapatkan kabar musibah ini siang tadi selepas mengisi tablik akbar melawan pemurtadan di Lombok Utara NTB. Maka dalam ujian yang berat ini saya memohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar Allah limpahkan kesabaran dan kekuatan untuk keluarga kami, dan khususnya untuk saya yang sempat terguncang dengan kabar ini, sedangkan saya dalam keadaan harus tetap tenang karena umat menanti dakwah saya. Sekaligus saya sangat berharap kepedulian umat Islam dimanapun berada. Namun saya juga tidak ingin jadi fitnah dan bahan ocehan non-muslim yang tidak suka dengan dakwah saya. Maka di momen ini untuk membangun kembali rumah mertua saya yang sudah hancur akibat peristiwa kebakaran, di mana setelah dihitung biaya yang dibutuhkan sekitar 300 juta. Maka saya memohon kepedulian umat Islam dimanapun berada. Saya ingin mempersembahkan seluruh karya tulis saya dalam bentuk PDF. Antara lain The Hidden Truth of the Gospels, jejak kristologi dalam karya ulama klasik Islam, bantahan terhadap buku Saifuddin Ibrahim, kupas tuntas ketuhanan Yesus, kita telah berdoa atau hanya formalitas berdoa, dan 30 pertanyaan paling fatal seputar waris penentu surga dan neraka. Silahkan jamaah berinfak seikhlas hati, lalu file karya-karya ini boleh dicetak untuk dibaca keluarga. Seluruh infak yang masuk akan digunakan untuk membangun kembali rumah mertua saya dan meneguhkan semangatnya bahwa umat Islam tidak pernah meninggalkan saudara-saudaranya. Maka bagi Bapak Ibu yang berkenan memberikan kepeduliannya kepada kami, bisa langsung menghubungi WhatsApp di 0815 3881 882. Saya ulangi 0815 3881 882, dan saya titip pesan kepada umat Islam agar kabar ini bisa disebarkan bahwa ada seorang dai yang berjuang melawan pemurtadan. Kini Allah uji dengan musibah dan ia berharap kepedulian umat Islam dimanapun berada. Saya Ahmad Christian Tarigan, barakallahu fikum. Barakallah. Iya, teman-teman sekalian. Kang, jangan itu Kang. Enggak, ini suara apa? Suara angin sama suara apinya itu Bang Andi, bukan musik. Enggak, tetap aja itu punya tribun loh. Masuk di iya. YouTube. Wah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan beliau ini adalah anak seorang pendeta. Alhamdulillah beliau masuk dalam barisan kita. Ustaz Ahmad Tarigan ini beliau pernah datang berkunjung ke Makassar bersama dengan orang MUI pusat, sekedar hanya untuk bersilaturahmi dengan saya, dengan Bang Suma. Beliau sangat peduli ya dengan gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi di negara kita ini. Beliau itu dakwanya keliling ya, dari kantong-kantong yang menjadi aksi-aksi pemurtadan, beliau ada di situ. Jadi mungkin beliau tidak asing buat teman-teman sekalian yang penggiat dakwah. Beliau bersama dengan orang-orang teman-teman kita dari Arimatea. Hari ini beliau insya Allah bersama dengan Ustaz Iwan di tempat yang tadi itu yang disampaikan. Kemudian beliau minta tolong kepada kita semua untuk bahu-membahu membantu ala kadarnya kepada beliau.
Anak beliau masih kecil, untung aja nggak menjadi korban terbakar ya teman-teman. Karena kejadiannya itu sangat cepat. Dan ya semoga saja bukan karena hal-hal yang sifatnya negatif sampai ada kebakaran, tapi murni karena apa? Karena bencana, bukan karena ada yang sengaja. Karena beliau juga ini kan keluarga non, bapak beliau adalah seorang tokoh yang tiba-tiba saja menjadi mu'alaf dan menjadi penggiat dakwah anti pemurtadan. Anaknya masih muda, beliau sangat hormat sama apologet Islam Indonesia. Tahu kemarin saya hadir saat ada ada Ustadz Zakir Naik, dia sempat-sempatkan datang hanya untuk jumpa, hanya untuk cipika-cipiki, katanya kangen. Pas jumpa di gedung tempat pertemuan Dr. Zakir Naik, beliau sangat-sangat senang sekali dan luar biasa beliau. Masya Allah. Ini ada video saya, Kang, nanti coba diputar lagi ketika kami jumpa di Makassar sama-sama kemarin pada saat pertemuan untuk membahas membahas tentang langkah-langkah yang harus salah satu langkah yang harus dilakukan demi untuk mencegah pemurtadan yang terjadi. Iya, siap Burunda. Ini buat teman-teman yang di bawah, ke API aja, tapi di situ dicantumkan beritanya untuk bantuan Ustadz Ahmad Tarigan, Christian Tarigan. 7-nya 5 kali 51770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. 7-nya 5 kali 51770. Itu ya Bang Andi ya? Iya, jadi melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia dulu. Nanti kami salurkan ke sana. Tapi ini beritanya di situ untuk itu ya, Bang Andi? Ya, nomor rekeningnya 75 kali 51770 Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nanti ditambahin aja untuk siapa namanya tadi? Ustadz Ahmad Tarigan. Ya, Ustadz Ahmad Tarigan, gitu aja. Gitu teman-teman. Saya coba hubungin beliau dulu ya, supaya berkenaan naik di sini ya. Mudah-mudahan bisa beliau. Tunggu. Iya. Oi, musik, oi. Matikan musik. Iya, dimatikan musiknya, Kak. Jangan pakai volume berarti ya. Pakailah supaya ada musiknya. Bang Andi protes ntar. Iya, makanya jangan ada musiknya, maka volume-nya itu. Oh iya. Nah, itu beliau. Saat beliau berkunjung di Makassar dengan orang MUI bersama dengan ini kayak kenal kan, kayak Bang Suma kalau nggak salah waktu itu. Nah, ini dia artinya peduli dengan gerakan-gerakan pemurtadan, cuman beliau itu di belakang layar, teman-teman. Dia sampai ke Karo membagikan buku-buku yang terkait dengan bantahan buku siapa? Buku daripada Saifuddin Ibrahim. Nah, beliau ini kalau nggak salah yang pakai jaket Bang Juma ya? Bukan? Kayaknya beliau samping kanannya itu, samping kirinya Bang Suma itu ketua Arematea. Nah, beliau itu yang pakai baju batik. Gitu. Yang sebelahnya lagi orang MUI pusat. Wah, orang besar semua ini. Iya. Melawan kristenisasi ini judulnya. Nah, itu dia. Sementara hangat-hangatnya, sementara semangat-semangatnya kita untuk berkolaborasi ya, itu kena musibah. Jadi jangan. Ini kok ada sih ini Gurunda? Kan bukunya dia yang dibantah. Oh iya. Bukunya dia itu disebarkan di Karo sana.
Kemudian karena beliau juga dari sana, bapak beliau adalah seorang pendeta, dia masuk Islam beberapa tahun yang lalu, belajar tentang Islam. Akhirnya dia mencoba untuk membantah semua subhat yang dilancarkan oleh Taifuddin Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Gitu teman-teman sekalian. Jadi jangan dikira API ini tidur, API cuman live aja berdebat aja, enggak. Kami tetap koordinasi teman-teman tim kita yang ada di lapangan. Gitu teman-teman sekalian. Kami nggak tidur, nggak tinggal diam, kami nggak tidur. Jangan dikira cuman ada di sosmed aja, enggak. Teman-teman itu datang ke Makassar, ketemu Bang Suma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Ahmad, masih kami dari Apologet Islam Indonesia. Saya bersama Bang Juma. Antum bisa masuk Komal TikTok? Oh, Komal TikTok? Iya. Bisa. Iya, tak kasih linknya, tak kirim ya. Oke. Iya, jelas. Makasih. Ditunggu. Syukron. Assalamualaikum. Lanjut. Iya, teman-teman, tolong dibantu tab-tab layarnya ya, teman-teman. Ayo digaspol tab-tab layarnya, di follow akun yang di atas. Ini akun Gurunda yang baru, teman-teman, di follow ya. Akun utamanya kena tombak Romawi biasa. Itu udah nggak aneh itu. Tombak Romawi runcing ternyata bisa menugankan Komal Gurunda. Itulah. Itulah teman-teman. Yuk dibantu tetap layarnya dan follow yang di atas ya teman-teman. Biar nanti Gurunda kalau buka live lagi pakai akun yang ini. Soalnya akun besarnya udah pada rungkan. Harus pakai aplikasi itu. Diputar lagi sekali lagi Kang yang tadi video itu Kang. Yang mana? Yang pertama itu beliau mengalami musibah. Oh. Atau nunggu beliau dulu naik. Nunggu beliau naik dulu. Nanti kita akan infokan sampai 5 hari atau sampai 6 hari ke depan. Kesian karena ini istrinya belum punya tempat yang tetap. Sementara ini kan memang ikut di mertuanya, teman-teman sekalian. Orang-orang yang biasa berkecimpung dunia dakwah seperti itu, memang terkadang mereka tidak sepenuhnya fokus untuk mencari duniawi. Yang penting mereka bisa hidup, ada tempat berteduh, anak-anak mereka bisa terjamin kesehatannya, makannya. Mereka itu lebih cinta berdakwah, meninggalkan keluarga dan seterusnya. Itu juga yang saya lakukan dulu sebelum aktif di Zoom, sebelum aktif di TikTok. Dulu juga Bang Suma MCI dengan almarhum Ko Stephen itu aktif juga di lapangan dulu. Tapi setelah di sosmed semakin banyak, kemudian kutu-kutu kucing, ya akhirnya saya aktif di sosmed. Dan satu hal lagi teman-teman, saya tadi putar PT saya yang jualan rumah, itu terlalu banyak orang-orang yang mencela, terlalu banyak orang yang menghina, orang dari sebelah maksudnya. Menghina, mengatakan ternyata sales, ternyata ujung-ujungnya karena sudah kalah, akhirnya dia jadi sales dan seterusnya. Bukan begitu. Kaidah di Islam itu adalah ketika kemudian kita ini hidup sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka prinsip kita adalah beramal, ibadah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, seakan-akan kita itu akan meninggalkan dunia ini besok pagi. Maka ibadah kita itu harus kita gencarkan. Bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, tetapi yang bermanfaat untuk umat itu apa? Apa yang menjadi perbuatan pahala yang
tidak habis, pahalanya mengalir terus. Ya seperti ini. Maka jangan dinodai dakwah-dakwah atau tablik-tablik seperti ini dengan perbuatan yang tidak senonoh, gitu kan ya? Ya. Nah, jadi selain kita beribadah kepada Allah, sembahlah Allah Tuhanmu seakan-akan engkau mau mati besok pagi. Tetapi jangan lupa, carilah rezeki, carilah nafkah, bekerjalah seakan-akan engkau hidup terus-menerus. Jadi kalau saya menjadi sales, saya menjual rumah, ya itu karena saya Islam. Di Islam itu tidak boleh berpangku tangan. Harus cari kerja, harus bekerja untuk mendapatkan uang dan menghidupi orang banyak. Kan gitu. Kenapa itu harus terjadi? Ya saya punya banyak anak-anak. Di API banyak anak-anak saya. Di MMCI anak-anak saya banyak. Kru saya banyak. Pekerja-pekerja di perumahan saya itu kurang lebih 40 orang. Harus kuhidupi semua tuh. Tukang buruhnya itu harus kuhidupi semua. Tukangnya punya istri, masing-masing punya istri, berarti 80 orang. Mereka punya anak 1-2 saja. Satu orang berarti berapa itu? Udah ratusan orang yang bisa makan. Nah itulah Islam. Islam itu harus kayak begitu, bukan berpangku tangan, minta kolekte, minta persembahan kasih, minta persembahan duka, minta per 50-an atau 110-an atau 1000-puluhan atau per puluhan. Nggak begitu. Jadi kalau hari ini Anda melihat saya live, terus besok saya jualan skincare, terus besok saya jualan baju, ya maklumi karena saya Islam. Islam itu nggak boleh malas, harus kerja. Jadi kalau saya jualan baju itu wajar, itu Islam, itu kaidah dalam agama kita, agama kami Islam maksudnya. Gitu teman-teman. Jadi ya tidak sama seperti kalian kan ya. Toko-toko di kalian itu mobilnya mobil miliaran, sendalnya aja sendal mahal semua kan itu ya. Nah betul, Nabi Muhammad SAW aja berdagang. Kan gitu. Lagian kan kita pasarkan rumah kita sendiri. Bukan rumahnya orang. Itu rumah saya sendiri kok. Yang saya jual, yang saya pasarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Daku, Masya Allah. Masya Allah. Sehat Abang Daku? Alhamdulillah sehat. Ini posisi di mana? Saat ini sedang berada di Mataram Abang Dah. Masih di Lombok? Oh iya. Di Lombok dan besok insya Allah bertolak ke Medan Abang Dah. Gimana kabarnya ipar saya di sana dan ponakan saya sehat? Alhamdulillah sehat Abang Dah. Orang tua kita? Alhamdulillah mertua sehat walaupun memang ada perasaan masih shock ya Abang Dah ya. Iya pastilah itu. Kaget dengan peristiwa yang terjadi begitu cepat, begitu kan. Tetapi qadarullah masya fa'ala ya. Ada hikmahnya lah insyaallah Bang Dah. Salah satu hikmahnya alhamdulillah Allah menunjukkan bahwa luar biasa persatuan umat Islam. Sedikit info alhamdulillah sampai malam hari ini donasi untuk mertua sudah mencapai 110 juta Bang Dah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya. Allahu Akbar. Jazakallah khair Abang Dah dan seluruh teman-teman yang sudah bantu share. Masya Allah tabarakallah. Subhanallah. Iya. Nah ini di sini juga kita umumkan. Sayangnya kami pakai akun-akun kecil karena akun yang besar kita sudah pada tumbang semua. Tapi kita akan coba untuk 4 hari atau 5 hari ke depan untuk selalu sounding ini, biar teman-teman yang punya harta mereka mau membersihkan harta mereka, inilah saatnya kan gitu. Masya Allah. Ketika mereka dapat usaha, dapat hasil daripada pekerjaan kan mereka harus membersihkan harta itu. Mana tahu ada segelintir yang memang sudah harus dikeluarkan zakatnya untuk mencuci harta. Nah saatnya lagi sekarang. Pada saat para pejuang kena musibah, pada saat para pejuang itu kemudian diuji oleh Allah, ada kita sebagai saudaranya untuk menjadi tempat mereka sahabat-sahabat kita ini untuk bersandar kan gitu. Allah Akbar. Jadi jangan didiamkan teman-teman.
inilah bukti Islam itu bersatu ketika ada saudara kita. Apalagi beliau ini, adik saya ini konsentrasi di dalam mencegah pemurtadan gitu ya. Jadi kita satu circle ceritanya. Perjuangan kita beliau di offline, kalau Bang Suma dan tim itu di online. Tapi insya Allah kita selalu berkoordinasi ketika ada hal yang penting untuk kita selesaikan, segera kita selesaikan. Untuk itu saya berharap teman-teman sekalian, yuk silakan mari kita bantu melalui Apologet Islam Indonesia seperti biasa. Sahabat-sahabat nanti bukti transfernya itu tinggal dikasih keterangan ini untuk infak buat sahabat yang kena musibah kebakaran gitu. Nanti kita kumpulkan, habis itu kita laporkan sama beliau. Masya Allah. Seperti Ini nomor biasa. rekeningnya di atas benar enggak? Nomor rekening. Oh ya, itu ada nomor rekeningnya BNI ya. Di BNI 75 kali tambah 51 tambah 77 terakhir angka 00 itu ya teman-teman sekalian. Bank BNI. Bank BNI. Iya, iya. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur ya bagaimana kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang kena musibah. Hari ini mungkin kita silakan. Izin Pak Juma, bisa diputar lagi videonya yang tadi karena masih Boleh. banyak yang ketinggalan. Boleh. Ya, Yang silakan, terbakar Kakak. juga jangan dikasih suara. Yang kebakaran tadi itu jangan dikasih suara. Itu Tribun aja ya. Tribun itu Tapi jangan. ada logo Tribun. Tapi enggak. Jangan. Itu aja yang beliau yang bicara sendiri, gak apa-apa. Oh, boleh. Akan naik sendiri, Kang. Gede enggak akan sendiri. Iya. Bentar. Kita dikecilin aja. Iya. Kalau ini bisa pakai suara kayaknya. Mengalami musibah kebakaran, dan saat itu ada istri dan anak saya menetap sementara waktu karena saya sedang menjalani safari dakwah di Bali, Lombok, dan Jawa Timur. Alhamdulillah Allah masih menjaga keluarga saya sehingga mereka selamat. Qadarullah, rumah mertua saya beserta seluruh isinya hangus terbakar hingga tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Saya mendapatkan kabar musibah ini siang tadi selepas mengisi tablik akbar melawan pemurtadan di Lombok Utara NTB. Maka dalam ujian yang berat ini saya memohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar Allah limpahkan kesabaran dan kekuatan untuk keluarga kami, dan khususnya untuk saya yang sempat terguncang dengan kabar ini, sedangkan saya dalam keadaan harus tetap tenang karena umat menanti dakwah saya. Sekaligus saya sangat berharap kepedulian umat Islam dimanapun berada. Namun saya juga tidak ingin jadi fitnah dan bahan ocehan non-muslim yang tidak suka dengan dakwah saya. Maka di momen ini untuk membangun kembali rumah mertua saya yang sudah hancur akibat peristiwa kebakaran, di mana setelah dihitung biaya yang dibutuhkan sekitar 300 juta. Maka saya memohon kepedulian umat Islam dimanapun berada. Saya ingin mempersembahkan seluruh karya tulis saya dalam bentuk PDF. Antara lain, The Hidden Truth of the Gospels, Jejak Kristologi dalam karya ulama klasik Islam, bantahan terhadap buku Saifuddin Ibrahim, Kupas Tuntas Ketuhanan Yesus, Kita Telah Berdoa atau Hanya Formalitas Berdoa, dan 30 pertanyaan paling fatal seputar waris penentu surga dan neraka. Silahkan jamaah berinfak seikhlas hati. Ya. Itu ya teman-teman yang baru menonton. Saya rasa kalau netizen Bang Juma yang ratusan ribu itu, wah cepat malam ini kelar. Tambah netizen saya ya, kelar itu. Jadi kita percepat ya. Amin. Beliau sedang berdakwah, terus kena musibah. Ini musibah kita semua. Jadi satu umat Islam sakit itu kita ikut sakit semua. Ayo dipercepat teman-teman. Kami menunggu uluran tangan antum-antum semua. Kira-kira begitu.
Sama Ustaz Iwan di sana, Dek. Benar, Abang dah. Ustadz Iwan sama Ustadz Nababan. Nah, besok Ustadz Iwan dan Ustadz Nababan lanjut ke Jogja. Arifin Iya, Ustadz Samsul Arifin Nababan. Oh, beliau juga ikut. Iya. Jadi kemarin kami tuh duet di Lombok. Oh Jadi gitu. Kan, saya kan jadwal safari dakwah hari di Bali. Beliau di Lombok. Nah, janjianlah kami di Lombok, duet bareng lah. Lalu kemudian Dia kemarin WA saya beliau kemarin. Karena lihat ini pamflet api kan, langsung beliau bilang, ini harus saya datang nih, kata beliau. Harus datang katanya begitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kan abang kan ditelepon sama Ustaz Nababan, tapi kayaknya abang lagi sibuk, belum ngangkat. Iya. Tapi saya udah jawab beliau. Masya Allah. Jumpa kita akhi insyaallah. Foto saya nggak ada itu bang. Emang mau hadir juga? Loh, harus lah bang, harus hadir lah. Serius itu? Serius lah bang. Masya Allah. Oke, baiklah, nanti tak info sama teman-teman. Ini beliau yang atur nanti insyaallah. Masya Allah. Subhanallah, orang-orang hebat ini, para pejuang ini teman-teman sekalian. Mereka yang sudah menginfakkan ya nyawa, rohnya, bahkan hartanya untuk agama kita. Masya Allah. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng mereka ini. Jadi waktu kan saya beberapa hari di Lombok bang. Nah itu ada beberapa tempat selalu nanya, Ustadz kira-kira bisa nggak Bang Zuma kami datangkan ke Lombok? Serius bang. Iya, tapi sampaikan aja begini Dek. Yang offline itu kami, Ibu. Beliau itu khusus di udara. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Barakallahu fikum Bang. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini adik-adik kita di YouTube juga pada titip salam. Masya Allah. Masya Allah. Ada Dinda Jibril di sana, Bang Kasmiri Tonga, ada Sarmantea, banyak teman-teman, Masya Allah, Subhanallah. Juga tadi ada ketua apa ini, pergerakan ya semacam laskar di Aceh, juga titip salam kepada kita semua para penggiat apologet ini yang berdiri paling depan untuk menghalau gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Ada Tengku siapa, beliau lupa, aduh. Tengku Nasrullah. Bukan. Oh, kalau beliau orang di Badan. Ini orang, ada teman kita tadi. Tunggu aku lihat. Tengku Munandar kalau nggak salah, dari Aceh. Beliau salah satu ada komando ya, Satbel Pers yang ada di sana, yang di Aceh, yang kemudian beliau pimpin. Beliau juga memperhatikan pergerakan para apologet. Titip salam buat kita semua, Masya Allah. Ya, silakan sahabat-sahabat, sekali lagi kami mengundang yang ada di YouTube juga. Nomor rekening sudah kita sampaikan, dan juga yang ada di TikTok ya. Kita membantu saudara kita ini. Beliau adalah boleh ditanya dulu. Bang Juma, ini ada juga beliau mau bersuara. Oh, silakan, Bang Haji ada yang mau disampaikan. Saudara kita kena musibah kebakaran rumahnya Ustadz Ahmad. Siapa? Ustadz Ahmad yang sekarang. Iya. Apa ada yang mau disampaikan? Di mana rumahnya, Ustadz? Jadi yang mengalami musibah kebakaran itu rumah mertua saya, Ustadz. Nah kemudian ketika peristiwa itu terjadi, saya kan lagi safari dakwah di Lombok ya, di Lombok Utara kemarin itu. Nah di situ pemurtadan luar biasa. Nah kemudian selepas saya ceramah malamnya itu, qadarullah besok pagi ada informasi rumah mertua saya kebakaran. Dan ada anak istri di sana. Nah ada itulah bang, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Istri saya sudah lihat itu api menyambar di luar. Ya. Kalau gitu izin dulu sebentar karena telepon Pak Haji Deddy Miswar mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Haji, Bang Haji. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, gimana Ustaz? Alhamdulillah sehat Bang Haji, alhamdulillah. Ya, ada musibah apa, kebakaran kayaknya? Iya, siap. Bang Haji, qadarullah rumah mertua saya Bang Haji di Sumatera Utara. Tapi ludes semua ya. Nggak ada korban jiwa ya? Ya alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Istri dan anak bisa
lolos dari peristiwa musibah kebakaran itu Bang Haji. Alhamdulillah. Oke, turut. Hati-hati. Ya, nanti dibicarakan di belakang layar Pak Bang Haji. Oke. Oke, siap. Siap Bang Haji. Makasih Bang Haji supportnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Bang Haji Deddy Miswar, Naga Bonar, masih ingat ya Bang? Beliau nggak kenal kan beliau? Oh kenal, tahu. Iya. Masya Allah. Beliau nanti ikut prihatin, insya Allah. Masya Allah. Nanti di belakang layar menghubungi beliau. Lanjut. Oh, tadi saya lanjut Bang? Iya, boleh. Iya. Jadi ketika api menyambar, ya alhamdulillah Allah yang menggerakkan. Mertua saya ketika itu lagi belanja ke pasar, karena kan mertua jualan makan siang gitu Abang dah. Di luar rumah itu ada warung kecil jualan makan siang, karena tepat di depan rumah itu ada sekolah gitu kan, sekolah SMP negeri. Jadi orang tua menjemput anaknya sekaligus beli di warung makan mertua saya. Jadi lagi belanja lah. Nah di rumah itu hanya istri dan anak saya. Nah ketika orang menjerit semuanya, api menyambar, waduh itu nggak mikir banyak lagi, istri saya langsung ambil anak saya paling kecil, langsung lari keluar, dan alhamdulillah anak saya juga yang laki-laki ikut. Ya alhamdulillah ya tidak ada korban jiwa. Masya Allah. Apa nggak ada indikasi kesengajaan, Dek? Karena mungkin tahu antum ini penggiat dakwah apologet. Jadi ini sekedar informasi Abang dah. Itu bisa dicek di Ngaji Cerdas, tetapi di Ngaji Cerdas di Mas Asep itu videonya dibuat premium. Dua tahun yang lalu asrama pesantren kita mengalami kebakaran Abang dah. Oh ya? Yang di mana? Jadi masih ada di YouTube. 2 tahun lalu itu mengalami kebakaran. Ketika itu menjelang Ramadan. Nah kita dan seluruh santri diundang haflatul Quran. Nah ketika haflatul Quran itu ditelepon sama RT, Ustadz pulang Ustadz, ini asrama Ustadz kebakaran, gitu kan? Wah kami pulang udah hancur tuh bangunan Bang. Jadi pemadam kebakaran udah rame. Nah jadi esoknya kami panggil lah 2 teknisi listrik. Kami panggil 2 teknisi listrik, tetapi waktu yang berbeda. Nah ya subhanallah, keduanya mengatakan ini faktor human error. Ya, bukan koslet, tetapi sesuatu yang memang disengaja. Nah, ketika itu saya ngotot, ya udah ini kita lapor ke pihak yang berwajib, gitu kan. Nah, teman-teman kita dan jamaah-jamaah kita yang intens di dunia hukum bilang jangan Ustadz. Nanti kalau dilapor Ustadz nggak ada bukti, ini di polis lain akhirnya pesantren nggak bisa beraktivitas, gitu kan. Iya. Nah waktu itu pesantren kita belum ada pagar itu Bang, belum ada tembok. Ya akhirnya kita open donasi, kita panggil Ngaji Cerdas dan yang lain-lain. Alhamdulillah terkumpullah untuk memperbaiki asrama. Nah ini ya terjadi musibah kebakaran. Sebagaimana yang di video Tribun itu kan lurah ditanya, Pak ini kira-kira kenapa? Apa penyebabnya? Nah lurah mengatakan ya sampai sekarang ini belum ketahuan apa penyebabnya. Belum ketahuan. Jadi di barisan rumah itu ada 4 bangunan. Rumah mertua saya sudut paling kiri, rumah adik mertua saya di tengah, rumah masih saudara dengan mertua paling ujung, dan ada 1 rumah orang lain. Itu 4 habis semua Bang. Iya nampak tadi di berita gitu. Ada tadi Dek, nampak. 3 tahun yang lalu juga rumah saya ini. Oh. Iya, di lantai 3 di atas. Dari belakang. Karena memang di belakang rumah tadinya masih hutan. Kalau dari listrik nggak mungkin, karena justru karena tidak ada tanda-tanda kebakaran, kita nggak curiga. Ternyata terbakarnya dari atas dan di situ tak ada hubungannya dengan listrik. Ya itu Bang, jadi tetapi memang kan kita nggak bisa ya kita nggak bisa nuduh gitu ya. Cuman keadaan itu ya itulah yang terjadi. Kalau saya sih masih mengikuti apa yang
statement-statement dari pihak yang punya kewajiban mengeluarkan pernyataan itu apa penyebabnya, tapi sampai saat ini lurah ketika ditanya belum tahu penyebabnya apa. Ya kita doakan Bang, semoga amin, ini ya ada hikmahnya, dan kalaupun ini ternyata tangan-tangan orang jahat, semoga Allah balas dengan balasan yang menyedihkan, yang menyakitkan bagi mereka. Kalau ingin mereka memadamkan cahaya Allah, Allah akan semakin terangkan cahaya agamanya, insya Allah. Amin, amin. Terus sedikit saya ingin mengorek dek berita terkait dengan antum mu'alaf yang orang tua sendiri adalah tokoh. Itu gimana ceritanya? Ya, biar netizen tahu. Ya alhamdulillah, salam kenal nih teman-teman. Ini ada Bang Kian Santang. Jadi saya itu anak dari pendeta asal Tanah Karo, Sumatera Utara. Nama bapak saya Aslan Tarigan, pendeta Aslan Tarigan. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Anak pertama abang saya pendeta di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kakak saya menikah dengan pendeta, sekarang tinggal di Siantar. Anak ketiga abang saya PNS dosen di Sumatera Utara. Nah, anak keempat saya, anak kelima adik saya perempuan bergelar sarjana teologi, pendeta. Dan adik saya paling kecil, laki-laki, juga bergelar sarjana teologi, pendeta. Saya satu-satunya memilih muslim, Abang Da. Saya masuk Islam usia 17 tahun, kelas 3 SMA. Waktu itu saya masih remaja lah, usia 17 tahun, kelas 3 SMA. Sekolah pun belum selesai. Atas izin Allah, Allah gerakkan saya untuk tahu tentang Islam. Ya biasa ya Bang ya, kalau kita di lingkungan muslim nih, kan kita sering mendengar dari apologet muslim bahwa Kristen itu seperti ini, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Bible itu seperti ini. Tetapi yang kita sampaikan kepada keluarga kita itu kan yang benar gitu. Nah, ketika saya Kristen, yang saya dengarkan hal-hal yang menjelek-jelekkan Islam. Misalnya Islam itu teroris, Islam itu agama yang memperbolehkan kawin cerai dan segala macamnya. Itu udah terbiasa di telinga saya. Akhirnya penasaran lah saya tentang Islam itu. Nah, itu belum tahu Bible itu seperti apa. Ya jujur aja saya nggak pernah baca Bible sampai habis, tuh nggak ada. Tetapi memang saya belum tahu ada kontradiksi dalam Bible, ada ayat-ayat tauhid dalam Bible, saya nggak tahu. Jadi hanya dorongan ingin tahu Islam itu seperti apa gitu kan. Nah saya bertanya lah sama teman-teman saya yang Kristen, mereka nggak bisa jawab. Nah ini satu hal poinnya, bahwa umat Islam ini, terutama santri-santri kita itu harus dididik paham tentang kristologi. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini mereka harus bisa menjawab sekaligus mengcounter gitu kan. Jadi saya tanya, kenapa dalam Islam itu disebut dengan agama teroris gitu kan? Ya mereka nggak bisa jawab. Akhirnya mereka mengarahkan saya ke salah satu ustadz, namanya Ustadz Sudirman Latsa di Sumatera Utara. Dan Masya Allah Bang, ustadz itu sama kayak abang. Hanya saja kan abang generasi baru ya. Nah dia nih generasi tua. Waduh, Bible lebih paham dia daripada orang Kristen Bang. Iya. Dia warga Muhammadiyah. Iya, Masya Allah. Ketika ketemu, langsung dia tanya, ada apa Kristen? Mau nanya apa? Katanya, tentang Islam. Dia jawab. Lalu dia nanya balik, kamu Kristen? Iya Kristen saya. Kamu menganggap Yesus itu Tuhan? Iya Tuhan lah. Langsung, ini Bible kamu seperti ini kan? Ini Bible Katolik, ada Bible Protestan. Kamu kan Protestan, ini baca. Cari satu ayat secara tekstual tanpa tafsiran apapun, secara jelas Yesus menyatakan dia Tuhan, sembahlah aku maka akan masuk surga. Wah, saya merasa ada ayatnya Bang. Kan saya Kristen. Iya. Mungkin kan pendeta saya itu menyuruh menuhankan Yesus kalau ayatnya nggak ada kan gitu. Saya merasa ada ayatnya. Iya. Baca kan 4 itu ya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Waduh, capek ini nyarinya Pak Ustadz. Ya udah bawa saja. Bawa persoalan itu, nanti kamu jawab. Sampai di rumah nggak ada saya temukan. Itulah saya langsung diskusi dengan bapak saya. Bapak saya menjawab, imani saja. Sang pendeta ini. Iya, bapak saya kan pendeta. Iya. Imani saja.
Wah, saya nggak merasa puas. Saya temui pendeta GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. Saya datangin pendeta itu langsung ke rumahnya. Dia lagi malam itu dia lagi mimpin doa bersama. Saya tunggu sampai malam, sampai dia keluar. Ada apa, Christian? Saya mau bertanya satu hal, Pak Pendeta. Tunjukkan satu ayat di dalam Bible ini Yesus mengatakan Tuhan. Saya bingung, saya menuhankan Yesus kok ayatnya nggak ada. Sudah saya cari-cari gitu. Oh, memang tidak ada ayatnya. Imani saja. Otak kita nggak sampai ke sana. Wah, itu sudah nggak bisa terima, Bang. Akhirnya ya saya kembalilah ke Pak Ustadz itu. Pak Ustadz Sudirman itu akhirnya belajar dengan dia setengah tahun tentang Islam, tentang Kristen. Dan di bulan ke-6 itu akhirnya saya putuskan masuk Islam. Usia 17 tahun. Nah, saya sampaikan ke keluarga saya, diizinkanlah saya masuk Islam. Ditandatanganilah, karena waktu itu kan saya masuk Islam usia 17 tahun di bawah umur. Jadi nggak ada ustadz yang berani mensyahadatkan saya, Bang. Kalau ada ustadz yang berani mensyahadatkan saya, masuk hotel ustadznya. Jadi disuruh minta tanda tangan orang tua. Akhirnya tanda tangani, tapi ya konsekuensi yang diusir dari rumah. Diusir itu sih sebenarnya bukan bentuk kebencian menurut saya, tapi test the water gitu kan, mau ngecek ini. Ini pasti anak ini 2 hari nggak ada duit pasti balik lagi kan gitu. Iya betul. Akhirnya saya pulang, saya kan disyahadatkan 8 Februari. 2 hari, 3 hari akhirnya saya datang ke rumah. Waktu itu saya tinggal di panti asuhan di Sumatera Utara, panti asuhan Muhammadiyah. Jadi ustadz-ustadz itu mengatakan, Christian, waktu itu sudah berganti nama, mereka katakan kamu tetaplah memiliki hubungan darah dengan orang tua. Agama ya agama, akidah, tetapi hubungan darah tetaplah tidak bisa memisahkan. Kamu datang silaturahmi ke rumah orang tuamu. Ya saya silaturahmi. Waktu saya datang itu mereka senyum-senyum. Wah ini pasti mau kembali ke Kristen nih gitu kan. Nah, tapi saya cium tangan mereka, saya bawa makanan. Lalu mereka bilang, gimana? Nggak ada duit lagi ya? Mau balik ke Kristen ya? Enggak, saya datang justru mau silaturahmi. Saya datang sebagai anak kepada orang tua dan keluarga. Wah, akhirnya ya debat panjang. Kenapa kamu tetap ingin di Islam? Ya debatlah. Nah setelah itu ya tetap saya jalin silaturahmi. Dan setelah sekolah saya selesai pendidikan SMA, saya berangkat ke Jakarta difasilitasi Arimatea Pusat. Waktu itu ketuanya Pak Diki Chandra. Saya berangkat ditempatkan di Wisma Mu'alaf Bintaro. Setelah itu difasilitasi masuk pesantren di Mahat Ali Arroya, Sukabumi, Jawa Barat. Belajar bahasa Arab. Setelah itu selesai dari Arroya, kuliah di UIN Jakarta, pendidikan bahasa Arab. Dan alhamdulillah berdakwah sampai hari ini. Masya Allah. Tanggapan keluarga nih? Mereka masih pendeta, masih aktif sampai hari ini? Masih aktif. Jadi ya kami sering dialog, diskusi gitu. Terutama dengan abang ipar saya. Dia S3. Pendeta juga? Jadi sering diskusi. Nah yang lebih cair itu abang saya nomor 3, dia Katolik. Iya. Dia lebih cair malah. Dia bilang ya udah terserah. Dia sering bela saya gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus dan mereka melihat saya sepertinya memang nggak akan pernah bisa dibalikkan lagi ke Kristen. Malah saya ingin tarik mereka ke Islam. Ya sudah, akhirnya sekarang ya agamamu, agamaku. Tetapi sesekali ya tetap diskusi lah kami, Bang. Pernah ngumpul? Pernah ngumpul, Bang. Ya kami kumpul itu ramai-ramai seluruh keluarga ketika ya bapak saya meninggal dunia, Bang. Itu 5 tahun yang lalu. Ya, bapak saya pendeta asal Antarigan. Kemudian beberapa kali kalau saya ke Sumatera Utara, kan ada desa binaan kita, Bang, di Sukanalu, Karo. Ada desa binaan kita. Kemarin kita kurban, udah 3 tahun masjidnya itu setelah dibangun nggak pernah kurban, kita kurban, banyak mu'alaf di sana. Jadi setiap saya ke Karo, ya saya silaturahmi ke keluarga.
Iya, Masya Allah, luar biasa. Berarti ada pengalaman yang sangat luar biasa. Biasanya kan gini, beberapa teman kita yang kita mualafkan itu pendeta atau ibunya aja. Tapi ini yang hebat ini adalah saudara semuanya pendeta, orang tua sendiri pendeta, dan bisa keluar kemudian dari Masya Allah, dari keruman para pendeta ini. Ya, itu di kan usia Bang, yang masih muda. itu memang ya kun fayakunnya Allah ya. Jadi kalau muslim ini ya teman-teman kita yang Islam dari kecil atau Islam dari lahir seharusnya bisa mengambil ibroh dari peristiwa saya, Bang. Bapak saya pendeta, punya gereja. Mama saya ya orang gereja lah ya, pelayan gembala Tuhan ibaratnya begitu. Ya, kemudian abang, kakak, adik saya, termasuk abang saya yang Katolik itu juga sering kayak apa ya, sakramen-sakramen itu dia bagian di depan juga. Nah, dari abang saya sampai adik saya pendeta, tetapi atas izin Allah saya yang ditarik oleh Allah masuk Islam. Itu kan hikmahnya bagi yang muslim, kok bisa? Tetapi memang itulah mungkin Allah ingin menunjukkan bahwa yang anak pendeta saja dikelilingi keluarganya Kristen yang taat saja memilih masuk Islam dengan perjuangan yang luar biasa, maka yang Islam dari kecil ini harusnya lebih istiqomah, lebih sungguh-sungguh dalam iman Islamnya, dan jangan pernah sekalipun tergoda untuk keluar dari Islam. Masya Allah ya, amin. Terus terakhir adikku, ini kan ada tema hangat yang selalu saya angkat. Tema ini latar belakangnya ketika saya coba merenung bagaimana bisa mencoba meluruskan dan menguntai tali kusut terkait dengan konsep doktrin dogma yang tidak pernah bisa terselesaikan hanya dengan percaya saja gitu loh, tanpa ada pendekatan mantik, logika sehat. Saya angkat tema, apakah para eksekutor penyaliban Yesus itu adalah pahlawan atau penjahat bagi orang Kristen? Ini sudah beberapa malam saya angkat tema ini, dan memang saya panen, bukan panen mu'alaf, enggak. Apa yang saya pikirkan selama ini bahwa pernyataan saya itu tidak selamanya keliru ketika saya mengatakan bahwa banyak saudara Kristen bertahan di agamanya karena satu, terlanjur Kristen. Kedua, mereka tidak mendapatkan bimbingan yang baik dari kalangan mereka sendiri maupun dari kita yang punya kewajiban nih, karena kita kan kewajiban. Faqatilu awliya asyaitan. Kita kan punya kewajiban untuk melawan kemudian saudara-saudara setan itu. Maka kita punya tugas menyampaikan Al-Quran, risalah kebenaran kenabian, dan juga pewahyuan Al-Quran itu sendiri, dan dinul Islam secara keseluruhan, secara pokok. Nah, apa yang saya panen di situ? Ada yang mengaku penyalib Yesus adalah pahlawan. Ada yang mengatakan iblis yang merasuki Yudas pahlawan. Ya, bahkan ada yang saya katakan kepada mereka, kalau itu yang menjadi pola keyakinanmu, berarti juru selamat yang sesungguhnya adalah mereka yang menyebabkan Yesus kalian itu disalibkan. Apa yang terjadi? Dia mengatakan iya. Coba. Ada juga yang mengatakan pelaku-pelaku penyaliban itu adalah penjahat. Konsekuensinya ketika mengatakan penjahat, berarti mereka mendapatkan keselamatan dari si jahat. Tanpa si jahat, mereka tidak selamat. Nah, ini banyak hal. Nah, itulah kalau tanggapan Adinda sendiri, bagaimana melihat tema yang saya angkat ini, terlepas daripada ini hanyalah sesuatu hal yang ya mungkin tidak menarik bagi banyak orang, tetapi bagi saya yang berkecimpung di dunia apologet perbandingan agama Islam Kristen, di mana dua agama ini adalah agama syiar, maka ini adalah hal yang sangat penting menurut saya. Selama kita bisa meluruskan niat kita bahwa kita melakukan ini bukan untuk mengolok-olok,
tetapi semata-mata karena kita cinta kepada mereka. Karena banyak di antara mereka yang terlanjur Kristen aja, bukan karena mereka itu memang sudah menemukan kebenaran, tapi karena semata-mata terlahir dalam keadaan keluarga semuanya non muslim, kemudian ada yang karena nikah, ada yang karena ekonomi dan seterusnya. Nah, kalau menurut adik saya ini gimana dengan tema yang saya bawa ini? Silakan. Jadi gini Bang ya, seperti yang Abang sampaikan, sebenarnya musuh orang Kristen itu bukan Al-Quran, musuh agama Kristen itu bukan umat Islam, tetapi musuh agama Kristen itu yang pertama Bible-nya sendiri, yang kedua adalah bahasa asli Bible itu sendiri. Jadi Bible itu dan bahasa Bible itu musuhnya orang Kristen. Karena ketika kita baca Bible, ya seperti Abang bilang itu, seharusnya eksekutor penyaliban Yesus itu disebut dengan pahlawan. Kalau kemudian mereka kita tantang, tunjukkan satu ayat di dalam Bible Yesus mengatakan Tuhan, lalu mereka ambil di dalam Matius yang Yesus mengatakan, ya benar, aku adalah Tuhan, pakai H. Nah, kalau kita balikkan ke bahasa aslinya, itu bukan Theos tapi Kyrios, yang artinya kan guru, pemimpin. Jadi jujur aja Bang, apa yang Abang sampaikan hari ini di TikTok, mungkin hari ini mereka masih malu-malu mengakui kebenaran, gitu kan? Atau saking gengsinya dengan bernada mengejek, ya iyalah bahwa yang menyalib Yesus itu pahlawan, ya mungkin mengejek begitu kan. Tetapi satu saat Bang, di antara mereka itu kelak insya Allah ada yang mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Amin, amin, amin. Dan jujur aja Bang, sebenarnya ya di zaman informasi terbuka ini, kalau kita mau jujur sama mereka, sebenarnya banyak orang Kristen itu yang sudah tahu agama mereka itu carut marut gitu loh. Tidak sesuai dengan logika, kemudian prinsip ketuhanannya juga cacat, lalu kemudian mereka pun tidak pernah membaca Bible-nya dengan serius, tapi kemudian juga mereka sudah menyadari bahwa itu dogma, doktrin yang tidak bisa dipertanyakan. Kemudian mereka berteman dengan orang Islam, setiap mereka bertanya tentang Islam, jawabannya berdasarkan data, referensi, dalil, bukan katanya, bukan teori, bukan retorika umat Islam atau para ustadznya. Sebagaimana kalau kita bertanya kepada pendeta, satu pertanyaan 7 pendeta 7 jawaban. Beda-beda Jawabannya. Kemampuan teori sesuai dengan kemampuan retorikanya. Kalau dia nggak cerdas retorikanya, pusing kita dibikin ngantuk sama dia. Jadi memang ya banyak sih. Kalau saya yakin Bang, banyak orang Kristen itu yang sudah yakin bahwa dia sebenarnya berada di tempat yang tidak sesuai dengan keyakinan agama yang benar. Tetapi seperti Bang bilang tadi, terlanjur Kristen, atau kemudian ingin meninggalkan Kristen, khawatir kehilangan segalanya. Dan akhirnya apa? Jujur saja Bang, banyak orang Kristen itu sebenarnya sudah agnostik. Iya, betul. Minimalnya dia Kristen KTP tapi nggak pernah ke gereja dan benci sebenarnya dengan pendetanya, dengan omong kosong pendetanya. Tapi karena memang gengsi ya, karena memang keluarganya Kristen, lalu misalnya Abang nih berbicara seperti ini, lalu kemudian mereka ikut mengolok-olok Abang, itu lebih kepada gengsi saja. Bukan panggilan iman, gengsi saja. Nah, kalau kita mau jujur Bang, mereka itu sebenarnya udah Kristen KTP Bang. Kristen KTP saja. Yang ke sekolah minggu ataupun ke gereja remaja-remaja itu, aduh saya sudah merasakannya Bang. Ya mohon maafnya, ya pengen lihat cowok ganteng, pengen lihat cewek cantik gitu kan. Nah lalu ya ingin show up lah, segala macam lah. Jadi ya itu tadi Bang, mereka sebenarnya gengsi saja. Jadi apa yang Abang sampaikan nih gas terus Bang. Alhamdulillah. Kadang kan ada orang kan, sebentar ini saya ambil Bang, sebentar. Sebentar. Nah ini. Nanti Abang akan mendapati tuh Islam liberal atau Islam nggak ngaji,
atau orang pura-pura Islam pada Kristen mengatakan, ngapain bahas-bahas agama lain di TikTok, ngapain bahas Bible Kristen, berarti dia belum ngaji, Bang. Makanya ini saya tulis nih, saya bagikan gratis PDF-nya nih, tebalnya 130 halaman, judulnya Jejak Kristologi dalam Karya Ulama Klasik Islam. Jadi ulama klasik itu membahas kristologi. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Hambali, Imam Ar-Razi. Ulama-ulama klasik berbicara tentang kesalahan-kesalahan ya Bible, bahwa Bible itu buatan tangan manusia. Itu ulama-ulama masa dulu bahas itu. Lah, kemudian kita di zaman sekarang ini, siapa kita yang sok hebat ketika di zaman penuh fitnah mengatakan jangan bahas agama lain? Bagaimana kita membuktikan bahwa hanya Islam yang benar kalau kita tidak mengupas agama lain dan membuktikan inna dina indallahil Islam itu? Jadi harus dibandingkan untuk mencari kebenaran, dan pada akhirnya Islam agama yang benar. Jadi gas terus Bang Zuma. Kita Masya Allah. Bang di belakang kita dukung. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Baik Dinda, mungkin antum mau istirahat. Izinkan kami untuk tetap berjuang di sini. Insya Allah amanah yang antum berikan kami akan jalankan. Semoga teman-teman kita yang ada di sosmed ini yang menjadi pemerhati bisa sedikit membantu orang tua kita yang sedang kena ujian. Itu ya. Siap, jazakallah khairan Bang dan teman-teman. Bi khaira Dinda. Mudah-mudahan kapan waktu kita ketemu Bang, khususnya nanti di acara API. Insya Allah. Mudah-mudahan saya berkenan bisa diterimalah kehadiran saya nanti di situ Bang. Pasti dong. Bergabung dengan jamaah untuk bertemu dengan teman-teman API lainnya. Barakallahu fikum Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama adikku. Salam sama pejuang-pejuang yang lain ya. Terima kasih. Salam dari Bang Suma bilang. Terima kasih Bang. Oke, baik. Ya, Ustadz, nanti komunikasi sama Bang Andi atau sama Gurunda ya tentang ini. Siap, Abang, siap. Oke, jazakallah khairan kasiran. Sehat selalu, Ustadz. Syukran, terima kasih Bang. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pencari cuan sama Casanova, Muslim apa Kristen? Pencari cuan, Casanova. Pencari cuan. Pencari duit. Wah, nggak ada suara. Ya, Casanova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, muslim Bang. Ya. Masya Allah. Ya, salah pencet mungkin diturunkan aja biar yang bisa supaya bisa ada diskusi. Bisa sehat. Terima kasih Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pencari cuan. Pencari cuan. Wah, nggak ada suara juga. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kalian bertanya aja, ini temanya eksekutor penjaliban itu pahlawan atau bukan ya? Nah, kalian ini jelasin sama kalian pahlawan atau bukan. Yuk, buat teman-teman Kristen bisa yuk naik sini. Naik, kalian bertanya. Ini ada user. Selamat malam user. User. Netizen Kristen banyak yang DM. User. Debat dengan Edis TV. Wah, malah promosi. Ngapain promosi? Ya, Bang Ale. Selamat malam. Bang Ale. Yang pasti Islam makin kuat. Yang pasti Islam makin solid. Islam jaya di mana-mana. Islam makin diminati. Di barat Islam disambut,
agama tua makin ditinggal. Di timur Islam makin dirangkul, agama tua hanyut dimakan zaman. Islam agama sejati, Islam jalan keselamatan, Islam sejalan dengan akal. Di luar Islam tidak masuk akal. Itulah tadi persembahan lagu dari anak-anak kita TK Nur Maulida. Kepada mereka semoga menjadi anak-anak yang sukses, bisa menjadi tokoh yang membanggakan bangsa dan juga agama. Amin. Amin. Ayo, yang baru naik. Ya, Teriono. Ini lagunya keren. Ini lagu anak-anak TK Nur Maulida, Gurunda. Baru juga dibikin. Baru juga dibikin. Halalu bang, halalu bang. Masuk lu. Woi, yang naik ngomong dong. Gua banting ini HP ini. Ya, HP ini. Ya, halo. Teriono. Ya, halo. Halo. Jangan gitu dong bang. Ngomong dong. Yang kedua ya, jangan lupa ya teman-teman semua yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Catat tanggal 13 September tahun 2025. Mulai dari pada duhur sampai selesai. Milad api yang kedua di Jakarta Selatan di Tebet. Jangan sampai ketinggalan. Saya absen semua yang ada di sini maupun yang ada di YouTube. Apakah antum semua berkenaan hadir? A. Berkenaan. B. Mikir-mikir. Ayo dijawab biar kita bisa kalkulasi. Iya. Ya. Apakah antum semua berkenaan hadir di milad kedua API pada tanggal 13 September yang akan datang? A. Berkenaan. B. Mikir-mikir. Mikir-mikir. Oh iya. Bagus juga bahasanya banget. Saya kan guru, cepat bikin soal Bang Juma. Nanti kalau hadir jangan lupa onde-onde singkong. Itu ya. Apa namanya? Templo. Bukan, misro. Misro. Oh, misro. Bukanlah, beda. Onde, misro. Itu loh yang dari ubi jar lame-lame lu. Yang warna hijau itu kan? Enggak, singkong diparut. Kemudian isinya itu kelapa, ada gula merahnya gitu loh. Kalau digoreng. Wih, agak berisik namanya. Teleponnya tuh. Telepon comro, benar comro. Comro isinya ini ya, apa? Oncom di jero misro itu misro sama onde-onde. Iya misro. Onde-onde yang bulat tuh. Orang Betawi itu aneh-aneh coba nama-nama kuenya misro, comro, telepon, panjul.
Panjol timbul enggak? Bukan. Ketu. Tarajuk. Ya, kalau tarajuk ketu. Oh gitu. Deh. Aneh kan? Iya. Bukan lopis loh, bukan molen, bukan. Kan. Kalau misro itu makanan khas Sunda. Amis di jero itu misro, gula dalamnya. Kalau onde-onde itu Betawi kalau nggak salah onde-onde. Iya, udah misro, benar itu. Mana yang betul ini jemblem? Ada juga kue cireng. Cireng nggak pernah Bang Kaman nyoba kue cireng nih. Apa Teng? Apa cireng? Ada kue cireng ada. Iya? Iya. Sama jamplang, jamplang ya. Kue itu paling bagus digoreng dia kan Bang Andi? Iya, digoreng. Paling bagus kalau lagi panas gulanya itu disuruh orang gigit. Paling bagus itu kalau lagi baru-baru panas dalamnya ya. Bulat-bulat disuruh bom-bom telan baru letak dari belakang. Maksud saya itu. Bukan bom-bom orang ya, bukan bom-bom itu loh yang ada di wisata. Di wisata pohon binatang. Belum pernah lihat bom-bomnya Banyuma, Kang? Belum. Pinter deh. Kalau Banyuma datang ke wisata dia udah lari duluan nungguin di Iya pintu. betul. Ditinggalkan biniknya loh. Kalau dia lihat Bang Suma lari ditinggalkan biniknya, kata dia gitu. Gimana? Berapa pendeta yang dikasih kalah katanya dia gitu. Banyak kali namanya. Ada yang bilang jemblem, ada yang bilang cireng, ada yang bilang pempek, ada yang bilang lepat ubi. Mana yang betul? Misro. Islamiro. Ibu Rita mau ngomong apa nih Ibu Rita nih? Dari Ray. Gimana Bu? Bu Ray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Bang Kian Santang, sehat? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Uti. Aduh, ini saya menyayangkan sekali milad APPI di Jakarta nggak bisa hadir nih Bang Juna, Bang Handi. Uti di mana? Di luar? Ada itu di Jogja, ada pelatihan. Waduh. Padahal yang kita harap Bu Rita bawa misro. Bawa misro. Ini aja ya, nanti saya titip ke Bang Handi aja ya Bang. Ya, mentahannya ya. Misronya? Itu misronya sudah datang tuh. Bapak Misro sarjana hukum. Nanti saya titip itu aja, rendang Padang sama untuk inilah untuk bantu-bantu beli. Iya Bunda, makasih sebelumnya Bunda. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke. Ray dilawan kan gitu ya? Enggak. Gak ada hubungannya sama Ray ini Enggak ada hubungannya, iya. Calon anggota API yang nggak pernah di accept registrasinya. Gitu ya. Bang Hadi nih gara-garanya, ayo dong Bang, kenapa sih kok nggak? Itu masalah administrasi, yang penting kan di hati gitu loh Bu Rita. Pasti kalau administrasi formalitas doang itu mah. Berarti saya udah sah jadi anggota ya? Bukan lagi sah dari dulu. Udah dari sah. dulu. Bunda di WA aja ke saya, nanti akan masukin ke grup Humas. Oh boleh. Nanti ini aja DM ke ini ya Kang Kian nanti Minta ya. ke Bang Handi aja nomornya. Oh boleh. Nanti tak kasih nomornya Kang. Itu tanggal 13 sampai malam ya Bang? Sampai besok. Iya 13. Jadi 13 malam mulai siang sampai selesai malam itu juga internal kita. Tim internal bergeser ke Puncak Bogor. Tanggal berapa tuh? 14. Malam tanggal 14.
bergeser ke Oh, Bogor, kalau gitu, puncak. kalau saya kembali tanggal 13 malam dari Jogja, insya Allah Ke Bogor 14 saya langsung? ikut. Bogor langsung ke Pila. Ya boleh, kita kasih tahu aja tempatnya di mana. Ya, nanti tak Sherlock. Ya, angkatlah kalau gitu. Mudah-mudahan sukses ya semuanya, Ya. acaranya, Amin. persiapannya. Nanti saya ke Amin. Bang Hadi aja ya, Bang. Ya. Siap. Iya, Bunda. Ntar WA ke Akang ya Bun. Boleh, siap. Boleh saya diturunkan lagi deh? Mau Ya, siap, Bunda. Bunda, sehat Terima selalu, kasih Bunda. ya, Yo. sehat semua. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Ya. ada yang mau kirimkan ke ongol-ongol. Ongol-ongol itu juga enak tuh, bagus tuh. Ongol-ongol. Ongol-ongol enak Bunda. Enak. Tapi katanya dari oli bekas, gimana ceritanya? Nah, itu barang Kalau kepas itu. ongol-ongolnya dari Aspal. kepalanya si Kepas nggak enak. Kan botak tuh. Gak pintar-pintar. Kepas. Acara di mana? Acara di mana Bang Indi? Boleh nggak ikut? Boleh. Kebetulan kita nggak bawa bawa kompresor. Kalau kita butuh angin kan. Kacau kali Bang. Wassalam. Ya, Acara apa Bang Indi? nanti saudara Kepas kita baptis di sana ya. Enggak, kalau acaranya Jaksen di Bogor bolehlah datang saya kan enggak silaturahmi kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh aja. Enggak apa-apa. Tapi nomor lu acara apa Bang Indi? Nomor lu nggak pernah aktif. Aktif. Acara Bang Indi. Acara pertemuan aja kita sambil bakar-bakar. Kalau misalnya boleh lah. Udah kehabisan kita bakar, masih lapar ya terpaksa. Ya, dengan kehadiran saya berarti gini Bang Hendi, membuktikan bahwa Islam itu memang toleransi, damai. Disitulah berarti Kristen bisa rupanya bergabung dengan Islam gitu loh Bang Hendi. Boleh aja. Aku sering. Yang penting jangan bawa baju kaos, baru bagi-bagi. Konsep saya gini loh Bang Juma, nggak ada misionaris gitu loh Bang Juma. Lagi apa bukit-bukit lu mau misionaris nggak laku lo pas. Nggak laku, nggak main lagi. Iya. Kalau bagi-bagi kaos nggak. Tapi kalau Indomie, telur, gula, beras 20 kilo masih pengaruh. Ada pengaruhnya Bang Indi. Nah gini pas, kalau lu yang datang misionaris mau ngasih, kebalik lu yang dikasih. Juragan semua ya Bang Indi, juragan semua ya. Enggak, mungkin melas gitu loh pas. Aduh, alhamdulillah memang buat tawa aja Bang Indi wah. Apa. Yang penting gini loh Bang Hendi, di situ buktikan Bang Hendi bahwa Islam itu ajaran kasih, ajaran damai, sejahtera. Ya iyalah, nggak usah diajarin kali. Yang penting pas lu orangnya, lu teman gue paling baik deh, pas bener. Iya kan Bang Hendi juga kadang sering mengolok-olok mobil kita mogok dia yang juga, dorong gitu. Kuangkat, ku buang langsung ke jurang semua, supaya jalan kaki semua sekalian. Kurang ngajar. Sekalian aja. Iya dong Bang Juma, ya diangkat dong mobilnya terus dibuang ke bikin jurang susah kaki ya. semua. Gitu. Ya apalagi memang gitu. Konsepnya kan memang kekristenan kan memang gitu. Artinya apa? Pusing kan? Ditrunggal. Oh iya. Ribet. Iya kan ribet. Menganalogikan Tuhan 3 tapi kok 1. Tadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Coba ntar dulu. Terus Saya kok dulu ulang. pasti pusing. Ntar dulu dengerin dulu. Bapa Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Yang mana? Iya. Iya benar kan? Belum selesai, satu lagi pertanyaan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Tuh kan. Padahal nggak ada disebut tadi itu. Nggak masuk daftar namanya, gua harusnya ke situ. Gini loh Bang Juma, Abraham menyembah Tuhan Esa yaitu Elohim Yahweh gitu loh. Iya. Apa yang disembah Abraham itu yang saya sembah gitu loh.
Iya. Tanya lagi Bang Endi, ulang Bang Endi. Ya, ulang ya. Bapak Tuhan. Iya, silakan. Bapak Tuhan. Tuhan. Yesus. Tuhan. Roh Kudus. Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Tidak ada masuk daftar yang disembah. Ada. Coba kalau Tuhan mana Maria dengan Yesus, coba tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar ya Bang ya. Pas, kan ada itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Betul ya Pas ya? Ya, benar sekali. Ya, itu pernyataan Yesus itu. Ya. Jadi mana duluan ada Yesus daripada Maria? Yesus. Mana lebih Mana lebih tua? Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Pas. Los dia. Pas. Mana sini anak? Pingsan dia. Lucu juga. Polos dia lucu gitu loh. Padahal orangnya udah tua. Mana lebih tua, mana duluan? Yesus lebih tua emak daripada lebih tua anak daripada emak. Iya. Paling parah tadi sore itu loh. Nah coba kepas. Ngomong dulu Pas. Waduh. Malu dia. Ntar dia balik lagi. Dia kan bilang tadi sore gini loh paling lucu. Ya Pas. Itu Yesus itu setelah disalib masih ada Maria, masih. Yang dikubur masih anak Maria, yang bangkit masih anak Maria. Pas sampai terangkat ke surga bukan lagi anak Maria. Terus anak Maria hilang di mana? Kata dia hilang di awan-awan. sama seperti siapa tuh yang lawan debat kita tuh yang lucu-lucu gitu. Bukan. Yang bilang anak manusia, yang manusianya Yesus mana? Pada saat dia sampai ke langit, sebelum sampai ke langit menguap. Menguap ya. Aduh, siapa sih lagi namanya? Bebe Bos. Ya Bebe Bos. Jadi kemanusiaannya Yesus itu sampai ke surga. Enggak Bang, semua dia sudah kembali jadi Tuhan. Terus kemanusiaannya mana? Menguap. Menguap katanya Tuhannya. Aduh. Kalau si Panjul tadi itu Tuhannya jadi 4. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Yang kau sembah Elohim Yahweh 4. Lucu-lucu memang ini anak-anak Tuhan ini. Anak-anak kurios. Mana dia ini sih Pas? Orang aja main pergi aja. Gue telepon lagi dia. Suruh masuk. Aduh, wan ras yang kau tanya. Tua mana Maria dengan Yesus? Tua Yesus. Mana yang melahirkan, Yesus atau Maria? Yesus. Yesus yang melahirkan Maria katanya. Ada kan video dia itu? Ada itu piti-pitinya. Allahu Akbar. Justru Yesus yang melahirkan Maria. Benar-benar ya. Rusak. Gak bisa nggak rusak. Ya rusak. Kok bisa ada gitu ya? Kadang-kadang saya mau tidur tuh ketawa sendiri saya. Lucu memang teman-teman kita yang lucu. Ayo Kang, sambut dulu tamunya Kang. Selamat malam, Ica. Selamat malam, Ica. Ercen. Halo Ica. Ica. Woi. Dipanggil kok pada diem. Ya, Ercen. Panggil ini Bang, panggilannya. Enceng Gondok bilang. Enceng Gondok. Ya, coba panggil. Nyaut. Halo Enceng Gondok. Nah.
Balong. Eceng gondok di balong. Eceng gondok di balong. Aduh, naik doang kok nggak ngomong, Bang. Ngomong lah. Nggak mau ngomong aja nggak apa-apa. Saya juga mau istirahat kok. Kesempatan lu sekarang ngomong. Jangan ngedebat langsung naik. Kalau sekarang giliran ini, waktunya nih. Lu naikkan semua nih. Ayo, silakan. Yang baru naik silakan. Ayo. Malu dia. Ayo, malu. Nanti kalau datang ke pesta kurangi makan enceng gondok. Dia sering kali makan walang sangit, jadi gitulah. Nggak ada rada-radanya. Ayo, yang baru naik silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Akang, Bang Zuma. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebelum Bang Zuma rungkat tadi saya ngajuin permintaan belum terima. Ada yang ingin tanya kan Bang Zuma? Iya. Kalau Bang Zuma berpendapat bahasanya Yesus itu 2 ya Bang Zuma. Iya. Kalau saya berpendapat itu 3, kira-kira salah nggak Bang Zuma? Banyak. Kan ada Yesus sebagai anak Maria, kemudian ada Yesus yang disalib, dan kemudian ada Yesus yang ditemui si Paulus. Kan 3 Bang Zuma. Nah kalau pendapat saya 3 itu salah nggak? Soalnya kan hotel ini favorit sekali dengan angka 3 itu Bang Zuma. Itu aja Bang Zuma pertanyaannya. Iya. Berjuang selalu Bang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Masya Allah. Yang lain Ya. silakan. Yurika. Gimana sih minta nggak ngomong Iya. Ya, Farah. Abi, kopi putih. Nggak pada ngomong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Abang Zuma di room saya belah banyak tuh Bang. Apa itu? Ya nyamar jadi Bang Zuma juga. Oh iya. Iya biasa lah itu. Kan Mesias palsu banyak. Yang mungkin itu Bang. Barangkali dia tuh Bang di sana. Dia ikutin kan. Mesias palsu bikin juga, Yesus palsu bikin juga, Bang Zuma palsu. Iya Bang. Dari tadi saya ikut di roomnya parah di orang. Cari koin. Cari koin iya. Kodong. Orang susah itu. Cari hidup dengan cara nipu. Ya mungkin begitulah Bang. Iyalah. Apalagi kalau bukan itu. Itulah fakta. Itulah realnya. Mereka hidup laki perempuan pula tuh di situ. Yang paling hebat itu perempuannya karena dia ngompa. Iya Bang. Dah, dia ngompo. Perempuannya itu yang memancing itu yang perempuan. Dia debat sama ini, sama Kristen malah Kristen ada yang debatnya. Iya, acting kan? Oh, ya penyesat semua. Biasa. Mau kayak mana lagi? Itulah cerminan. Harusnya dari internal mereka negur. Ngapain kau bikin kayak gini, bikin memalukan agama kita aja. Tapi malah mereka malah berkongko-kongko kan? Ya, ini koin. Nah, tidak sadar kalau dia sedang mempermalukan agamanya. Saya masuk ke situ diblokir.
nggak diizinkan komentar. Iya. Sudah pernah kan yang punya akun itu naik di komal saya? Ya mungkin. Iya, aslinya naik dia. Dia pakai akun asli. Tidak dia pakai lagi akun sahabat Bang Suma. Dia naik maki-maki di atas, marah-marah. Iya, parahnya lagi kita nggak bisa ini komentar, nggak bisa komentar romnya. Kalau ada yang komen di bawah ini akun palsu, langsung diblokir. Karena identitasnya tidak mau diketahuin. Wah, yang lucu juga yang di bawah udah tahu itu bukan Bang Suma, tetap aja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Kaisar Naga? Enggak, cuma apa namanya? Oh, baik. Papa Gaul, ada yang mau disampaikan? Ya, saya mau Kemarin apa itu? Hari apa itu? Ada apa namanya? Pakai foto Bang Suma, namanya Bang Suma. katanya itu sahabatnya Bang Suma sakit katanya. Padahal saya tanya, iya, saya bilang sakit apa kan dia bilang kalau abang suka mau donasi ayo silakan. Baru saya bilang sebelum saya mau donasi tanya dulu kan sakit apa. Baru dia bilang kemungkinan sakit kanker bang. Kok saya bilang kok pakai kemungkinan, berarti kamu penipu, kamu itu bohong. Saya bilang kalau orang sakit ya harus kan bilang sakit kaki atau sakit asam urat, iya kan. Ini malah dia bilang kemungkinan sakit kanker bang. Kalau pakai kemungkinan berarti bohong kamu. Ya langsung diterungin saya. Langsung dia marah-marah. Kalau mau ngasih, kalau enggak, turun aja kau. Malah marah-marah. Walah. Ngamuk dia. Kan mesti kan orang kalau mau kasih donasi kan mesti tanya dulu sakitnya apa. Ya kan? Betul. Ini malah cuma bilang begitu, baru habis itu marah-marah, baru langsung dikasih turun lagi. Kenapa nggak jambak mulutnya? Cuma waktu saya ingat itu perempuan itu sering naik ke akunnya Bang Suma ya, perempuan itu kayaknya. Yang sering-sering yang saya dengar itu dia minta paus itu, kalau ada paus dia mau botak. Itu nggak pernah di kita. Mungkin suara dari teman kita yang lagi-lagi tiru-tiru. Iya paling ya. Kan kebanyakan juga begitu. Ada mau ditolong sedikit malah saya mau tanya sakit apa malah pakai kemungkinan. Kemungkinan sakit kanker bang. Wah, berarti bohong ini. Kok sakitnya pakai kemungkinan? Ya, ini Papa Gaul, ada yang mau disampaikan Papa Gaul? Ya, saya mau nanya ke Bang Suma, boleh ya? Boleh. Ya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Begini saya mau nanya, dulu Bang Suma pernah cerita katanya Yesus itu nggak punya pasukan, nggak pernah berperang, tapi
diceritakan bahwa di akhir zaman itu Yesus bisa membunuh Dajjal. Sementara Umar bin Khattab itu kan lumayan jago itu di medan perang. Terus Umar pernah bertanya kepada Nabi kan, apa saya bisa membunuh Dajjal? Nabi dijawab sama Nabi, tidak Umar, kamu nggak bisa katanya. Itu Nabi Isa. Jadi dari dua pernyataan itu gimana itu maksudnya Bang Zuma? Iya. Jadi kalau menurut pandangan saya nih ya, pandangan saya ketika dikatakan Nabi Isa yang mampu membunuh Dajjal, karena yang membolak-balikkan ajaran Nabi Isa itu adalah Dajjal. Ajaran Nabi Isa datang mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah, tapi Dajjalnya justru mengajak manusia menyembah kepada selain daripada Allah, yaitu menyembah kepada iblis. Dan Dajjalnya membawa-bawa Nabi Isa. Maka yang harus melumpuhkan ya pernyataan dan kebohongan daripada Dajjal itu ya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa lah yang menjadi alat penyesatan yang dipakai oleh Dajjal. Dajjal menyesatkan orang menggunakan nama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menjadi jadi dari dua pernyataan. Bentar saya potong dikit ya. Dari dua pernyataan yang kontradiktif itu bukan berarti melambangkan kehebatan, kekuatan antara Umar dengan Nabi Isa. Bukan gitu maksud titik poinnya ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai alam kuasa kegelapan yang kita hadapi ini sekarang yang sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan ini adalah Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, melalui tangan-tangan umatnya. Jadi yang menghalau pergerakan Dajjal saat ini prajurit-prajuritnya kan ajaran dari Nabi Muhammad yang pernah dilanjutkan para sahabat dan sekarang dilanjutkan oleh teman-teman kita yang sudah berjuang menghalau pergerakan pasukan Dajjal untuk mengajak manusia menyembah kepada kuasa gelap. Gitu Bangku. Boleh nanya yang kedua ya? Iya. Abang ini dari mana sebenarnya? Dari Katolika atau dari Protestan? Alhamdulillah Islam Bang. Saya penasaran. Ya. Siap. Lanjut. Yang kedua, Bang Zuma pernah mengatakan bahwa dari zamannya Nabi Musa itu memanggil Tuhan itu Bapa kalau tidak salah. Terus nabi-nabi yang setelah Musa juga Bapa. Kenapa pas yang misalnya Nabi Muhammad kan Allah? Iya. Justru kalau kata saya, kalau Allah membiarkan nabi-nabi sebelumnya memanggil Bapa, itu kan menimbulkan persepsi yang bisa menyesatkan. Jadi saya sangat setuju dengan saat zaman kita sekarang, Allah dan hamba itu kan bagus. Iya. Jadi gini, kita tidak ada kita tidak ada sumber yang valid bahwa zamannya Nabi Musa itu memanggil pencipta langit dan bumi selain dengan sebutan Allah. Itu tidak ada sumber. Kenapa tidak ada sumber? Karena kitabnya Nabi Musa tidak sampai ke tangan kita. Begitu juga kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Yang sampai kepada kita itu hanya terjemahan. Adapun yang dikatakan Torah Nabi Musa juga tidak ada sampai kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah
wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu. Jadi berbicara mengenai orang-orang zalim. Lalu dikatakan wa busyara lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada ketetapan sebuah kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada orang zalim. Tujuan Al-Quran ini kalau ditanya kenapa kau membahas agamaku? Karena Al-Quran diwahyukan untuk jadi peringatan buat kalian. Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketika Nabi Muhammad menerima pengabaran tentang Nabi Musa, tentang Torahnya dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran dijelaskan kemudian Nabi Musa bertemu dengan Allah. Lalu kemudian Allah menyeru kepada Nabi Musa, Innani ana Allah. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sungguh aku ini adalah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Wahai Musa, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Musa diseru oleh Allah dan Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan namanya Allah. Apakah ini juga berlaku pada masa Musa? Wallahu alam bisawab. Yang jelas kita nggak ada Torah, kita nggak ada Injil. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah tidak memperkenalkan nama Allah kepada Nabi Musa, sah-sah saja, bisa-bisa aja. Karena tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dari sejak zaman dahulu Allah menyatakan namanya dengan Allah kepada para nabi. Nah, sedangkan yang ada di kita ini ketika kita mengatakan, oh Nabi Musa menerima nama Allah, Nabi Ibrahim menerima nama Allah, itu dari Al-Quran. Sekarang dari kitab-kitab terdahulu, ada nggak kitabnya Nabi Musa sampai kepada kita? Yang pasti Nabi Musa dan seluruh nabi-nabi itu adalah Islam, bukan Kristen. Itu aja. Jadi maksud selama ini Bang Suma menyebut Bapak menceritakan Nabi Musa Ibrahim itu, maksudnya itu Bang Suma itu menyelami untuk berbicara kepada Oten ya, bukan yes. Oh. Dan di dalam kitabnya mereka, kitabnya Yahudi maksudku, yeah. Harusnya mereka menyadari bahwa istilah Bapak itu bukan mencerminkan bahwa Bapak itu punya anak. Amsal 3 nomor 11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, kalaupun mereka memaksakan, di Islam juga kan disebut kekasih Allah. Pernah dengar nggak itu? Rasulullah adalah kekasih Allah. Ya, benar. Apakah ketika berbicara mengenai kekasih Allah berarti Allah itu adalah manusia? Karena Nabi Muhammad adalah manusia. Berarti Allah dengan Nabi Muhammad itu sama. Kekasih Allah. Nah, sama seperti itu. Pemahaman anak Tuhan bukan berarti dia adalah Tuhan. Kekasih Tuhan bukan berarti Tuhan. Yeah. Nah, implementasi pernyataan saya itu ada di Bibelnya. Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Ternyata panggilan anak dan ternyata panggilan Bapa itu adalah hanya untuk menjelaskan kedekatan antara hamba yang soleh, hamba yang taat, mendengarkan didikan Tuhan. Kalau di Islam sekarang ini disebut Muslim wa Muslimah. Tuh. Nah, kalau mereka menyalahartikan, oh ternyata anak Tuhan itu Tuhan, anak kambing-kambing, anak ayam-ayam, anak sapi-sapi, berarti anak Tuhan ya Tuhan. Nah itu celakanya itu di situ. Makanya di Al-Quran tidak mengenal istilah itu. Iya. Gitu Bang. Iya, jadi makasih ya itu. Sama-sama Bang. Ya saya turun ya, makasih. Assalamualaikum semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
David. Oh, Bang Her. Selamat malam, Bang Her. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bang Andi. Bang Zuma, boleh bertanya, Bang? Boleh. Bang, mohon penjelasan Nehemia 8 nomor 6 tuh, Bang. Dan siapa Ezra di situ, Bang? Gimana? Nehemia 8 nomor 6, Bang. Baik. Nehemia 8 nomor 6. Jadi kalau kita melihat di terjemahan baru tuh nomor 6 tertulisnya nomor 7. Yang mana yang Anda maksud? Nomor yang Ezra mengangkat tangan berdoa. Bukan membuka kitab. Bukan, Bang. Nah, ini banyak rujukan yang menggunakan bahwasanya ketika Ezra memuji Tuhan yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin sambil mengangkat tangan, ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah. Dalam surah Al-Ma'idah itu ketika Allah mengatakan aku memilih 12 dari mereka, dari kalian, aku bersama dengan kalian, kata Allah. Apa peneguhan tantangan Allah kepada mereka? Allah mengatakan begini, la in akamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Itu kata Allah kepada Bani Israel, termasuk yang mereka katakan Nabi Esra, Nabi besar atau Nabi kecil itu. Di situ Allah memberikan pengajaran kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sungguh jika kamu melaksanakan sholat. Saya ditanya, mana ada Bani Israel sholat? Aku tunjukkan Nehemia 8 nomor 6 dalam kaidah terjemahan baru di Alkitab Sabda jatuhnya di nomor 7. Lalu Ezra memuji Tuhan Elohim yang maha besar. Bagaimana caranya? Nabi Ezra menjadi imam dan jemaat-jemaatnya kemudian sebagai makmum menyebut amin. Dan itu dipraktekkan Islam hari ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jemaah menjawab amin. Kemudian mereka berlutut, kemudian mereka bersujud, menyembah kepada Tuhan dengan wajah sampai ke lantai. Nah ini, jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru. Al-Quran memberikan penjelasan itu tidak pernah salah. Lain akamtumus shalah, wahai Esra, wahai Musa, wahai Harun, apabila kalian sholat, wa ataitumuz zakah, dan memberikan hak daripada imam yang ada di antara kamu berupa jizyah, berupa zakat, wa amantum bi rusuli, dan kamu beriman kepada utusan-utusanku, wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Nah, lalu Allah mengatakan begini, faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Allah kemudian mengancam, kalian Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Salat, bayar pajak untuk mereka yang bekerja sebagai orang yang bekerja siang malam untuk urusan agama. Bayar. Pinjamkan mereka dengan pinjaman amal jariah yang kalian punya. Itu kata Allah. Aku akan hapus dosa-dosamu jika kamu turut pada apa yang kuperintahkan itu. Tapi kata Allah, namun barang siapa yang menutup diri terhadap perintahku di antara kalian, meskipun aku bersama dengan kalian, kalau kalian kafir, maka sesungguhnya aku membuat dia telah tersesat dari jalanku yang lurus. Tuh.
Jadi mereka diperintahkan sholat, bukan salto. Salto jingkrak, bukan. Tapi mereka diperintahkan sholat. Matius 26 nomor 39 pun Yesus mempraktekkan apa yang diperhatikan oleh Nabi Esra. Nah, itu. Saya kira begitu, Bung. Nehemia itu termasuk perjanjian lama ya, Bang? Yes. Kenapa Oten nggak mengimani itu, Bang? Jangankan Esra, Yesus aja mereka tidak praktekkan ajarannya. Jangankan Esra, Yesus aja mereka tolak ajarannya. Boro-boro Esra. Kenapa? Saudara saya bertanya, kenapa? Karena Al-Quran mengatakan mereka itu kaum kafir, kaum yang menutup diri. Jangankan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada orang yang mereka sebut-sebut namanya siang malam, Yesus Kristus aja mereka nggak mau buka diri. Apa kata Yesus? Jika engkau mengasihi aku, Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, itu kata Yesus. Jika kau percaya kepada aku, itu kata Yesus tuh, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Jelas toh dalil? Ada. Apa yang ada di situ? Jika engkau mengasihi aku, jika engkau percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan apa yang menjadi rutinitasku? Salat. Pekerjaan apa yang aku jadikan sebagai acuan keturunan kakekku Abraham? Sunat. Amalan apa yang membuat kemudian Tuhanku selalu menyertaiku? Tauhid. Lalu kenapa kau tidak mengikuti aku? Ya karena aku kafir. Itulah yang Al-Quran katakan. Ketika mereka datang, mereka diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Islam sebagai dinul, sebagai agama. Allah mengatakan apa? Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairil haqqa wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabilar rushdi la yattakhizuhu sabila wa iyaraw sabilal ghayy yattakhizuhu sabila zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus para nabi, mengutus wahyu berupa ketetapan-ketetapan Torah, Zabur, Injil, Quran, akan memalingkan tanda-tanda kekuasaanku terhadap orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kenapa ente tidak mau mengikuti ajarannya? Ketika dia mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Deteksi Quran. Mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Apa alasanmu mengaku pengikut Yesus, Yesusnya kemudian sunat, ente tidak sunat? Apa alasanmu Yesus tidak makan babi, ente makan babi? Apa alasanmu Yesus ibadah sabat, ente ibadah minggu? Apa alasanmu Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak nampak, ente menyembah kepada burung merpati? Ini, maka Al-Quran mengatakan mereka menyombongkan diri. Alladzina yatakabbaruna fil ar bighairil haqq, tanpa alasan yang jelas. Maka aku palingkan, kata Allah. Lalu Allah mengatakan, kalaupun mereka melihat tanda-tandaku dengan matanya, dengan telinganya, dengan kupingnya, meskipun siang malam para debater-debater Islam menjelaskan isi kitab mereka, apa kata Allah?
mereka tetap tidak akan beriman. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka justru condong kepadanya. Yang demikian itu karena mereka telah mendustakan ayat-ayatku dan mereka selalu lengah terhadapnya. Jadi ketika kita ditanya, Tuhannya umat Islam itu penyesat, mereka lupa bahwa yang memerintahkan mereka menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus Yesus itu bukan Allah. Yang disebut penyesat adalah yang mengajarkan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kenapa mereka disesatkan oleh Allah? Al-Quran menjelaskan, alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Hai orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah telah menghapus segala amal kalian. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqa min rabbihim kafara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah menghapus dosa-dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi Allah menyatakan dengan jelas, zalika bi annal ladina kafaru taba'ul batil wa annal ladina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Jadi penggarisannya itu jelas. Jadi kata Allah, yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, maka aku sesatkan karena mereka mengikuti yang batil. Lalu sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka, maka mereka terselamatkan, dosa-dosanya dihapuskan dan mereka dimasukkan ke dalam jannah. Ini fakta, ini real. Kenapa mereka disesatkan? Karena mereka cenderung kepada kesesatan. Maka Allah menyesatkan apa yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk kepada apa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan mereka yang mau sesat, Allah memberi petunjuk pada mereka yang mau mendapatkan petunjuk. Zalika bi annal ladina kafaru taba'ul batil wa annal ladina amanu taba'ul haqq. Orang beriman mengikuti yang hak, yang betul. Orang kafir mengikuti yang batil, maka mereka disesatkan. Coba kumpulkan orang Kristen seluruh Indonesia, kumpul di Monas, Bang Suma datang, tak tanya satu-satu, ente mengatakan Tuhan saya menyesatkan ente, menyesatkan orang-orang kafir? Yes. Lah sekarang gue mau tanya sama sampean, yang memerintahkan ente menyembah manusia yang keluar dari kubur Tuhan saya atau ente sendiri? Jawab, jawab, jawab. Ya saya sendiri dong. Berarti Tuhan saya nggak nyesatin kalian kan? Kalian sendiri yang mau kan? Ayo, matamu, telingamu, kupingmu, kau sadar kau manusia yang sehat, waras katanya. Tapi kenapa ente menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Siapa yang memalingkan anda? Siapa yang memaksa anda untuk memilih itu? Gak ada. Maka Tuhanku berlepas tangan. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir justru menghalang-halangi manusia dari bertuhan kepada Allah. Itu yang terjadi tuh. Orang mau bertanya, Pak Pendeta, Pak Pastor, saya mau tanya, apa? Kenapa Tuhan kita bisa mati? Imani aja. Mereka menghalangi. Sekiranya dijelaskan, dia mati karena memang dia bukan emang betul dia manusia. Gimana nggak mati manusia?
Manusia mau dikasih label Tuhan, mau dikasih malaikat labelnya, mau dikasih setan labelnya. Kalau dia manusia, tidak kau kasih makan dia 3 hari lapar. Kau tidak kasih tidur dia 3 hari ngantuk. Kau tidak mandikan dia dalam seminggu panuan. Itu manusia. Mau kau gelari dia Tuhan, mau kau gelari dia hantu, mau kau gelari dia malaikat, mau kau gelari dia satria baja hitam, kau mau gelari dia bom-bom, kau gelari dia Superman atau apapun itu. Yang namanya manusia kudu mengalami kodratnya sebagai manusia. Mau dia bergelar aku alfa dan omega, mau dia bergelar akulah awal akulah akhir, mau dia bergelar akulah sang penyelamat, dia bergelar pokoknya apapun gelarnya. Kalau faktanya dia manusia, ya kudu kena kodrat kemanusiaan, ayo. Maka Al-Quran mengatakan alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka Allah menghapus segala kebaikan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Sedangkan orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kata Allah, itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus dosa-dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Apa buktinya? Islam, umat Islam, Bang Suma miskin, Bang Suma sakit-sakitan misalnya. Bang Suma udah tua, Bang Suma banyak masalah, Bang Suma banyak ditimpa keadaan yang tidak mengenakkan, tapi Tuhannya tetap Allah. Ada orang kaya, orang sehat, berkecukupan, sukses dunia, banyak harta, pangkat di pundak. Ditanya siapa Tuhan lo? Tuh, yang keluar dari kubur yang sempat dibunuh sama tentara Romawi. Jadi yang sakit bukan fisik, yang sakit bukan dompetnya, yang sakit bukan pundak, tapi yang sakit adalah ruhnya, jiwanya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka Allah memperbaiki keadaan umat Islam, memperbaiki keadaan orang beriman. Sakit pun dia, hatinya tetap Allah. Senyum, tenang, berjiwa dan berpikir besar. Tapi kalau mereka kaya raya, kurang 1 rupiah duitnya, pusing. Pusing, sakit sedikit aja pusing. Kena masalah sedikit pusing. Islam, kena musibah, kena masalah, tenang aja, tenang. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan, wa aslaha balahum, aku Tuhan akan senantiasa memperbaiki keadaan hambaku yang beriman kepadaku. Nah ini. Jadi kalau sudah kok panjang kali ya. Sorry bang, sorry. Saya kalau ngomong sudah kayak begitu, kalau nggak dihadang jadi itu bisa sampai 3 bulan non-stop. Jadi tausiah jadinya, jatuhnya. Iya. Saya memang begitu. Saya kalau tidak dihadang suruh berhenti. Silakan Bang Juma. Yang dimana banyak orang menganggap, sebagian kecil ya, karena kami Kristen ini mayoritas di dunia mengakui Yesus itu Tuhan. Oke, di Indonesia kita minoritas, ya kan, sedikit. Jadi gini Bang Juma, jadi kita ini udah mayoritas di dunia bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi tak perlu lagi diragukan Bang Juma, yang dimana kami ini memang Yesus itu Tuhan gitu loh. Jadi kan gini, manusia itu kan pakai akal dan pikiran. Nah, dari 2,5 miliar ini pemeluk agama Kristen, ya, oke lah, beberapa ratus denom yang dimana tapi tetap mengakui Yesus Tuhan. Tafsiran berbeda-beda tapi Yesus Tuhan. Nah, di situ perlu gini ya, perlu Bang Juma berpikir, merenung. Benar juga ya Kristen ini ya, memang Yesus Tuhan. Artinya mereka 2,5 miliar, kami 1,8 miliar. Artinya tertinggal jauh gitu loh. Iya. Silakan Bang Juma. Apa tanggapannya? Silakan. Oke, baik.
dalam kaidah Islam hal banyak yang menolak Islam itu bukan tolak ukur Islam itu salah. Hal banyak menerima Kristen itu juga bukan takaran bahwa Islam itu benar. Ada 10 orang kamu kumpul, 1 orang yang mau bekerja supaya bisa makan, 9-nya hanya mau duduk malas-malasan untuk disuapin. Jadi orang yang malas beribadah lebih banyak daripada orang yang aktif untuk beribadah. Sekarang yang mana yang agamanya syarat dengan ibadah? Bangun tidur ibadah, jam 4 subuh ibadah, jam 3 subuh ibadah, jam 2 subuh ibadah, ibadah. Jadi agama yang paling banyak syariatnya, agama yang paling banyak tuntunan, larangan dan perintahnya Islam. Sekarang pertanyaannya, iblis ketika datang di atas muka bumi, bahkan ketika di Ganbi Eden, di surga, iblisnya menginginkan manusia kehilangan aturan, atau iblisnya menginginkan manusia tunduk kepada aturan? Jelas, Adam alaihissalam ketika diperintahkan jangan mendekati buah pengetahuan baik dan jahat, iblisnya datang menghapus semua itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah, karena saya sebagai muslim saya ditanya, Al-Quran menjelaskan begini, wa inskara rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat makhluk langit, sungguh aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, aku tiupkan rohku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Kecuali iblisnya enggan ikut bersama-sama para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Allah kemudian bertanya, wahai iblis, setan, kepas, kok kepas, sini, kenapa kamu, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud bersama-sama dengan yang lain? Qala lam akul li asjud li basharin khalaqatahu min salsal min hama'im masnun. Kata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau gitu kau keluar. Keluar dari komal ini ke gereja Isap Ibu Jari pendeta. Keluar dari surga karena sesungguhnya kamu ini adalah makhluk terkutuk. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin. Al-Quran mengatakan, iblis itu dikutuk sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, baiklah wahai Tuhanku, jika engkau menghukumku seperti itu, mohon berilah penangguhan kepadaku sampai manusia dibangkitkan. Apa kata Allah? Fa innaka minal munzarin. Baiklah iblis, baik iblis si botak, maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang aku beri penangguhan usia panjang. Silakan ila yaumi waqtihal maklum, sampai kepada hari yang ditentukan, yaitu kiamat. Lalu kemudian iblisnya bilang gini, dengarkan baik-baik. Rabbi bima akwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini bakal menjadi penghuni neraka,
Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Wala'uqwiyannahum ajma'in. Semua manusia akan aku sesatkan semuanya. Illa, kata iblis, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu, manusia-manusiamu yang terpilih di antara mereka. Saya ulang. Iblis berkata, oke, baik. Kamu putuskan aku menjadi penghuni neraka, oke. No problem, kata iblis. Tak masalah. Tetapi satu yang aku pinta. Kata Allah kemudian kepada iblis, what do you want? Terserah kamu, apa yang kau inginkan. Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uqwiyannahum ajma'in. Oke, kalau begitu kau telah memutuskan dan kau menerima perkara itu. Baik. Aku akan menyesatkan seluruh manusia. Aku jadikan kesesatan itu terasa indah. Pembunuhan terhadap Yesus adalah sebuah kejahatan, tapi aku akan membuat hal itu menjadi indah, bahkan menjadi satu simbol keselamatan bagi mereka. Kecuali, kata iblis, kata Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka. Apa kata Allah menimpali itu? Haza siratu alayya mustaqim. Baiklah wahai iblis, inilah jalan yang lurus menuju kepadaku. Ya apa itu? Ikhlas. Aku perintahkan jangan makan babi, mereka ikhlas menerima aturan itu. Aku perintahkan sujud beribadah kepadaku 5 kali sehari, mereka ikhlas menerima itu. Puasa kalian selama 1 bulan penuh dalam setahun, mereka ikhlas. Jadi mereka yang ikhlas beribadah kepadaku, itulah jalan yang lurus. Sedangkan keluar daripada kaidah jalan lurus itu, silakan kau ambil. Ambil muai balala, ambil muai rakus, ambil buaya, bawa semua ke neraka. Silakan. Aku enggak butuh mereka yang tidak mau tunduk kepada aturan-aturanku. Makan, bawa mereka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin, kata Allah. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, tidak kuasa terhadap keturunan Adam, illa kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu mereka yang sesat. Kata Yesus, waspadalah kepada yang sesat, yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya, yaitu yang tidak mengindahkan nasihat Nabi Musa, yang tidak mengindahkan ajaran Abraham, yang tidak mengikuti ajaran Ismail dan juga Isa, dan yang terpenting mereka yang anti terhadap Yesus. Yesus mengajarkan A, mereka melakukan B. Yesus mengajarkan hitam, mereka melakukan kuning. Yesus mengajarkan tinggi, mereka melakukan rendah. Mereka lah anti Kristus yang mengatasnamakan Kristus, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sesat yang menganggap kemudian kejahatan terasa indah. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu kejahatan? Atau itu adalah sebuah yang diridhoi, yang disukai, yang diajarkan, yang diperintahkan? Bible mengajarkan yang disalib adalah orang yang dikutuk. Bible mengajarkan penyaliban itu tindakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Wahai saudaraku Kristen seluruhnya, aku tanya, apakah Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap orang yang benar? Tidak. Itu sudah kehendak Bapa. Itulah itu yang diceritakan. Setiap kali kemudian kita berbicara tentang itu, selalu Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjadi fitnah terhadap mereka. Padahal Tuhan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang sangat dibenci Tuhan. Apa itu? Ya, kesombongan. Menombak orang yang tidak berdosa, menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Tuhan malah mengatakan, bohong jangan kau hembur-hemburkan, bohong jangan engkau ajarkan, bohong jangan engkau ajak kepada yang lain. Sesungguhnya aku Tuhan
mengatakan kepadamu, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan pelaku-pelaku maksiat, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tapi apa yang terjadi? Orang benar justru menjadi tumbal untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Inilah ajaran aneh. Inilah yang dikatakan oleh iblis. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dan tak ada satupun yang aku selamatkan kemudian dari kesesatanku. Kecuali illa ibadika minhumul mukhlasin. Mereka yang ikhlas beribadah kepadamu. Meskipun kakinya sudah sakit. Meskipun mereka sulit untuk berdiri. Meskipun mereka duduk pun tak sanggup lagi. Mereka yang mukhlis akan tetap sujud beribadah kepadamu. Kepada mereka lah, kepada golongan itulah kemudian kami tak sanggup, kami tak berdaya. Iblis angkat tangan dan menyerah kepada mereka yang mukhlis beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan Kristen, apa yang mereka lakukan siang dan malam itu bukan bentuk ibadah. Itu hanya prosesi nenek moyang mereka yang diajarkan oleh nenek mereka, terdahulu mereka, orang terdahulu mereka, tanpa ada kaidah benar dari sang nabi, baik itu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yahya, Nabi Salomo, Nabi dan termasuk juga Nabi Yesus, kecuali Nabi Paulus yang mengajarkan mereka. Demikian. Gini Bang Jumat, perlu saya luruskan narasi yang dibangun Bang Jumat dari yang tadi. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Alkitab. Ya, tentu kami umat Kristen berbeda Tuhannya dengan umat Islam. Jelas bahwa Yesus itu Tuhan kami. Bahwa Bang Juma Tuhannya beda dengan Tuhan kami. Nah, Tuhan kami langsung turun tangan. Langsung kami menampakkan diri. Makanya Yesus mengatakan, aku dalam dia, dia dalam aku. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Nah, itulah kehebatan Tuhannya Kristen. Tuhan Kristen itu langsung nyata menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau Tuhannya Bang Juma tidak kelihatan, tidak mau turun tangan. Nah, artinya di satu sisi perlu kami sampaikan Bang Juma itu sebenarnya iri kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya, itu aja sih sebenarnya Bang Juma hanya iri aja sih karena Tuhan Bang Juma nggak kelihatan, Tuhan kami kelihatan. Itu aja sih, masa sih Kristen ini Tuhannya kelihatan, Yesus mati di kayu tiang salib, penyalipan, menebus dosa, menghapus dosa waris, kan gitu. Nah ini kami kok nggak ditebus. Nah ini kan bentuk keirian sebenarnya Bang Juma. Tapi gak apa-apa lah. Mudah-mudahan Bang Juma mau dibaptis supaya nggak iri terlalu lama. Bang Juma. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum 'azaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin." Maka adapun orang-orang kafir, maka aku akan azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Kenapa Allah mengatakan orang kafir itu diazab di dunia? Mana azabnya? Azabnya nyata. Mereka tidak sanggup menembus kemudian cahaya kebenaran. Hati mereka gelap. Hati mereka gelap. Yang ada dalam hidup mereka hanyalah angan-angan. Sedangkan datangnya Islam, kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Isqala Allahu ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum wa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, kata Allah. Ingatlah wahai Nabi Isa, nabiku, utusanku yang kuutus di tengah kaumku Bani Israel, yang kelak namamu akan dipalsukan, akan dijual, dibuang namamu itu, lalu dipalsukan dengan nama yang lain. Wahai
Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir itu hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, wahai Isa, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nabi Isa berselisih dengan siapa? Nabi Isa berselisih dengan siapa? Dengan Nabi Abraham? Enggak mungkin. Dengan Nabi Musa? Enggak mungkin. Nabi Daud? Enggak mungkin. Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Lalu Nabi Isa ini berselisih dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala mengungkap tabir itu. Wa isqalallahu ya Isa, a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang penyembah-penyembahmu ini untuk menuhankan engkau selain daripada aku? Oh, tidak Tuhan. Mana mereka yang telah menuhankan aku? Biar ku tampar pantat panci satu-satu. Yang mana? Tuh, kau datang ke sana, tanya mereka. Loh, siapa yang ngajarin lo nuhankan aku? Hah? Loh, bukankah dulu kami memanggil kau namamu dan hasilnya ada? Apa hasilnya? Kami mengusir setan pakai namamu. Bermujizat pakai namamu juga. Hah? Bernubuat bahkan pakai namamu. Dan semua itu terjadi. Berapa banyak orang kami sembuhkan? Berapa banyak kemudian orang kerasukan setan kami sembuhkan? Kami hanya memanggil namamu. Apa sih lo? Kata Yesus, enyahlah daripada aku kampret. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini Allah memutuskan perkara itu. Aku tidak pernah mengajarkan ya Rabb. Tengoklah, aku telah meninggalkan mereka, dan setelah aku tinggalkan mereka, engkau yang menjadi saksi. Engkau yang menyaksikan mereka. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sepeninggal aku, kamu yang menjadi saksinya, bukan? Bukan aku tidak melihat. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah aku pergi. Aku tidak maha menyaksikan. Yang maha menyaksikan itu adalah dirimu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa menerangkan kemudian, aku enggak tahu, aku enggak pernah ngajarkan mereka ya Rabb. Sepeninggal aku enggak tahu mereka ngapain. Engkau yang menyaksikan mereka. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Aku tidak tahu apa-apa. Engkau lah ya Tuhanku yang menyaksikan dia. Engkau yang mengetahui. Aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, sedangkan engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau lah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Aku tidak pernah mengajarkan itu kepada mereka. Mereka berbohong. Aku nggak pernah mengajarkan mereka ibadah minggu. Aku nggak pernah mengajarkan mereka hukum Taurat itu batal. Aku nggak pernah mengajarkan mereka untuk menyembah diriku. Nggak pernah ya Rob. Aku malah menekankan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal diriku adalah utusanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, murid-muridku. Selama aku berada di tengah-tengah mereka itu doang. Dan selama aku bersama dengan mereka, mereka menerima segala firman yang engkau berikan kepada aku, dan aku menyaksikan mereka mengakui aku adalah utusanmu. Tapi setelah itu, aku sudah tak tahu lagi. Setelah engkau kemudian mengangkat ke atas, engkaulah yang mengawasi mereka kan? Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu yang mereka lakukan, bukan? Oke, kalau begitu kata Allah. Oke, berarti ini bukan kesalahanmu. Ini kesalahan mereka. Maka karena mereka lebih pilih kesesatan kata Allah, itulah tadi yang saya jelaskan, itulah tadi yang saya uraikan, bahwa Allah tidak akan menyesatkan orang-orang yang beriman, tetapi orang yang cinta kepada kebatilan. Zalika bi annal ladzina kafaru taba'ut batil
maka mereka baginya neraka, kata Allah. Oh begitu ya. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin, kata Allah. Pada hari terakhir nanti ketika Allah sudah menjadi hakim di antara seluruhnya, Nabi Isa dipanggil, Nabi Isa didudukkan di depannya orang-orang yang telah berselisih dengannya. Kenapa kau menuhankan aku? Bukankah aku telah memerintahkan kepada kaumku hanya menyembah kepada Allah saja? Hakikat yang tak terlihat, yang tak nampak, yang gaib, yang tak pernah manusia melihatnya dan manusia memang tak mampu melihatnya. Terus nenekmu yang mana yang ngajarin kau menyembah aku? Aku nggak pernah, aku nggak. Loh. Buktinya saya bermujizat pakai namamu, mujarab. Bukankah aku sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang mampu melakukan mujizat, yang mampu melakukan tanda dahsyat. Dia akan menyesatkan banyak orang, bahkan murid-murid pilihan pun disesatkan. Kamu nggak baca? Baca kan? Kitab itu ke Jepang diterjemahkan bahasa Jepang. Kitab itu ke India diterjemahkan ke bahasa India. Ke Indonesia bahasa Indonesia. Kamu belum paham juga? Terlalu banyak makan dedak kau. Enyahlah kau daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Ini jelas nih. Jadi kalau saudara mengatakan ya Tuhan kita sama, itu karena Anda terpengaruh dari barat. Nabi itu semuanya Tuhannya sama. Yesaya 5:16, Tuhan pencipta alam semesta itu maha suci, maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Kalian aja ini karena disesatkan. Orang kalau sudah sesat, tai kambing pun dianggapnya nasi kuning. Karena udah sesat. Yang namanya sesat, buta, tuli, bisu. Ada kebenaran, susah untuk dia sampaikan. Ada kebenaran, susah untuk ditelaah. Ada kebenaran, sulit untuk dilihatnya. Kenapa? Karena mereka sesat. Siapa yang menyesatkan mereka? Mereka dirinya sendiri. Kok bisa kayak gitu? Yukhadi'unallah walladzina amanu. Karena mereka sombong. Mereka menganggap dengan menipu Allah, dengan menipu orang-orang beriman, mereka bisa masuk surga. Itu mimpi. Bersyukurlah. Ada apa? Lembutkan hati kalian. Ada apa kok ada Islam lagi? Kenapa nggak Kristen aja? Itu wujud pencipta langit dan bumi sayang. Begitu mereka kalian sudah jauh dari pencipta, Islam datang. Kembalilah ke jalanmu yang lurus. Yesus itu hanya nabi. Yesus itu hanya rasul. Ngapain kau tuhankan? Bukankah dia hanya memiliki kuasa yang dititipkan oleh Tuhan kepadanya? Kau pun bisa. Kau bisa. Andai Tuhan memberikan kuasa kepadamu untuk membangkitkan orang mati, kau pun bisa. Tapi karena yang dipilihnya Yesus bukan kamu, ya kamu tidak bisa. Tapi bukan berarti dia Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah, kembali kepada yang tadi. Iblis itu mau manusia tidak mengikuti aturan Tuhan. Siapa yang senantiasa agamanya menghapus perintah Tuhan, baru bikin perintah sendiri. Kira-kira iblis itu bekerja di mana? Di Islam ke? Di agama Anda ke? Di mana bekerja iblis hari ini? Ayo. Iblis tidak mungkin mengajarkan ketaatan, nggak mungkin. Iblisnya mengajarkan pengingkaran. Ketika Tuhan mengajarkan cukup satu Tuhan, iblisnya datang. Oh, jangan satu Tuhan. Kenapa? Kalau pensiun, tidak ada cadangan. Kata iblis. Kalau dia mati, Tuhanmu satu, yang daging mati kan ada cadangan roh. Jangan satu, dua. Jangan mau dikalah. Musa Tuhannya satu kok. Abraham cuma satu. Kau jangan. Kau harus banyak, 3 minimal. Ketika kemudian diperintahkan jangan kau makan babi, iblisnya datang. Semua yang diciptakan Tuhan itu ada manfaatnya. Maksudnya percuma, semua halal. Jangan kau mau dengar itu. Makan. Kulup. Kenapa nggak dipotong? Padahal perintahnya potong. Ngapain kau potong? Itu kan hanya untuk Bani Israel. Ente kan bukan Bani Israel. Tapi kalau perpuluhan, bisa rohani. Iblis itu senantiasa masuk mengganggu tataran ajaran Tuhan.
Yang Tuhan ajarkan satu Tuhan dirubah. Yang Tuhan ajarkan jangan makan babi dirubah. Yang Tuhan ajarkan hanya untuk Bani Israel dirubah. Yang Tuhan ajarkan kemudian ibadah Sabat dirubah. Iblis itu kerjanya gitu. Merubah hukum Tuhan lalu berpura-pura sebagai Tuhan. Merubah kebenaran menjadi kejahatan lalu menampakkan kejahatan tersebut seperti seakan-akan benar. Itu fakta. Nah sekarang saya ingin bertanya. Orang Yahudi masuk ke Miqdas ibadah pada hari Sabat. Kenapa begitu? Karena kitab mereka di dalam Keluaran perintahnya untuk mengkuduskan hari Sabat. Mereka diperintahkan untuk memenuhi syarat sebagai bukti keyakinan mereka harus mereka jalankan. Orang Yahudi diperintahkan haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat pasti akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Keluaran 31 nomor 14. Orang Yahudi masuk ke Miqdas karena ada perintahnya dari Tuhannya. Umat Islam masuk ke masjid karena ada perintahnya dari Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Pertanyaan saya, Tuhan kagak, Yesus kagak, nabi-nabi kagak, lalu siapa yang Kristen dengarkan perintahnya berupa instruksi bisikan kalbu, bisikan dari dunia gaib, sehingga mereka berkongko-kongko di hari Minggu di gereja. Itu perintah siapa? Siapa dari alam gaib yang menyerukan kalian ke gereja hari Minggu? Tuhannya Musa kagak? Tuhan yang diperkenalkan Nabi Muhammad kagak? Nabi Musa kagak? Yesus kagak? Lalu kegelapan mana yang menghantarkan kalian datang ke gereja? Tralalalala. Jawab. Iblis. Iblis. Siapa? Kalau dikatakan oh kami karena Tuhan itu kan kerja selama 6 hari. Terus hari ke-7 kan dia beristirahat. Hari ke-7 itu apa? Minggu rupanya. Jadi gini Bang Juma. Sabar dulu. Kristen, hari ke-7 itu Yesus mati hari Jumat. Sabtu. Bangkit hari, makanya tunggu dulu. Bangkit hari Minggu, makanya hari yang ke-7. Bangkit pula dari antara mati, makanya kami ada perintah di situ. Minggu. Ada perintah Minggu? Perintah apa ini? Tentang apa? Ibadah Minggu ada? Nggak ada ibadah Minggu. Nggak ada perintah. Tapi kenapa kalian kompak? Siapa yang menghantarkan kalian? Jiwa-jiwa kalian itu dibisikin dan ditarik ke gereja untuk menyembah siapa di hari Minggu? Kalian tidur, kalian lelah, kalian capek. Tapi tiba hari Minggu, kompak kalian ke situ. Ngapain? Yang perintah siapa? Ada kekuatan apa di situ? Dabling itu David. Mute dulu David. Dabling kau David. Di sana sudah pada menunggu
Orang pakai jas, orang pakai dasi menunggu. Mau ngapain? Itu kita ibadah hari Minggu memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang perintahkan siapa? Murid-murid Yesus. Di mana tertulis? Tak tersirat, namun tetap dijalankan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Saatnya ini kalian bereaksi dan saatnya kuasa gelap. Aku memang harus pergi karena penguasa dunia telah datang dan penguasa dunia sedikit pun tidak akan berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Aku memang harus pergi karena dunia memang sudah harus dihakimi. Kenapa dunia sudah harus dihakimi? Karena Tuhan mengutus nabi, mengutus rasul, mengutus nabi, mengutus rasul. Tapi yang ada hanya pembangkangan, bahkan mereka berencana membunuh aku. Tetapi ketika dia datang yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengisapkan dunia. Jadi gini Bang Juma, itu seremonial dalam ibadah. Nah oke. Bang Juma sholat pun 5 waktu. Kalau anak yatim lapar nggak dikasih Bang Juma makan, itu sia-sia sholatnya loh. Betul. Jadi yang kita bicarakan tadi, Kristen pun juga gerajin ke gereja, tapi melihat fakir miskin yang lapar, nggak mau ngasih makan, sia-sia ibadahnya hari Minggu itu. Nah, inilah rasa kemanusiaan itu harus lebih tinggi dari kepercayaan. Ya Allah ya Karim. Artinya gini loh Bang Juma, kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak peduli dengan sekitar kita. Nah, gitu artinya seremonial gitu loh. Adalla a'malahum. Aku Allah akan menghapus kebaikan-kebaikan mereka. Karena mereka menghalang-halangi manusia menuju kepada Tuhan yang benar. Al-Quran surah Muhammad ayat 1 ayat 2. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu meskipun kebaikan dilakukan sampai menumpuk sampai ke langit, kata Allah, adalla a'malahum. Aku hapus segala amal kebaikan mereka. Itu. Kenapa? Karena membuat kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan yang dibuat oleh kalian di atas muka bumi ini? Kalian mengajak manusia memutuskan hubungan sucinya dengan Tuhan yang benar pencipta langit dan bumi. Kalian kemudian memutuskan hubungan itu dengan membelokkan manusia menuju kepada rumah ibadah. Kalian menyembah kepada sosok gelap yang tidak pernah diajarkan kemudian oleh Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan memberikan legalitas kepada Kristen. Yesus tidak mengenal kemudian ajaran gereja. Yesus tidak mengejar Bible, Perjanjian Baru. Yesus tidak pernah mengenal siapa itu Paulus, siapa itu Lukas, siapa itu Markus, siapa itu penulis Matius, siapa itu penulis Yohanes. Yesus tidak kenal. Bahkan Yesus tidak memberikan legitimasi atau validasi terhadap pendeta, pastor, dan seterusnya. Kalian memutuskan hubungan hamba dengan Tuhan dengan kalian memalingkan manusia menyembah kepada Yesus. Yesus siang malam mengajarkan pengikutnya menyembah dan mengharap kepada Tuhan yang maha suci, maha tinggi. Berdoalah agar kalian tidak dicobai, kata Yesus. Berdoa kepada siapa lagi, Sus? Bukankah kau sudah ada di tengah-tengah kami? Kalau memang kau itu Tuhan, ngapain kami kau perintahkan berdoa? Kata Yesus tuh di dalam Lukas 22. Lalu pergilah Yesus keluar kota, sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti Yesus. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena sudah masuk detik-detik kuasa gelap mau datang. Yesus ulang terus. Kemudian ia menjauhkan diri dari murid-muridnya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku.
tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini detik-detik penangkapan. Yesus memasrahkan diri. Hei kalian, berdoa, 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 supaya kalian tidak jatuh kepada percobaan. Kenapa? Karena nanti kuasa gelap datang mengatasnamakan aku. Kasihan kalian. Kalau ada orang setelahku, kau anggap aku, padahal itu bukan aku. Ayo berdoa, 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 berdoa. Berdoa. Maka seorang malaikat pun turun dari langit, menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini yang menjadi pertanyaan besar kepada gereja sedunia. Apa fungsi malaikat datang menampakkan diri kepada Yesus sesaat sebelum penangkapan? Apakah memberikan kekuatan kepada Yesus untuk supaya bertahan lama hidup di atas salib? Tidak. Apakah supaya dia kemudian bisa cepat dibunuh? Enggak juga. Lalu apa fungsi malaikat ini? Jangan-jangan Yesus datang dijemput untuk diangkat ke langit. Jangan-jangan. Dan saya bisa mengurai ini secara detail, bahwa fungsi malaikat datang memberi kekuatan adalah memberikan kekuatan sebagaimana Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad diperjalankan kemudian dengan diberi kekuatan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Sangat ketakutan Yesusnya. Makin bersungguh-sungguh Yesusnya berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah meneteskan ke tanah. Pertanyaannya, doa Yesus itu apa? Apa doanya Yesus? Ya Tuhan, bunuhlah aku. Ya Tuhan, salibkanlah aku. Ya Tuhan. Atau Tuhan, lindungi aku. Lindungi aku dong. Punnatena nu lindungi ane mati aku dong. Buang Allah Ta'ala. Langirek kodong, sarian saya kodong keselamatan. Teak kodong dibunuh kodong. Punnatena nu kasih keselamatan medor kanto. Please, please, please my God, help me, bantu aku. Ini adalah masa-masa percobaan. Tapi aku mohon kepadamu, bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu aja. Apakah engkau berkehendak membiarkan aku mati di tangan orang-orang kafir? Please, please. Maka doanya dikabulkan. Malaikat turun. Ngapain? Baca Lukas 4 nomor 6. Baca Matius 4 nomor 6. Apa kata iblis? Hei sus, ya paman, gue ini dari surga. Rahasia-rahasia langit gue tahu. Lo belum tercipta. Tuhan sudah pernah berkata kepada Daud, kakek lo. Tuhan berkata kepada kakek lo Daud, gue nguping sus. Apa kata Tuhan kepada Daud? Daud, sabar. Daud, aku akan mengutus malaikatku untuk menatang tangan, menatang anak-anakku, hamba-hambaku yang suci, duta dan utusanku. Ketika mereka terancam dalam kesesakan, aku akan mengutus malaikatku menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Benarkah itu ya Rabb? Betul. Aku akan angkat dia ke langit, aku panjangkan umurnya, dan aku pertontonkan orang-orang fasik yang telah melakukan niatan siasat untuk mencelakainya. Aku akan mengutus malaikat. Nah, Daud juga meramalkan. Di khotbah Petrus dikatakan begini. Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 32, nomor 33. Apa kata Petrus? Bukankah Daud telah mati dan dia adalah kakek kita, dan makamnya, kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Telah bernubuat bahwa seorang Mesias akan didatangkan bagi Bani Israel, di mana Mesias itu tidak akan mengalami kebinasaan tubuhnya dan juga tidak ditinggal di kubur, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke atas langit. Inilah yang saya katakan, ya Rabb, my God, help me. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu. Maka malaikat turun setelah didengarkan doanya. Makanya
ada dijelaskan dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Malaikat turun, lalu kemudian menampakkan diri kepada Yesus, memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangun, bangun, bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus mengulang 2 kali. Bangun, bangun katanya, bangun. Waktu Yesus masih berbicara dengan serombongan dengan murid-muridnya, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dan mencium Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar hingga putus telinganya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahilah itu, berhentikan itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Tuhan serta tua-tua yang datang menangkap Yesus dan katanya, "Hei kalian, sangkamu aku ini perampok ya? Kamu pikir aku ini penyamun ya? Sehingga kamu datang lengkap dengan pasukan, lengkap dengan pedang, bahkan lengkap dengan pentungan. Padahal bukannya tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian. Bukannya tiap hari aku ada di dalam bait suci. Dan kamu tidak menangkap aku. Kok sekarang kalian mau menangkap aku?" Lalu Yesus mengatakan kembali, "Oh, tetapi inilah saatnya memang. Dan inilah saatnya kuasa kegelapan." Saya ulang, kata Yesus ketika bertanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kalian di bait suci. Dan kamu tidak menangkapku. Kenapa? Karena belum saatnya. Oh, ini sekarang adalah saat kalian dan saatnya kuasa kegelapan." Apa yang terjadi? Tangkap, ketepak. Malaikatnya kemana? Apa fungsi kekuatan yang diberikan oleh malaikat tadi? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Saat itulah kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Kenapa? Karena sudah saatnya kuasa kegelapan yang bekerja. Nah, muncullah tragedi. Yang ditangkap, yang mencium tadi, itulah yang ditangkap, bla 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 bla, sampai ada yang keluar dari kuburan, lalu kemudian mengatasnamakan Yesus, lalu kemudian bla 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 bla. Akhirnya muncullah manusia-manusia Kristen yang menyembah kepada Kristus. Itulah yang disebabkan, yang dikatakan oleh Yesus, inilah kuasa kegelapan itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Aku lagi kesurupan, sabar. Itu yang terjadi. Jadi malaikat turun ke bumi itu memberikan kekuatan kepada Yesus, bukan agar Yesus disalib. Bukan. Untuk apa malaikat datang kalau hanya untuk disalib? Malaikat turun itu memberi kekuatan kepada Yesus. Maksudnya, siap-siap lu ye, aku akan mengangkatmu ke langit. Aku angkat engkau hidup-hidup. 1, 2, terangkat, kabur. Maka terangkatlah Yesus.
Apa yang terjadi? Yudas. Anda tidak percaya? Baca Markus 14. Ketika ada yang ditangkap, ada yang diberi kekuatan untuk kabur, melepaskan kain lenan, meloloskan diri, pergi meninggalkan tentara Romawi. Dan yang ditangkap adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Apa bukti? Baca Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dang, 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 dang. Kata Yesus dalam Yohanes 12 dan juga di dalam Yohanes 14, kata Yesusnya bahwa saatnya sudah tiba, kuasa gelap akan berkuasa, dan kuasa gelap ini sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Nah, inilah saudara-saudara Kristen harus pahami dengan baik, bahwa Yesus memberikan simbol, Yesus memberikan tanda. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Penguasa dunia itu yang mana? Yang tadi Yesus katakan, oh inilah saat kalian dan saatnya kuasa kegelapan. Penguasa dunia itu datang pada saat itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Maksudnya inilah saatmu, inilah saat kuasa kegelapan itu berkuasa. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa ini akan dilemparkan keluar. Makanya Yesus mengatakan, angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, lalu dilemparkan dari perut ikan keluar. Begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Hari ketiga akan dilemparkan dari perut bumi. Siapa itu? Tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Asyhadu Allah ilaha. Cuma mau nanya ini. Apa? Teruskan dulu dong. Ilaha illallah. Wa asyhadu. Teruskan dulu. Wa asyhadu. Lidahnya masih dipegang sama si Bilisisis. Ya. Mau nanya nih. Apa? Kan ketika Nabi Isa itu datang kedua kalinya. Iya. Itu sebagai manusia apa sebagai nabi, dan misinya apa saja gitu. Nabi Isa itu bersama Imam Mahdi juga itu. Ya, Nabi Isa turun sebagai pertanda hari kiamat. Dia turun menjadi hakim, menegakkan kebenaran, mengajarkan manusia tentang ajaran Nabi Muhammad kepada mereka, orang-orang yang hidup pada zaman itu. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, sungguh Nabi Isa itu adalah pertanda hari kiamat, sesuai dengan yang tertulis juga dalam Matius 24. Gitu. Jadi Nabi Isa itu turun bukan membawa risalah baru. Nabi Isa turun menjelaskan risalahnya dan menyampaikan risalah penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang aku itu adalah benar adanya. Kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Nah, pada saat itulah tak ada satupun manusia yang tidak beriman. Semuanya beriman, semuanya percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kasihan mereka yang mati dalam keadaan tidak percaya. Asyhadu enggak Bang, maksudnya misinya itu apa aja selain menghakimi, kan bersama Imam Mahdi juga itu katanya. Iya, memerangi orang-orang pasukan-pasukan Dajjal. Mau tahu nggak apa makna Dajjal itu? Dajjal itu iblis bermata satu. Kenapa nggak bermata 5 atau bermata 10? Kenapa harus satu? Apa itu maksudnya?
iblis itu bermata satu maksudnya apa? Manusia itu ada dua penglihatan. Yang pertama kalbu, hati. Yang kedua adalah yang di atas kepala. Dajjal dan pengikutnya hati buta. Mata melihat, tapi ketika mereka melihat sapi, mereka mengatakan itu adalah ayam. Kenapa? Karena matanya yang satu sudah buta. Itu Dajjal. Itu Dajjal. Kenapa kemudian disimbolkan satu mata? Karena mata itu fungsinya melihat. Mata itu fungsinya untuk menyatakan apa yang ditatap dan dinyatakan oleh lisan berdasarkan olahan akal. Tapi orang-orang yang buta hatinya, itulah pasukan Dajjal itu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati buta. Sudah jelas-jelas Yesus itu utusan, dianggap Tuhan. Kenapa? Karena matanya sudah nggak berfungsi, mata hatinya. Makanya matanya tinggal satu. Itu simbol Dajjal itu. Tapi kalau orang yang matanya berfungsi atau tidak berfungsi, tapi mata yang hati yang satu ini yang tidak dimatikan oleh iblis ini masih berfungsi, maka meskipun mata lahirnya itu tidak melihat, kalau hatinya terbuka, tidak ditutup oleh Dajjal iblis, maka bisa mereka menembus cakrawala berpikir justru orang-orang yang sehat masih kalah. Bayangkan orang buta bisa menghafal Quran karena mata hatinya melihat. Dajjal memang mata hatinya dibunuh. Makanya saya katakan ketika Dajjal ini selesai puas membunuh jasad, maka Dajjal fungsinya apa? Membunuh hati, membunuh akal. Makanya dikatakan, aku mematikan kecerdasan orang-orang yang cerdas dan pemikiran orang bijak aku rubuhkan. Itu dalilnya tuh, jelas itu. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 9. Itu nomor 19, sorry. Jadi kaidah-kaidah ini ya sudah dipahami oleh orang-orang berakal. Sekarang kenapa saudara tidak bisa bersyahadat? Padahal kebenaran sudah ada sama saudara. Karena Dajjal masih ada dalam diri Anda. Takut Anda melihat kebenaran, takut. Padahal orang yang sudah terbuka hatinya melihat kebenaran, Masya Allah, melihat alam semesta memuji Allah, melihat pagi yang begitu cerah memuji Allah, melihat awan yang begitu tebal di pagi hari memuji Allah, apapun yang dipandangnya selalu memuji kepada Allah. Hatinya puas, bersih hati mereka itu. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Allah. Mereka kena musibah, mereka melihat musibah, mereka mendapat keuntungan, mereka melihat keuntungan, selalu memuji Allah. Itu orang yang melihat mata hatinya, orang yang melihat batinnya. Tapi kalau orang buta jelas-jelas manusia. Sudah tertulis di sunat hari ke-8, netek sama ibunya, masih juga dianggap Tuhan. Kenapa? Karena mata batin sudah buta. Sudah tertutup. Mata melihat. Coba Anda lihat itu. Anda lihat orang yang tidur, biasa ada yang terbuka matanya. Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah. Pernah kan? Matanya melotot, seakan-akan menakutkan. Dilihatinnya kita. Ternyata orang tidur. Tapi begitu kita gerakan tangan di depannya, matanya nggak berkedip. Berarti mata ini fungsinya itu tidak selamanya stabil seperti ketika terjaga. Rupa-rupanya mata yang benar-benar tidak bisa ditipu itu adalah kalbu, hati. Makanya kalau orang berbohong, pasti hatinya yang biasa kita katakan hati apa? Dalam hati kecil, bukan dalam hati kecil itu maksudnya. Maksudnya dalam hakikat yang sebenar-benarnya yang dititipkan oleh Allah berupa kalbu itu tidak pernah bisa berbohong. Karena kenapa? Karena melihat. Hati itulah yang melihat. Hati itu yang melihat. Kenapa bisa kita mengatakan ini warna hitam, ini warna coklat? Karena hati. Hati finalnya. Kalau ada orang melihat warna hitam, habis itu ditanya, tadi kamu melihat pencuri itu pakai baju apa? Coklat. Tuh, hati bohong. Berarti dia membohongi hati, bukan membohongi mata. Itu. Jelas itu. Maka Dajjal itu ciri-cirinya, pengikutnya adalah mata hatinya
buta. Apa tanda-tanda hati buta? Manusia dibilang Tuhan. Itu Bang, kalau apa sih Al-Masih Dajjal itu apa? Nah, itulah yang diterangkan Yesus. Berbahagialah kalian ini yang sampai kepada kajian-kajian Kristolog. Ada dua yang mendapatkan gelar Al-Masih dalam kaidah Islam. Konon Islam ini tidak bisa diragukan. Islam datang kemudian sebagai batu sandungan agama sebelumnya. Al-Quran datang, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penyelidikan. Tidak pernah. Bahkan Nabi Muhammad bukan dia yang menulis Al-Quran. Hadis juga bukan beliau yang nulis. Tapi apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Adanya penyesat, adanya Dajjal yang juga bergelar Al-Masih. Adanya Nabi Isa yang juga bergelar Al-Masih. Yesus berkata, Matius 24, nomor 24, Al-Masih palsu akan datang menyesatkan banyak orang dengan dia melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Tujuannya apa? Supaya menyesatkan banyak orang. Dajjal itu yang dimaksud. Jadi sebenarnya para apologet Islam ini itu musuh Dajjal, dan kalian adalah pasukan-pasukannya. Dajjal itu suka kemudian membutakan hati manusia. Dia mau manusia itu mata lahirnya aja yang melihat. Dia nggak mau mata batinnya itu melihat. Itu tugas Dajjal itu. Makanya ada istilahnya apa? Imani aja. Imani aja. Imani aja. Ngapain kau pakai hati? Tapi Pak, bukankah kita dilarang makan babi? Ah, itu dulu. Itu kan di perjanjian lama. Tapi bukannya Tuhan itu nggak bisa dibunuh, Pak? Oh, dia kan datang sebagai manusia. Jadi gimana dong? Tuhan kan nggak bisa mati. Ya, tapi kan dia mati manusianya. Oh gitu. Tapi katanya Tuhan Maha Kuasa, terus dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dah. Ya itu kan manusianya. Itu cara kerjanya tuh. Cara kerja Dajjal itu gitu. Dia mematikan hati, hati jangan kau fungsikan. Jangan kau fungsikan hatimu. Jangan kau gunakan akalmu. Imani aja. Saya kira begitu, Bung. Saya udah ngantuk kali ini. Sebenarnya 1 jam dari 1 jam yang lalu saya sudah nyenyak tidur. Cuman karena telinga aku masih mendengar ini. Tapi mata batin sudah pada tidur ini. Bang Handi monitor. Bang Handi, minta tolong KTP-nya saudara David di WA dulu ke beliau. Dia mau kirim KTP. Kenapa, Fit? Enggak. Kadang-kadang saya itu sih kadang lihat posting-postingan teman-teman gereja tuh kadang sedih sendiri gitu ya. Kayak intinya gini, Fit. Gitu, ada perasaan apa gitu. Intinya gini, Fit. Ini kan udah 80 tahun Indonesia merdeka ya. Dia juga usianya 92. Ya, itu dia. Saya minta Bro David, merdekalah dari segala bentuk doktrin yang menyesatkan. Fungsikanlah akalmu. Masa udah merdeka begini kamu masih belum merdeka akalmu? Itu aja dulu, Fit. Gimana, merdeka? Merdeka? Nah, udah merdeka. Mana KTP-nya? Nantilah nyusul. Masya Allah. Kira-kira kalau kau ditanya siapa Tuhanmu, kalau kau menggerutu berarti kau nggak merdeka akalmu. Tapi kau jawab lantang. Berapa Tuhanmu? 1. Nah, itu merdeka itu. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka itu. Tapi kalau Kepas ditanya, tanya Bang Handi itu. Tapi kalau Kepas, pertanyaan Bang Handi itu. Gimana? Pertanyaan itu pilihan ganda. Ya maksudnya itu pilihan ganda itu mengurangi orang belo-belo, bantu berpikir cepat gitu loh ya.
Batu Iya. berpikir cepat. A, B, wih, simple. Dia kan tinggal dijawab. Iya, susah tapi. Enggak, sebenarnya mudah, cuman nggak merdeka akalnya. Ada yang tekan akalnya itu loh. Apa itu ya doktrin itu? Ya itu tadi Dajjal itu juga. Ya betul kata Banyuma kan, udah jelas manusia. Tapi masih dipretelin jadi Tuhan kan gitu. Iya. Artinya apa? Ya nggak merdeka itu akal. Tertekan bro. Jadi kalau menjadi umat Islam itu akalnya merdeka. Gitu loh, enak, lega. Ditanya cepat gitu loh. Dalam hal kalau tentang Tuhan ya. Nah ini Anda sendiri nyimak lah selama ini. Kalau saya yang nanya, berapa Tuhanmu? 1. Siapa namanya? Bingung. Mau dia bilang Yesus, ada Bapa. Mau dia bilang Bapa, ada Yesus. Belum ada Roh Kudus ikut campur. Ada 3, dia bilang 1, datang loga. 3 pribadi, 1 keluarga. Gitu loh. Bang Andi juga kalau lahir dari Kristen pasti Bang Andi juga sama kena doktrin ini. Sebenarnya enggak juga, banyak kok yang mualaf. Yang penting kan mau Iya sih. berpikir. Iya. Banyak. Barusan tadi beberapa jam yang lalu, anak seorang pendeta ya Banyuma ya. Iya betul. Nah, banyak. Yang penting berakal itu loh difungsikan. Anda kalau udah di Islam, hidup lu nyaman dah. Dalam hal soal diskusi, gitu loh, enteng, nggak ada beratnya gitu, nggak ada. Apalagi soal Nggak muter-muter itu. ya. Enggak. Mana ada Muslim ditanya berapa Tuhanmu, bingung? Nggak ada tak. Esa 1 tunggal. Siapa namanya? Allah, selesai toh. Iya, di komal manapun juga emang kayak gitu sama. Beda sama Kristen. Terus kalau Kepas ditanya bagaimana? Bapak, Tuhan. Yesus, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Yang kau sembah, Elohim Yahweh. Nah gimana itu coba? Ini juga Bang Andi, tadi saya waktu makan sama Pak Aan di rest area, ketemu perempuan Bang Andi, Kristen dia. Tapi dia udah nggak pernah ke gereja lagi, udah sekitar 5 tahunan. Dia udah nggak percaya lagi dengan konsep Kristen Bang Andi. Tadi saya sama Pak Ang sama ibunya ngobrol sama si perempuan itu, kebetulan dia seorang SPG, nawarin apa makanan, dibelilah sama Pak Ang, ngobrol-ngobrol, akhirnya dia mau belajar Islam. Saya liatin komal ini dan saya liatin YouTube-nya Bang Juma. Begitu dia dengerin di YouTube-nya Bang Juma, merinding dia Bang Andi. Dia merinding dan kayaknya mau nangis. Nah, insya Allah hari Minggu saya mau ketemuan. Dia mau apa menjajaki lebih jauh lagi tentang Islam dan tentang kekristenan. Tadi saya buka-buka ayat juga ke dia, ayat-ayat yang sering di ini sama Bang Juma kan saya tulis terus tuh. Saya liatin ke dia, dia makin merinding Bang Andi. Nah insya Allah nanti hari Minggu kita ketemu sama cewek itu Bang Andi. Hari Minggu. Barusan 2 jam yang lalu dia hubungin saya, namanya Iren. Terus kemudian anak itu masih di sana. Ya sebentar lagi mau jemput ini, katanya dia nggak mau pulang sebelum dia syahadat gitu, Kang. Kang? Iya. Ya masih Itu di sana dia. Nomor WA-nya ada kok, nomor WA nanti hari Minggu ketemunya, hari Minggu. Dia tinggal di Tebet. Nah kebetulan kan kita mau ada acara di Tebet tuh. Insya Allah dia datang. Insya Allah dia datang. Iya, namanya Iren, emaknya perempuan, bapaknya laki toh. Bener gak, Pit? Pit, bener gak, Pit? Ya. Lu sebenarnya udah ragu gak sih kamu jadi Kristen, Pit? Ragu. Kenapa lu ragu? Tentang Ragu, apa? Maksudnya gimana? Ragu tentang Enggak, apanya? kamu udah masih nyaman jadi Kristen atau ragu? Udah gak nyaman. Udah gak nyaman ya? Kenapa? Iya. Masalah tentang Tuhan apa yang mana?
Ya udah berantakan aja gitu. Udah lama nggak ke gereja, Fit? Udah lama. Belok aja. Kamu sekarang di mana? Tinggalnya. Ya. Sekarang di Tangerang. Waduh, dekat tuh sama gua. Aku di BSD. Saya di Jatiuwung ya. Iya, BSD. Bekasi sonoan dikit. Jauh loh. BSD mana apa sih? BSD itu bukannya Bekasi sonoan dikit. BSD kalau nggak salah Serpong ya, kalau nggak salah. Bumi Serpong Damai. Iya. Ya udah lumayan tuh aku ke rumah aku. Iya. Nanya-nanya nanti lah. Insya Allah. Nah, udah mulai insya Allah, masya Allah. Karena di Bible juga ada kata insya Allah loh. Ada. Apa itu? Jika Tuhan menghendaki. Nah, itu bahasa Arabnya insya Allah. Yesus mengatakan begitu. Jika Tuhan menghendaki. Lu mau bukan insya Allah lu. Yesus lu. Enggak, Yesus ngomong begini, jika Tuhan menghendaki, artinya insya Allah. Gitu. Gitu, Fit. Iya, Bang. Sering-sering lah Nay bertanya, apa kira-kira keraguanmu apa? Apa kira-kira yang bingung mau nanya? Pit, mending minggu bareng Pit sekalian, Pit. Gua ada janjian minggu, nanti gua ajak Julius juga. Mau ngapain? Makan-makan? Iya, gua ajak makan-makan, ayo. Enggak nyalip Yesus. Ngapain ya? Enggak lah, enggak boleh kayak gitu, Pit. Enggak boleh. Enggak boleh kita ceng-cengin Tuhannya orang lah, enggak boleh. Jangan. Enggak boleh. Toleransi. Enggak bisa. Si David ini bukannya Kristen? Iya, dia Kristen memang. Berarti dia ngecengin Tuhannya sendiri, ngehe lu. Udah muak gua. Ya, kalau udah muak lu mending sadat. Gimana sih lu? Iya kan, kalaupun nunggu momen aja gitu. Fit, kalaupun kamu memeluk Islam, kamu nggak boleh mengolok-olok agamamu sebelumnya, nggak boleh. Boleh larang. Iya. Iya, Bang. Tukar nomor sama si Akang. Nanti DM ke mana nih? Di DM ke Akang aja. Aku jalan gua, DM ke gua lu. Ke Akang aja. Santang. Iya. Iya sih. Kalau mau nanti minggu ada yang mau belajar juga, cewek. Siapa tahu jodoh sama lu. Sekalian lu mau alapnya bareng. Nanti tante-tante lagi. Enggak, masih muda, umurnya 22 tahun. Seriusan gua. Serius ya? Aku bimbing. Aku bimbing nanti. Jalan kebenaran. Lu gawe apa sekarang, Fit? Hah? Lu gawe apa sekarang? Ya, serabutan, Bang. Bokap masih hidup, masih ada? Masih. Apa? Lu kerjanya ngerabutin apa? Serabutan. Oh, kirain ngerabutin. Apa aja dikerjain, yang penting kan halal ya, Fit ya. Iya. Terus orang tua masih ada? Masih, cuman udah pisah. Oh, lu nggak kos? Lu udah punya bini? Belum. Ya udah, segera login aja udah. Iya, nanti login main ML. Kalau lu login, Fit, saya lu lebih konsentrasi kerja lu bener jadinya nanti. Bener. Lu mau menguasai ilmu apa, Fit? Skill maksudnya. Skill bidang apa gitu maksudnya? Iya. Ya, jasa penipuan atau jasa apa lu? Saya enggak, kadang saya nih suka ngedit gitu. Oh ya bisa loh. Bukan jasa penitipan tuyul. Iya. Lo kok iya aja sih lu? Orang bercanda lu iyain, ada aja lu. Belum ngopi nih. Lu bisa ngedit, Fit? Bisa, cuman masih pakai HP, ngedit juga, belum ke komputer gitu. Ya udah, ntar lu bikin channel aja udah. Atau buka komal nanti gitu loh. Tentang apa nih? Eksekutor, penyaliban.
Ya enggak juga sih. Dagang kayak apa? Kalau dagang misro, combro gitu. Kalau pernah itu jual-jualan kopi-kopi, paling kopi-kopi itu. Tapi lu sehat kan, Pit? Sehat. Ya syarat memeluk Islam tuh harus sehat. Iya sih, iya. Merdeka. Emang dia, Pin, emang lu masuk Islam mau apa? Mau cari kebenaran lah. Cari kebenaran kok dicari lu mah? Gimana sih? Iyalah. Yang dicari kebenaran, Pin. Terus apa, Ge? Lu asli Betawi ya? Jawa saya. Oh, Jawa. Jawa mana, Pit? Jawa Serang. Saya dari Serang. Udah Betawi itu. Udah Jawa Serang. Jadinya apa ya? Sunda? Seng. Sunda enggak gitu. Jawa Reang. Serang ya. Jawa Reang. Jangan-jangan kamu tinggal di Lebak sono? Enggak lah, di itunya di kotanya, kota Serangnya. Dia ada keturunan Tegal, dia dari Tegal dia aslinya itu. Atau di ujung sono apa sih namanya? Yang paling barat tuh? Daerah tempat mancing? Lebak. Bukan, sono lagi. Kampungnya pecinaan apa sih namanya? Di mana itu? Ujung Kulon. Nah, itu di bawah Ujung Kulon. Cina kan? Ujung Kulon mana ada Kristen? Mana ada Kristen? Jangankan satu, sepotong aja nggak ada yang Kristen di Ujung Kulon. Ya kan ada Cina Benteng. Beda ya? Beda lah. Ujung Kulon nggak ada yang Kristen. Islam semua itu. Ada masuk misionaris aja ke sana dikejar-kejar. Ya gue mau nutup YouTube dulu ah. Udah mau pagi. Makasih yang ada di YouTube ya. Selamat beristirahat ya. Maaf atas segala hilap. Kalau ada kata-kata hilap dari kami, dari Banyumas semuanya ya, mohon maaf. Ini diskusi bukan provokatif, ini edukasi. Kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita merdeka dari keterpurukan. Mari kita merdeka dari intimidasi bentuknya apapun. Mari kita merdekakan akal kita yang sehat, bekerja dengan baik. Jauhkan diri dari pada godaan-godaan setan yang terkutuk. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pin, ayo Pin, nanti hari Minggu Pin. Iya. Gimana nanti? Ayo, nanti